Mulai. Penari masuk. MC belum. Bekarai ki pamaporang mama rialekang labirita risa rikaratuanta riem oang matinggita sa tuli-tuli kanangku pangain nalahereku beranja nakke kuni pateba pangkuluk kuni soeang ikat te angin kering naik kamele kok kayu amiri ko angin nama runang lekok kayu iya sani nama di dia jinarunang ikat te je ne kering naik kame batang mamanyu asolang ko je ne nama manyu batang kayu iya sani songkabonang pinakianyu ikat te jarung kerai naik kame banam panjai anta leki jaru lama minawang banam panjai iya sani lambu supilakun tutojeng makana mama ki mai kareng naik kame apa jari menyabu mama ki mai kareng naik kame apa rupa Punna salang takamaya arukuri dale kanta pawang anak ribako pasang riada tanjari cakalawara arenku narisare dawa eja tabe Palapana dendang Gondaria bulan bulan berbulan maraja latingyang palapana dendang dendang apa migau lama niya kamaya esari yang asentai ya bungunta barimba
dapat dendang. Gondaria gondaria bulan beru bulan maraja tinggian ngapa lapak dendang. Dendang apa migau lama niya kamaya esar yang asentai bungon tak rimba-rimba. Iya dendang ada domba, iya para mata bengkona. Turuna di malam po, marancang-rancang, gila nabalak balino, bosi saratu dendang baule, tamalian lompo bangking, lutaja iya jamenja, iya dendang ada domba, iya para mata bengkona. Lompo jago salang, lutaja iya jaminja, iya dendang ada domba, iya para mata bengkona, iya dendang ada domba. Demikianlah telah sama-sama kita saksikan tarian penyambutan dari tamu untuk tamu-tamu kehormatan yang dipersembahkan oleh penari binaan dari Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Makassar.
untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Hadirin, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Yusarto Huntoyungo MPD. Yang kami hormati penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI. Yang turut kami hormati, kami banggakan dan kita cintai tentunya Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Hajah Indira Yusuf Ismail. Yang sama kami hormati Konsulat Jenderal Jepang Mr. Ohashi Koichi.
Yang turut kami hormati, our distinguished guests, international speakers joining us virtually, serta tentunya para narasumber nasional yang juga telah bergabung bersama-sama kita di acara pada hari ini. Yang sama kami hormati Bapak Ibu para moderator yang nantinya akan memandu sesi sharing kita pada hari ini. Yang turut kami hormati para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar atau yang mewakili. Pimpinan serta anggota DPRD Kota Makassar. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dalam acara pembukaan Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024. Makassar Low Carbon City with Metaverse. Boleh berikan tepuk tangannya semuanya. Sangat luar biasa sekali tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan agar seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan dari berlangsungnya acara ini dapat terwujud. Marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan memanjatkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk pembacaan doa akan dipandu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar kepada Andre Guruta, Bapak Dr. Kiai Haji Baharudin MA, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengikhlaskan niat untuk kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini berlangsung dengan lancar. Bagi yang non-muslim mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami dalam Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024. Untuk itu ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhai, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami. Ya Qawiyyu, ya Tuhan yang Maha Kuat, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban beban tugas kami ini yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan dan ketenteraman dalam hati kami. Allahumma ya haq, Tuhan yang Maha benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami,
agar dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhinya. Allahumma ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui, dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Didikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, ya Hakim, yang Maha Bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amal kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Allahumma ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Allahumma taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, Andre Guruta, Bapak Dr. Kiai Haji Baharudin MA. Hadirin sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwa tema dari Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024 tahun ini adalah Makassar Low Carbon City with Metaverse. Untuk Anda semua yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai apa yang ada di balik tema tersebut, marilah kita bersama-sama mendengarkan laporan serta penjelasan Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024. Dengan ini kami undang dengan hormat kepada Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemanto, untuk memberikan laporan serta penjelasan mengenai Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan kayaknya tidak terlalu semangat ini di sudut-sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wal haula wala quwata illa billah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita hormati, yang kita banggakan, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Bapak Dr. Andes Yusharto Hungtoyungo MPD. Selamat datang Pak Kepala Badan, Pak Kaban, yang kami hormati, yang kita cintai. Beliau baru menjelang 5 bulan di sini, tapi rasanya sudah 5 tahun, karena waktu-waktu yang beliau isi untuk Sulawesi Selatan sangatlah luar biasa dan terasa betul di Kota Makassar. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bakhtiar Baharudin MSI, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Konsulat Jenderal Jepang Mr. Ohashi, arigatou gozaimashita, sudah datang, campur-campur sedikit ya. I will also like to say thank you to our international speaker Miss Helen Santiago Fing from Washington DC, USA, Professor Wangda Zuo
from Pennsylvania, USA, Professor Tony Wong, Professor from Monash University, Australia, Dr. Long Jinsheng, President Director of Shanghai SUS Environment Co. Ltd. from China, Jonathan Lim from Singapore, Horotsugu Kato from Japan, dan teman-teman dari pembicara nasional kita. Yang pertama adalah Rima Ginanjar, putri dari Bapak Ari Ginanjar. Beliau adalah ahli low carbon di Indonesia. Ini pembicara milenial kita. Bapak Supardi Tan, terima kasih Pak Supardi, akan bicara tentang expert digital ekosistem. Bapak Parta Sarati akan berbicara tentang green transportation. Perlu kami jelaskan bahwa Rakorsus ini adalah kependekan dari Rapat Kordinasi Khusus, dan alhamdulillah selalu diikuti oleh, di sini hadir Forkompinda Sulawesi Selatan, Forkompinda Kota Makassar, NGO, teman-teman tim ahli, FKUB, Majelis Ulama. Di sini juga hadir seluruh staf ahli, asisten, SKPD, dan di live streaming hadir 15.000 tokoh masyarakat, RT RW, LPM, Dewan Lorong, Basi Barania, semua unsur masyarakat hadir menyaksikan acara pada hari ini. Perlu kami laporkan Bapak Gubernur, acara hari ini mulai jam 8 sampai jam 2 malam. Makanya kenapa dress code-nya pakaian putih, sepatu kets, dan pakai jeans. Karena ini betul-betul maraton meeting. Apa yang kita bahas di sini adalah pagi hari kita mendapatkan pencerahan dari para ahli. Dan insya Allah para ahli yang akan bicara lewat Zoom adalah para ahli dari seluruh antero dunia yang memang ahli di bidangnya. Dan insya Allah lebih lengkap lagi karena teman-teman expert nasional juga ikut serta di dalam memberi pencerahan pada pagi hari. Yang kedua, setelah itu respon daripada SKPD akan bergantian, termasuk bagian keuangan, bagian-bagian akan bicara, para camat akan bicara, dan tentunya semua itu diawali dari pengarahan Bapak Gubernur dan Pak Kepala Badan, yang insya Allah hari ini kita mengusung tema yaitu Low Carbon City with Metaverse. Perlu kami sampaikan dalam 3 tahun terakhir ini kami mengusung yang pertama adalah Metaverse pada saat periode saya kedua di tahun pertama, yang kedua tahun lalu adalah Resilient City, dan yang ketiga tahun ini adalah Low Carbon City with Metaverse. Rakorsus ini sudah berlangsung 7 kali Pak Gubernur, Pak Kepala Badan, dan alhamdulillah inilah motor engine Pemerintah Kota Makassar untuk memacu dan memicu SKPD saling berkolaborasi, saling memberi ide, saling mengkritisi, saling mendebat, dan insya Allah sebentar akan debat atau diskusi ini akan dipimpin oleh Bapak Profesor Ansariadi dari Universitas Hasanuddin. Beliau selalu mendampingi kami atau pemerintah kota selama COVID, dan kebetulan pembicara-pembicara internasional speaker ini banyak teman-teman beliau. Untuk itu, atas nama pemerintah Kota Makassar menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Ibu sekalian, terkhusus Bapak Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri, Bapak PJ Gubernur, Konsulat Jenderal Jepang, para institutional speaker, para national speaker, Forkompinda Provinsi, Forkompinda Kota Makassar, DPRD, di sini mohon maaf saya lupa tadi, DPRD Kota Makassar. Saya ingin menyampaikan selamat teman-teman terpilih kembali, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Kebetulan beliau bertiga ini
alhamdulillah terpilih kembali. Dan tentunya pada kesempatan ini pula izinkan saya menyampaikan memohon pengarahan Bapak Gubernur dan Bapak Kepala Badan di dalam pembukaan acara Rakorsus ini. Terima kasih, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Baiklah Bapak Ibu hadirin seluruh peserta Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024. Selanjutnya, sambutan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI dengan hormat disilakan. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiba di bandara jam 4 subuh. Saya pulang dari Jakarta karena menghormati undangan saudara saya ini, Wali Kota Makassar. Dan forum ini saya bangga sekali. Seorang wali kota di Indonesia namanya Haji Dani Pomanto yang punya ide yang luar biasa dan berkelas internasional. Ya. Saya kadang-kadang cemburu sama beliau. Kalau di luar negeri, Pak Komjen, lebih terkenal Makassar daripada Sulawesi Selatan. Kalau orang di luar negeri itu kenalnya Makassar. Sulawesi Selatan tidak banyak yang tahu. Yang banyak. Jadi itu luar biasa, kita Makassar ini dipimpin seorang wali kota yang memang berwawasan internasional, namanya Haji Dani Pomanto. Tepuk tangan buat beliau. Dan didampingi oleh seorang perempuan hebat, Haja Indira, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Ibu, selamat pagi yang cerah ini. Kemudian ada hadir langsung senior saya ini. Ini orang perencanaan, mantan Kabel Biro Perencanaan Kemendagri, Bangda, kemudian pernah Dirjen PMD, kemudian sekarang Kepala Bagian Kajian Strategik Kebijakan di Kemendagri, Bapak Dr. Yusharto. Yeah. Istrinya juga orang sini juga, orang Maros istrinya beliau itu, alumni PDN Makassar juga. Itu senior ya? Yeah. Beliau sama-sama kami Dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian secara khusus para anggota Porkompimda Provinsi Sulawesi Selatan yang wakili Pangdam, yang wakili Kapolda, kemudian Dalam Tamal, yang wakili Pangkopsud 2, kemudian Lanut, kemudian dari Basarnas, dari tokoh-tokoh agama yang saya muliakan, dari Brimob ya juga ada, kemudian kawan-kawan dari Kejaksaan Tinggi, kemudian kawan-kawan dari Porkompimda Kota Makassar, Porkompimda Plus, karena instansi-instansi di luar Porkompimda juga banyak hadir. Kemudian secara khusus, kemudian seluruh sahabat-sahabat saya, pejabat dan karyawan Pemprov Sulsel yang hari ini akan berdialog sampai jam 2 malam. Tepuk tangan buat kawan-kawan semua. Pak Komjen Jepang, saya terus terang sudah lama juga saya jadi pegawai di Kementerian Dalam Negeri bersama Pak Yusharto. Baru pertama kali ini saya melihat proses musyawarah, dialog untuk mendiskusikan tentang perencanaan pembangunan kota 1 tahun ke depan dalam skala besar, 1.200 orang, luar biasa. Ini ide yang luar biasa dan dihadiri oleh para narasumber dari luar negeri langsung, kemudian ada narasumber nasional dan expert dari bidang perkotaan dan lingkungan.
Saya pertama memberi apresiasi secara spesifik kepada tema yang diangkat atau gagasan low carbon city dengan metaverse yang digagas oleh Pak Wali Kota Makassar. Saya kira ini ide yang luar biasa karena dunia hari ini memang mengalami nasib yang sama. Mungkin umur bumi juga sudah tua. Daya dukung planet bumi itu mulai menurun. Saya kira tahun 2023 waktu cobaan terbesar bagi sejarah planet di dunia, bumi kita itu terpanas sepanjang sejarah dunia. Sulsel ini saja kami di sini bulan September bisa sampai 36 derajat Celcius. Dari situ saja ukurannya bahwa memang ada sesuatu yang secara nyata yang berubah dari lingkungan. Memang daya duyung lingkungan sudah berubah. Khusus Sulawesi Selatan, saya sudah keliling Sulsel 24 kabupaten kota, baik dari darat maupun melalui udara. Saya melihat lingkungan Sulawesi Selatan memang ada yang merubah. Tahun 1991 saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Naik motor pulang dari Makassar ke Bone, itu sepanjang jalan pohon pinus, dingin sekali. Lebih besar suara hewan di hutan dibanding suara motor. Hari ini sepanjang jalan kering, tidak dingin lagi. 2/3 lebih alam di Sulsel itu sudah menurun daya dukungnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, hampir sudah tidak ada pohon-pohon besar yang mengikat batu maupun tanah. Akibatnya sungai-sungai di Sulawesi Selatan itu airnya menjadi coklat. Kata orang Makassar, mulai botok airnya. Bahkan tempat tertentu dulu sumber mata air yang besar seperti di Bone Barat. Sumber mata air dulu waktu kita kecil berenang di sungai-sungai dengan air yang mengalir dari gunung-gunung batu di Bone Barat. Sekarang sudah tidak ada itu. Bahkan beberapa air terjun, ada 101 air terjun di Sulawesi Selatan, Pak Komjen. Juga menurun debit airnya. Airnya pun mulai tidak jernih lagi. Banyak diantaranya sudah menjadi coklat. Artinya memang benar sekali Makassar dipimpin oleh Pak Haji Dani Pomanto, Pak Wali Kota, memiliki gagasan besar dengan ide low carbon city dengan metaverse. Konkret beliau sudah melakukan banyak hal. Hampir beberapa sarana pelayanan publik saya lihat langsung tadi sudah migrasi menggunakan listrik. Beberapa kendaraan dan satu ide besar beliau tadi, kalau itu jadi bis keliling kotanya itu dengan baterai, wah luar biasa sekali. Ini lompatan. Jadi ini menjadi kota yang sangat sehat di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karenanya, pekerjaan terbesar yang harus dilakukan seorang wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden seluruh dunia, bagaimana membangun ekosistem lingkungan. Karena yang tadi alamnya seluruh dunia ini berubah. Tahun ini kita tahu bahwa upaya keras kita menuju Indonesia 2045, menuju Indonesia 2060, kita hendak menurunkan emisi karbon yang
pada tingkat tertinggi supaya kembali kita menghijaukan lingkungan kita. Bahkan kami di Pemprov dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Sulsel sekarang juga sedang disusun, yaitu kita hendak membangun Sulsel yang mandiri, maju dan berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi biru. Ini ujungnya adalah ekonomi biru. Oleh karenanya, ketika Kota Makassar memiliki gagasan besar untuk mendorong low carbon, kemudian lingkungan yang hijau, itu sudah selaras dengan rencana pembangunan Selatan 20 tahun ke depan, kita menuju ekonomi biru. Jadi bolehlah lingkungan kita olah ini alam, darat, laut kita olah, tetapi harus kita pastikan bahwa lingkungan ini juga tetap terjaga dan manusia yang hidup di atasnya juga mendapatkan udara yang sehat, lingkungan yang sehat. Saya kira Makassar bisa akan menjadi contoh positif bagi kota-kota di Indonesia dan juga kabupaten kota di selatan yang telah membangun daerah ini, kota ini menjadi kota yang sangat sehat, lingkungan sangat sehat. Bapak Ibu yang saya muliakan, kawan-kawan seluruh perguruan tinggi, kawan-kawan dari para pengusaha, kawan-kawan Pemda Kota Makassar, kami atas nama pemerintah provinsi sungguh mengapresiasi berbagai ide dan gagasan capaian yang telah dicapai oleh Bapak Wali Kota Makassar dan jajaran. Dan Pak Dani Pemantau ini saya baru bukan kenal hari ini, saya sudah kenal lama beliau. Pak Dr. Yusarto, Pak Dirjen juga tahu, kalau di Kemendagri Pak Komjen, setiap ada penyerahan hadiah di tingkat nasional, penghargaan, itu pasti ada Wali Kota Makassar. Saya justru penasaran beliau itu. Ini luar biasa, hampir seluruh desa Abet, semuanya. Jadi ikonnya Sulawesi Selatan itu Pak Dani Pemantau. Pak Pemantau sehat, Sulsel sehat. Ya, jadi beliau memang menjadi salah satu role model wali kota di Indonesia. Tidak banyak wali kota yang memiliki kemampuan seperti itu. Saya kenal hampir seluruh bupati wali kota Indonesia karena saya ini dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Ada 93 ya wali kota seluruh Indonesia, sisanya 514 itu 500 sekian itu adalah bupati wali kota, bupati. Kita kenal apa yang dilakukan di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan Makassar ini kita lihat luar biasa pencapaian pembangunan yang di bawah pimpinan Pak Dani Pemantau, dan hari ini beliau mengikrarkan mengajak berdialog seluruh masyarakat bagaimana menghijaukan Makassar, bagaimana menurunkan emisi karbon di wilayah Sulawesi Selatan. Dan saya sebagai gubernur dukung sepenuhnya apa yang bisa dilakukan oleh provinsi, termasuk tata ruang Makassar yang bagus sudah disusun oleh Makassar, kami juga dukung. Kalau perlu saya menyesuaikan, ya, saya menyesuaikan, karena saya tahu pasti sudah dipikirkan lebih detail oleh kawan-kawan bupati wali kota, rancangan bangun tata ruang yang sudah direncanakan. Akhir kata, sebelum saya tutup ini, saya juga punya pekerjaan besar sama Pak Wali Kota, yang juga nanti di lingkungannya juga nanti pasti juga kaitannya low carbon. Bapak Presiden Republik Indonesia sudah menugaskan kepada saya untuk mengumumkan kepada masyarakat Sulawesi Selatan bahwa tahun ini beliau akan membangunkan stadion bola di Makassar. Dan saya ditugaskan bersama Pak Wali Kota memastikan infrastruktur sekitar stadion yang merupakan wilayah Kota Makassar. Saya sudah disampaikan Pak Wali Kota mendukung sepenuhnya pembangunan infrastruktur di sekitar stadion. Tapi terima kasih Pak Wali. Saya
Atas nama pemerintah provinsi sangat respek dan hormat. Terima kasih atas dukungannya. Di akhir kata, meleki tepada mele, tepada maminanga, tasia lambuang, yang artinya mari kita menjalin hubungan baik supaya apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan kepada penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Bahtiar Baharudin MSI, yang juga telah menyampaikan sambutan di acara Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024 pada pagi hari ini. Dan untuk para tamu undangan sekalian, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama langsung memasuki sesi pertama dari Rapat Koordinasi Khusus kita pada pagi hari ini, dikarenakan adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Jadi sekali lagi kita untuk sesi yang berikutnya ini akan langsung masuk ke sesi pembicara yang pertama. Ya, betul sekali Bapak Ibu hadirin, sebelum melanjutkan mendengarkan sambutan dan mengikuti pembukaan secara resmi Rakorsus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024, kita ikuti sesi pertama bersama dengan Mr. Helen Santiago Fing yang akan dipandu oleh moderator Senior Researchers at Hasanuddin University. Kepada Bapak Ansariadi SKM MSc PhD kami persilakan. Sesi materi pertama akan kita dengarkan materi dari Miss Helen Santiago Fing. Langsung saja kami persilakan kepada moderator untuk memandu jalannya sesi materi yang pertama. Thank you very much, MC, for such wonderful introductions. You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning all of you. I use also good morning because some of the participants from different parts of the world, such as in USA. Honorable the Governor of South Sulawesi, Dr. Bahtiar Baharudin, Honorable Director General from Ministry of Internal Affairs, Dr. Yusharto, Honorable Makassar Mayor, Bapak Insinyur Dane Pomento, Honorable the Head of Council of Ulama, distinguished speakers from different parts of the world, particularly from USA, Australia, China, Singapore, and Japan. Distinguished participants, ladies and gentlemen, my name is Ansariadi. I will be the moderator for these sessions. Give me a great pleasure to be the moderator for this special coordination meeting with the themes Makassar Low Carbon City with Metaverse. We will have first sessions, but in these first sessions will be divided into two subsessions because of different time zones. In USA, I think it's now 9:30 p.m. So it was last night in Makassar. So thank you very much for our distinguished speaker, Helen Santiago Fing from USA. Ladies and gentlemen, let me introduce the first speaker. Dr. Helen Santiago Fing is a climate urbanist, researchers and consultants based in Washington, D.C. She is currently working at the U.S. Department of State as the Program Manager, U.S.-ASEAN Smart City Partnerships. She has been working for more than 2 decades in a multidisciplinary expertise in sustainable development, climate change, urban planning, energy efficiency, community and economic development. Helen has worked at the global, national and local scale as technical advisor and program manager for organizations, including United States Agency for International Development, or USAID,
National United Nations Environment Program on UNEP, World Bank, European Commission's Federal Emergency Management Agency or FEMA, and the Organization for Security and Cooperation in Europe. First, I would like to check, Helen, can you hear me? Oh, thank you very much. Ladies and gentlemen, without any further ado, allow me to welcome Dr. Helen Santiago Fing. Helen, time and screen is yours. Helen, time's yours. Can you hear us? It looks you still unmute. Very much. And thank you very much to Mayor Pomanto and his team for the invitation. It was a pleasure to host the mayor in Washington, D.C. in 2022 as part of our National Science Foundation Smart Garden Alley program. So, with that, can you see my first slide, Global City Context? Yes. Good. So allow me to start by saying, as we move forward to decarbonizing our cities, it is important to have a broader global context and to understand the impact on the biosphere. Cities represent, on a global scale, 70% of carbon or greenhouse gas emissions, and approximately 75% of global energy demand. In addition, cities have a tremendous demand and need for natural resources, as well as are big producers of waste. Cities are a microcosm of the Sustainable Development Goals, in that cities have to be supportive or improving the situation for poverty communities. They need to provide clean water and wastewater treatment facilities. They need to provide the urban infrastructure to be able to provide mobility, transportation, education, and many more urban services. In this respect, when we think about a net zero, low carbon city, we need to think about forward-looking policy, integrated urban planning, and the use of technology and data to be able to address local needs that address the social, economic, and environmental challenges of cities. A smart, sustainable city is one that's connected and integrated, working across departments and working across sectors. It is one that is green and respects its natural capital and works with its local ecosystems. It is one that's resource efficient and takes a circular economy approach, addressing SDG 12, sustainable consumption and production. And ultimately, it is one that is sustainable and resilient, both from the perspective of reducing carbon emissions and ensuring that the city has the capacity to address climatic changes. Carbon action at the city scale requires and can very much underscore and strengthen national determined commitments, the NDCs.
And in doing so, it is really timely that cities have the governance relationships at the subnational and national level. It is essential that they have the resources, both financial and human resources, that they have the research and innovation institutions and capacities to implement the policies, programs, and low carbon investments really to move towards a net zero urban trajectory. The US-ASEAN Smart Cities Partnership is currently a $12 million portfolio with over 20 plus projects in the region. It is one that focuses on 10 key pillars, and for the sake of time, I will only highlight a few of them under my presentation today. But allow me to underscore the importance of having climate finance available to cities. It is important for national governments to understand the value of bringing subnational climate finance at the disposal of cities to be able to catalyze and put in place not only the urban infrastructure necessary to provide the urban services, from water to education to mobility, also to be able to catalyze businesses that are net zero and that embrace a low carbon commitment, both in terms of provision of services and provision of products. Cities across the world, and Makassar is one of them, that are struggling to be able to address the emissions and move transportation towards a low carbon trajectory. Also, the built environment is a critical area of use of fossil fuels and is one in which decarbonization and moving towards green buildings and green buildings innovation can put cities and can put Makassar on that trajectory to be a low carbon net zero city. Clearly, energy innovation or energy modeling can help support that trajectory to be able to see what are those key sectors. And looking at the use of integrated urban services and systems like food, water, energy, and waste can help support that trajectory. As well as looking at circularity. Circularity is one that actually reinforces the carbon and the climate agenda, and it focuses on the resource and recovery of materials and the reuse of them. Advancing a carbon neutral agenda or a carbon decarbonization agenda requires having the multi-level governance structures and working transdisciplinary across sectors. Let me focus on the areas that I like to highlight now. The experiences that we have learned from the Smart Cities Partnership is being able to capitalize a Smart Cities Business Innovation Fund. And this is something that we did in 2022 as a pilot to be able to test and to prove the demand for subnational climate finance. We received across ASEAN $14 million of demand for small businesses and startups from universities and NGOs to be able to provide services and products for net zero urban innovation, to be able to address urban challenges. We were able to fund just 6 across the ASEAN region, and we're very happy to say that we actually selected one from Indonesia, in Tangerang, that is focusing on bioplastics from seaweed, using seaweed as a feedstock to be able to create sustainable packaging. We also were able to look ahead at the energy transition and look at the use and the demand for solar energy. The demand of solar energy now has tremendous market potential and already has tremendous market demand across the region. In some countries more than others. But soon,
And in Makassar, I have the pleasure to say that we will be working with the city to be able to supply some of the smart garden alleys with photovoltaics to be able to support some of its activities. But what the point that I want to stress is that we need to look at the circular economy, and to be able to support the ASEAN Circular Economy Framework from 2001, to look ahead. And when we look at products and we look at the circularity that needs to take place, just as this example for solar panels, when the end of life of the solar panel comes to an end, what will happen to it? And for that reason, we were able to finance a solar panel recycling facility in Da Nang, Vietnam, to be able to take that panel at its end of life and to be able to break it down into its components, to be able to use those resources, the glass, the silicon, and the other rare earth minerals, to be able to have a new life and to have a circularity perspective. So this is what I mean by looking at the circular economy framework and being able to look at circularity across any sector. This can be done from solar panels to textiles to the building materials that go into construction. Once again, this is the company Biopack here in Indonesia, and I encourage you to look at their website. They have tremendous amount of products that may be of need and demand and are truly biodegradable and moving and supportive of net zero. The circular economy, we've learned across the region, takes many shapes and forms, and we have, working with our partners in Singapore, been able to host a delegation of ASEAN to the US to be able to speak about the different types of circular economy that could be done. For example, in the construction and demolition sector, in the building space, there is a tremendous amount of concrete, of wood, of other glass, of other materials that can be recycled for new products, and that can help create a whole new supply chain that is low carbon and helps create jobs and helps mitigate environmental impacts. We have a program with the Rochester Institute of Technology, which I'm happy to say is working with a number of universities here in Indonesia to be able to provide an education curriculum how to create circular entrepreneurs. And they will be presenting their education and their startup capital at a future event here in Indonesia or here in the region this year. And also, allow me to share that we are working with the Japanese on a specific focus on circularity, looking at e-waste and how we can capture the e-waste from small circuitry, from telephones, from laptops, to be able to once again disassemble the products, to be able to separate the components that have value, rare earth minerals, and to be able to create new businesses and new opportunities across the region, both here in Indonesia and other countries in the ASEAN region. The building sector is another sector, as I touched on before, that has tremendous opportunity to help a city decarbonize and move towards net zero. The building sector is approximately 30% of carbon emissions across cities on a global scale. And this simply shows two of the delegations and the programs that we've done across the ASEAN region, with participation not only from the Indonesian region, but from all the countries, hosted in Singapore, both in 2022 and in 2023, and we will be repeating this opportunity in 2024. So looking at the carbon sector, both from an operational carbon as well as from an embodied carbon,
what are the materials that go in to construct those buildings. The focus that we would, or the message that we'd like to share is when you look at your built environment, look at it from not only and not specifically from a new construction perspective, but take a look at the building sector from a retrofit and a renovation perspective. How can you retrofit existing buildings using what's already, the footprint that's already there, and that will allow you to help decarbonize the sector in your city. We have a program that is with the University of North Carolina in Charlotte, and it is working with a number of ASEAN universities, and one here in Indonesia, the Gadjah Mada University, to be able to train the new generation of architects, urban planners, building engineers, and looking at the innovation that can be brought to bear in the green building space. This link that I have here are all the modules and the courses that are available publicly for free, and they talk about bioclimatic design, building life cycle assessment, circularity in buildings, net zero design, sustainable materials, and many more that can help you put you on the trajectory towards green buildings. The green buildings and the built environment have tremendous opportunity to be able to not only decarbonize, but also to bring in nature-based solutions to be able to once again support higher energy performance in your buildings, to be able to provide the surface area for photovoltaics or solar panels, to be able to provide the green space in the footprint or within the surrounding areas, to be able to provide and help mitigate climatic changes such as urban inundation, to be able to help prevent against or mitigate against extreme heat, and to be able to provide human, physical, and mental health through the multifaceted and multifunctional benefits and co-benefits of what we call nature-based solutions and green infrastructure, of which the built environment can provide multiple opportunities. Let me just say that cities need to take advantage of their natural capital or their urban ecosystems. There is tremendous opportunities to be able to not only from a social, from an economic, and from an environmental perspective, to use the natural capital and the tree canopy coverage and the vegetation in cities to be able to support a decarbonization agenda. But unfortunately, the trajectory is, and cities are because of urbanization pressures, they are losing their tree canopy coverage and their ecosystems. And I encourage you to be able to look towards integrated urban planning and to plan with your natural capital to be able to ensure that you can decarbonize your city and at the same time ensure that you have the services and facilities that you need. So to be able to create a more socio-economic and environmental balance. And with that, I like to say simply, moving forward, cities need to work with their national governments and with the private sector partners and academia to be able to create and put forth tangible commitments towards urban sustainability, strengthening research and innovation, and the governance structures, and creating the investments to put forth sustainable urban systems to be able and to also optimize the multifunctionality of natural systems for broad socioeconomic and environmental benefits. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Helen, for such wonderful presentation. And mungkin sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Helen. Helen, are you still joining with us? Yes, I am. Thank you very much. There will be one question to respond to your presentation, and there is a lecture from University of Gadjah Mada. ITB, Institut Teknologi Bandung. Dr. Doni Kurniawang, who is joining us online, would like to respond to your presentation.
Dr. Johnny, can you hear me? Dr. Doni Kurniawan from Institut Teknologi Bandung. Dr. Johnny is not join with us, and kami minta mungkin ada satu pertanyaan dari peserta jika ingin bertanya kepada Ibu Helen. No. Any question from the floor? Okay, Helen, you talking about circular economy and green building, and we ada pertanyaan? Yeah, one question from the floor for 5 minutes. Sorry, thank you. Thank you. My name is Kamarudin Aziz from the Hasanuddin University alumni of Makassar. I was involved in the previous project with GIZ and Seco Swiss, and we facilitate community or stakeholders across the 4 districts in South Sulawesi province, what we call Maminasata, Goa, Makassar, Takalar, and Maros. We are trying to push what we call better mass rapid transportation here. And we face that it's not easy because the difficulties in what we call building trust among the stakeholders between those 4 districts. It's not easy to pursue our target because of the, what can I say, a different perspective from the head of district, including also the governor. There's promises from the European Investment Bank to fund us 3 trillion rupiah. 3 triliun berapa ya? 3 billion US dollar, and we failed to proceed the project because of the, what can I say, no coordination at all. Thank you. What do you think about that situation? How about your advice to make it happen for near future in Indonesia? Thank you. Helen, Thank can you. you directly respond to that? Thank you. Shall I answer the question? Yes, thank you, Mr. Naziz, for the question. Yes, it is a common challenge to be able to reach consensus. I fully understand. So what I suggest and what is recommended is to be able to bring at the beginning of the project, even before you have anything on paper, you have all the stakeholders that will touch this project, whether it's the builder, whether it's the manager, or whether it's the end user. And you have them all together to be able to actually help co-design and co-develop the project. It's initially important to be able to hear from all sides and the multiple stakeholders. And there will be many of them, I could imagine, in a big project like this. But it is important to at least hear everybody, and then to be able to try to put as many of those ideas in a feasible manner to be able to co-create and to allow everyone to have their opinion and to have their suggestions. And then technical experts and those that are designing the projects will have already heard and will try to incorporate as much as possible. So at least you will have given from the very beginning, though. From the very beginning, it's important to have all the stakeholders in the room and to allow for at least an initial co-creation of the design. And then when you have a design, you have to bring it back to the community, and you have to bring it back to all the stakeholders for them once again to comment on it. And it's an iterative process. It's a process that is step by step, and that can be slow and lengthy, but hopefully at the end of the day, you will have as much success as possible and as many common interests coming together. So I wish you much success
We all suffer with the same thing. Thank you very much, Helen, for emphasizing the importance of co-design and co-creating as the beginning of the project, because that will bring all those elders together. Thank you. And Dr. Doni from ETB already joined with us, and he would like to give one question in response to your presentation. Dr. Doni, can you hear us? Hello, can you hear me? Oh, thank you very much, Dr. Doni. Please go straight to your question to Dr. Helen. Okay, thank you very much, Helen. Nice to meet you, Hi, Helen. Donnie. Hi. It is a pleasure to meet you again in these forums. And I would like to ask about driven metrics to ensure that they can be third-party assessed. Big companies like Microsoft are looking to buy or place carbon credits in good projects, but the challenge is that having good projects remain a global challenge. That said, it also depends on the price of carbon, depending on either your geographic area or national, whatever the price of carbon is trading at. And so there are many aspects of carbon trading that I am not an expert in. That is why we have not actually, as part of the US ASEAN Smart Cities Partnership, yet indulged in carbon trading. But it is something that we are looking at, particularly with some of the projects that we are financing and will be financing actually in the near future. Let me just give you here in Makassar an early advance notice of something that will be coming out. We are working with the government of Singapore to be able to put out a request for proposals, similar to what we did in 2022 for a Smart Cities Business Innovation Fund. This year, it will be between Singapore and the US, a $6 million capitalization for all kinds of projects.
that support urban challenges. And so these can be projects for small businesses, for universities, for NGOs, or for a consortia thereof that support city needs. And these are the projects, like for example, the one that we finance in Tangerang on the biopack, the plastics. This is a project that could potentially have interest in the carbon trading market. But the price of carbon needs to be high enough in order to be worth going through that process. So this is all I can share with you right now. I'm sorry I can't get more information, Donnie, but thank you for the question, and look forward to continue working with you. Thank you. Thank you very much, Helen. Thank you very much, Pak Dani. And Helen, on behalf of the organizing committee and the government of Makassar, we would like to say thank you for your willingness to join us. We understand now it's nearly midnight in US, but you are able to join with us. So I really hope that one day we are able to travel to Makassar and meet with you in person here in Makassar. Thank you so much. Kita berikan aplaus kepada Bu Helen. Thank you very much. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator yang telah memandu jalannya sesi pertama dengan materi pertama yang juga tadi telah sama-sama kita sampaikan. Terima kasih untuk Senior Researcher at Hasanuddin University, Bapak Ansar Yadi SKM MSc PhD yang telah menjadi moderator untuk sesi pertama tadi. Ya, betul sekali. Dan tentu saja Bapak Ibu hadirin kita lanjutkan rangkaian Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024 dengan bersama mendengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Yusarto Huntayugo dengan hormat disilakan. Baik, berikan suara tepuk tangannya untuk yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Dani Pemanto, yang kami hormati Bapak dan Ibu Perkompinda Provinsi dan Kota Makassar yang hadir, yang kami hormati Konsul Jenderal Jepang di Kota Makassar, Arigato gozaimashita, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi, negeri dan swasta, yang kami hormati pimpinan OPD dan seluruh pejabat fungsional dan pejabat yang berasal dari kelurahan, kecamatan yang hadir secara virtual dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Although expert as a speaker from around the world, from America, Australia, Japan, China. Thank you for attend for this special meeting, important meeting in Kota Makassar. Hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Dalam Negeri karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta mewakilkan kepada kami untuk hadir dalam pelaksanaan Rakor khusus Kota Makassar yang dilaksanakan hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir pada kesempatan pelaksanaan Rakor khusus yang menurut kami merupakan satu contoh praktek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kota Makassar dengan pelibatan lebih banyak stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari tugas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri sekali lagi mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan hari ini karena menjadi bagian yang sangat penting dari sinergitas
antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi salah satu event yang menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota terinovatif di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Kota Makassar. Tahun 2023 kemarin, selaku pembina inovasi daerah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kota Makassar yang telah menjadi kota yang terinovatif di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, low carbon with metaverse ini merupakan salah satu jenis inovasi yang diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian masalah. Pembicara terdahulu sudah menyampaikan tentang SDGs, terutama capaian ke-9 dan capaian ke-13. Ini sangat-sangat relevan dengan kegiatan yang kita laksanakan kali ini, yaitu climate action dan adanya inovasi dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, tugas pemerintahan itu dibagi atas beberapa urusan, yaitu urusan absolut, umum, dan konkuren. Khusus yang ada di Kota Makassar ini merupakan tugas-tugas yang sifatnya konkuren yang didesentralisasikan kepada pemerintah kota, terutama untuk melaksanakan urusan-urusan wajib dengan layanan dasar, urusan wajib tanpa layanan dasar, dan urusan-urusan pilihan. Khusus untuk inovasi yang dilakukan yang berkaitan dengan metaverse, kita sudah sangat akrab menggunakan Oculus umpama. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari metaverse yang dapat dilakukan atau digunakan untuk menghadirkan realitas itu secara virtual. Dan kita akan berinteraksi, melakukan berbagai aktivitas sebagaimana realitas sehari-hari dengan menggunakan alat bantu yang kita sebut sebagai metaverse. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan metaverse ini dan kami harapkan terjadi kolaborasi antara SKPD atau OPD yang ada di Kota Makassar, terutama Dinas Lingkungan Hidup, lalu ada Dinas Perhubungan, berikut seluruh unsur yang ada pada OPD di Kota Makassar. Beberapa manfaat untuk penerapan kebijakan low carbon, Bapak Ibu sekalian, untuk kota-kota diharapkan akan meningkatkan kualitas udara. Yang berikutnya akan menurunkan risiko penyakit, dan pemerintah secara aktif telah melakukan upaya untuk merintis adanya perdagangan karbon yang sudah dibuka di bursa komoditas yang ada di Jakarta. Ini sudah sesuai dengan kebijakan OJK, dan yang terakhir bisa mendapatkan hibah dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Untuk tahun 2022-2023 kemarin, Provinsi Kalimantan Timur ini sudah menjadi salah satu penerima dengan hibah kurang lebih sebesar 25 juta US dollar. Dengan demikian, kami berharap Kota Makassar dari waktu ke waktu akan terus mendapatkan manfaat dari kegiatan low carbon yang diinisiasi hari ini. Kondisi saat ini Bapak Ibu sekalian, Indonesia masih termasuk salah satu dari 10 negara penghasil emisi karbon yang disebabkan dari peralihan lahan yang ada di Indonesia. Indonesia menempati posisi kedua setelah Brazil, di mana sebanyak 930 juta ton CO2 atau berkontribusi sebesar 19,9% dari total karbon yang dihasilkan dunia pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita sendiri dan kita akan berusaha untuk menjadi bagian dalam penyelesaian permasalahan ini. Demikian juga kalau kita memperhatikan per kapita emisi gas rumah kaca di Indonesia, Indonesia memang masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita berada pada peringkat 105 dari negara-negara dan menghasilkan
per kapita sebesar 4,47 juta ton CO2 per kapita per tahun. Kualitas udara juga menjadi salah satu penentu untuk pelaksanaan low carbon khusus untuk Kota Makassar. Ini berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dengan skor sebesar 859, kualitas udara ambien rata-rata karbon monoksida di tahun 2018. Data 2022 untuk Sulawesi Selatan ini sebesar 90,35. Dibandingkan dengan Jakarta yang sangat-sangat rendah, yaitu hanya sekitar 68,09. Bapak Ibu sekalian, dari data sistem informasi pengelolaan sampah nasional, seperti dikemukakan juga oleh Helen dalam paparan tadi, kita masih mengalami masalah dalam penanganan sampah. Untuk itu, lewat low carbon ini, kita berharap akan ada terjadi peningkatan pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar. Beberapa strategi untuk peningkatan kualitas low carbon, setidaknya ada 6, yaitu pengolahan sampah, lalu konsistensi dalam konversi energi, yang berikutnya adalah penataan kawasan pemukiman, ruang terbuka hijau, transportasi berkelanjutan, dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah. Bapak Ibu sekalian, untuk Kota Makassar, dari hasil indeks inovasi tahun 2020 dari 2019-2022 menunjukkan prestasi yang cukup baik, dan pada tahun 2023 ini berkategori sangat inovatif. Salah satu prestasi terbaiknya yaitu telah melaporkan sebanyak 107 inovasi, dan semuanya dapat dikatakan memiliki tingkat kematangan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan laporan-laporan inovasi yang disampaikan oleh daerah lain. Bila memperhatikan jumlah inovasi Kota Makassar berdasarkan tahun penerapan, tahun 2023 sebanyak 59 inovasi ini yang dihasilkan tahun 2022, dan tahun 2021 sebanyak 18 inovasi. Demikian juga dari sisi inisiator, masih lebih banyak disampaikan oleh ASN di Kota Makassar dibandingkan dengan para pihak yang lain, yaitu dari DPRD dan dari masyarakat. Dilihat dari bentuk, didominasi oleh inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik, diikuti oleh tata kelola dan inovasi lainnya, dan berdasarkan jenis catatan kami, inovasi digital sebanyak 18 inovasi dan 95 inovasi yang merupakan inovasi non-digital. Dari kondisi ini Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa banyak inovasi yang ada di Kota Makassar ini yang dapat direplikasi oleh daerah lain, sehingga ekosistem inovasi dari waktu ke waktu akan semakin meningkat. Bapak Ibu sekalian, untuk contoh-contoh inovasi yang ada di kota lain yang barangkali bisa digunakan atau dijadikan referensi oleh Kota Makassar, kami sampaikan melalui taxa division yang ada di Kemendagri. Di antaranya dari Jakarta, ini ada bus toilet, ini menjadikan pengolahan sampah di kota Jakarta menjadi lebih baik dan terakses terutama pada pemukiman-pemukiman yang sangat padat. Contoh yang lain dari Wonogiri, yaitu sampah plastik menjadi BBM, ini juga menjadi salah satu penyelesaian penanganan sampah di wilayah perkotaan. Kota Cimahi dengan Rusunawa, Go Eco Green, ya. Yang berikutnya Kota Mojokerto dengan Bajak Sambal Terasi, ini juga bisa menjadi contoh dari penyelesaian
pengolahan sampah di mana membayar pajak menggunakan sampah bisa langsung terintegrasi menggunakan sistem informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Demikian juga dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dengan kelola listrik komunal Muara Enggelam, ya, Klik Me. Gobis atau Surabaya Bus ini juga merupakan salah satu contoh inovasi untuk mengatasi permasalahan transportasi di Kota Surabaya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah model integrasi layanan pemerintah daerah. Kami tahu dengan Kota Makassar sudah sangat baik dengan comment centernya dan daerah-daerah lain juga sudah banyak mereplikasi dari Kota Makassar untuk penyelesaian integrasi sistem informasi di daerah masing-masing. Dari kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kami merekomendasikan beberapa hal, yaitu pemerintah daerah berperan dalam menciptakan dan mengelola koordinasi antar satuan kerja di pemerintah daerah dalam usaha untuk menurunkan tingkat emisi karbon. Yang berikutnya, penggunaan kendaraan listrik, pengelolaan pembangunan yang memprioritaskan hemat energi, lalu pemanfaatan tenaga surya sebagai pembangkit listrik, dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan selamat kepada Kota Makassar yang sudah menyelenggarakan Rakorhus untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan pembangunan, dan di dalamnya diharapkan akan diikuti dengan inovasi-inovasi dari setiap OPD untuk bisa membangun ekosistem inovasi untuk Kota Makassar. Bapak Menteri Dalam Negeri sekali lagi menyampaikan salam hormat kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan semoga pelaksanaan Rakorhus ini akan sukses dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Yusarto Hunto Yungo MPD, yang telah menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024 hari ini. Betul. Sekaligus telah membuka secara resmi Rakorsus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024. Betul sekali, dengan tema Makassar Low Carbon City with Metaverse. Boleh kita dengarkan suatu tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu hadirin? Iya, supaya terdengar suara semangat dari seluruh lingkup pemerintah Kota Makassar yang telah hadir pada hari ini. Dan kita akan langsung masuk kembali untuk sesi materi, masih di sesi yang pertama dengan judul Low Carbon in Policy Strategy. Betul sekali, di sesi pertama materi yang akan kita dapatkan setelah mendengarkan materi dari Mrs. Helen, Bapak Ibu hadirin, kita juga masih akan mendengarkan materi dari international speaker yang akan membahas terkait dengan strategi-strategi kebijakan untuk nantinya pastinya dengan tujuan pengurangan karbon atau emisi karbon di Kota Makassar yang sustainable atau berkelanjutan. Tepat sekali, dan kembali kami mengundang kepada moderator yang akan memandu jalannya materi di sesi yang pertama. Kami undang Senior Researcher Hasanuddin University, Bapak Ansar Yadi SKM MSc PhD. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk moderator kita. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, kita akan lanjut pada sesi kedua, subsesi kedua dari sesi pertama yang telah kita rencanakan tadi. Di sesi kedua ini akan ada 5 pembicara yang akan berlangsung secara simultan. Namun karena kita delay dari waktu yang sebetulnya, ada keterlambatan sekitar berapa puluh menit,
maka mungkin saya akan sesuaikan waktu supaya kita bisa mengikuti dengan baik seluruh rangkaian acara. Ada 5 pembicara, mungkin saya akan percepat saja. Yang pertama adalah Profesor Wanda Su from Pennsylvania State University. I would like to check whether Professor Wanda Su has joined with us. Professor Su, can you hear me? Oh, thank you very much. Thank you. Ini kami akan berikan yang kedua karena we are dealing with 3 different zone time. Our college from USA is already almost midnight, and sorry about this. Jadi sudah hampir tengah malam di Amerika, tetapi di Australia sudah sore hari. Jadi Amerika tadi malam untuk kita, tapi di Australia sudah sore waktu kita. Jadi kita akan coba menyelesaikan waktu dengan presentasi ini. Professor Wanda would like to talk about net zero carbon city in Makassar. Then the next presenter will be Dr. Long Ji-seng from China. Please, I would like to check whether Dr. Long Ji-seng has joined with us. This is I'm online. Oh, thank you very much. Thank you. Then the next presenter will be Professor Tony Wong from Sustainable Development MSDI in China. Sorry, in Australia, Monash University. Professor Tony, can you hear me? Yes, I can hear you, Perangkat. Thank you very much, Tony. Then we'll be following up by Dr. Jonathan Lim from Singapore. Dr. Jonathan will talk about urban solution. Dr. Jonathan, John Lim, can you hear me? Yes, I can. Hi, good morning, everybody. Thank you very much. And last but not least, the presenter will be Dr. Hirotsugu Kato from Japan. Dr. Kato, can you hear me? Dr. Hirotsugu Kato, can you hear me? While waiting for Dr. Hirotsugu Kato, we would like to continue the sessions. Each of the speakers will have from 10 to 15 minutes. And thank you very much for all the presenters to be patient and join with us. Dr. Katsui Kato, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you very much for joining with us. All right, just let me make a presentation. So, can you share my presentation first? No, can you please wait for, because we will be 5 serial presentations, and Dr. Kato will present in the last session. Thank you very much for your patience. Okay, all right. Thank you. All right, without any further ado, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, I would like to invite and welcome Professor Wanda Su from Pennsylvania State to present his talk. Time and the screen is yours. Professor Su. Thank you. Thank you, everyone. I'm so glad to present our work to the city of Makassar. Okay, can you see my screen now? Yes. Okay, great. Thank you. Yes, you can see here. Okay, so first, before we talk about our vision for the net zero carbon city in Makassar, I would like to introduce the definition of what is net zero carbon city, since we have been talking this a lot. So a definition I found from the Wikipedia is that a net zero carbon city is the one that reduces its carbon footprint to zero by using 3 different measures. The first is to use renewable energy generation. The second is to reduce all the types of carbon emission from the city through energy efficient urban design, through technology use or lifestyle change. The third
is to balancing any remaining emission through carbon capture. So with this definition, how can we apply to a city? This is a very interesting graph I found online. So from researchers from Princeton University. So they say that if we consider a city is a circle, if we want to achieve net zero carbon city, we should make sure the carbon across the boundary of the city is zero. So that means within the city, we will have to work on food waste, plant the trees, trying to reduce our energy consumption for buildings, for transportation, and recycle the waste, so that at the end, the carbon across this boundary is zero. So how can we achieve the net zero carbon city? So we have different measures we can do. For example, we can maximize our renewable energy generation. We can also conserve the water because we use a lot of energy for water purification and cleaning. We can also reduce the waste from the city. The building, as Helen mentioned, that building consumes about 30% of energy in the world. So we can do energy efficient building. Here we can use LEED certified building as an example. For the transportation sector, which also counts about 1/3 of total energy in the world, we can electrify it. So for example, we can use electric vehicle, and also we can encourage people to use public transportation. Of course, a better way will be provide the trails that people can walk or they can ride bicycles. So basically, to achieve the net zero carbon city, we need to take different measures, and also together with the policy and the business support. So all these are the big picture. How about Makassar City? How can we achieve this goal in Makassar? Here I did some literature search. So this is what I found, the Makassar City carbon emission profile. So different than the global data, as we can see in Makassar, about 33% of carbon emission come from our residential building. That's mainly related to cooking and also electricity used by buildings. Then about 15% of emission come from our commercial building, like office, hotels, hospitals. Then transportation counts about 26%. The industry is about 16%. The other sectors, like agriculture, they only count about 10%. So in general, as you can see, residential and the commercial together is about all the related buildings that count about 48% of total emission in Makassar. So as a summary, energy consumption due to direct emission, like using the fossil fuel for cooking or for the car, like the gas, or we can use the indirect emission, like electricity from the power grid. Because my understanding is that in Indonesia, nearly half of the electricity coming from coal-fired power plants. And then another large portion comes from natural gas or other fossil fuel. So renewable energy only counts about 10% of total electricity generation in Indonesia. So for Makassar itself, so we anticipate that the CO2 emission from energy sector is going to reach 1.4 million tons by 2030. So therefore, if we want to achieve net zero carbon goal for Makassar, then we should really focus on the energy sector. How can we reduce the emission from energy? So as Helen mentioned, a big way we can do is to make our building more efficient. For example, improve the building energy efficiency of residential building and commercial buildings. And by doing that, we can significantly reduce energy consumption so that we can reduce the direct or indirect emissions. So another method we can boost our reduction is through the renewable energy generation. So here are some data, again, I found from literature about renewable energy potential for Makassar.
So there are 3 columns here. The first one is the rooftop PV in Makassar. The second one is mega solar in Makassar, inside the city. This is like solar farm for the utility. And then the third column is the mega solar outside of Makassar city. So as you can see, the available area of the rooftop PV is about 13.8 square kilometers. It comprises about 2,000 megawatt capacity, which can reduce the CO2 124%. That means if all the roofs of Makassar is covered by PV, it can provide all the electricity needed by the city. And so we also have large potential by using the mega solar, like solar farm inside the city, or even larger potential if we use the mega solar farm outside of city. So the solar is great clean energy. Then we need to think about which column should we focus on. Should we work on the rooftop PV, or should we work on the largest scale utility solar farm? So the advantage of solar PV, rooftop PV, is that if this can be installed on the building and then can be used by the building immediately, if we build those mega solar farms, then we need to have large transmission lines to connect the solar farm to the users, which will take more investment and much longer. And sometimes, it involves far more complex control with power grid. So therefore, we would recommend for the city of Makassar to consider rooftop PV as its approach to achieve the net zero carbon city. Then how can we do it? Here we got our idea from our current ongoing research project with Makassar. So this project is trying to deploy the smarter garden alleys in Makassar using the smart city concept. As everyone knows, Makassar is significantly improve the city environment by convert the conventional alley to the beautiful garden alleys. So our team with a few American universities and Indonesian universities, together working with City of Makassar, are trying to install the sensor network to collect environmental data. And then we use machine learning to process the data so that we can understand how we can scale the garden alley to the entire city. By working on this project, so we develop ideas. How could we integrate the renewable energy into the current garden alleys? So in this case, we think about integrated energy, which is renewable, to the water. So because we have a lot of fish tanks or hydroponic system in the garden alley, which can produce food locally. If we do that, so we can use renewable energy to pump those pumps, to power those pumps, to circulate the water, and then we can raise the fish, we can grow the vegetables. And if there is power outage, that means we cannot get the power from the power grid, then we can use those on-site renewable energy to continue drive those pumps, and then we can also provide electricity to our residents. So basically, we are able to combine the sustainability with the resiliency through the smarter garden alley and the community renewable energy. So recently, by working with my Indonesian colleagues and the city of Makassar, with net zero carbon alley in Makassar. So as you can see, we still have very beautiful garden alley, but then we have the rooftop PVs so that we can achieve the goal of net zero carbon alley. So as the city is made of thousands of alleys, and then if we have those beautiful zero carbon alley, then entire city can also achieve the net zero carbon city. So at the end, I would like to thank the National Science Foundation and the US-Irish Smart City Partnership for their support of our research. So this is a joint effort of Pennsylvania State University, Virginia Tech, University of Colorado Boulder, and UGM, ITB, and the City of Makassar.
Here's my contact information. If you have any question, feel free to email me. Thank you very much for the opportunity. Tepuk tangan untuk Professor Wanda Sun. Thank you very much, Prof. Wanda, for delivering you such wonderful talk, giving us some problems related to carbon city in Makassar and the strategy that Makassar need to do. I hope you still be able to join with us. We will do question and answer in the last session of this session. Thank you. Yang berikutnya adalah Profesor Dr. Long Ji Seng from China. Dr. Long Ji Seng will talk waste to energy from Makassar low carbon city. Jadi acara berikutnya adalah Dr. Long Ji Seng dari China yang akan berbicara tentang bagaimana membuat lingkungan yang lebih bersih, yang lebih bersahabat. Dr. Lengs, times and screen is yours. Okay, thank you very much. Good morning, and Your Highness Governor of South Sulawesi, Mayor of Makassar, Secretary General of Makassar City, and dear provincial and municipal officials, dear international and Indonesian scholars and professors. This is Eric from Shanghai SUS Environment, and representing Shanghai SUS Environment and Dr. Long Ji Seng, and very honored to be invited to attend this annual forum online. And the topic today, I will talking about how to create a cleaner and more friendly living environment in Makassar City. And first of all, I want to share some of the ideas of how we can deal with our urban waste. Currently, the whole globe, I think we are facing a new challenge, is the global warming. Currently, we have some figures. You see the annual deaths caused by air pollution will be reached more than 7 million per year. And millions of people who live in the land then be submerged by the rising sea levels if the temperature continuously going to rise. And also, if we're predicting the future, that after 100 years from now, if we need the whole human beings will be survival in the earth, that we need or require the 4 times of the current earth's resources can be provided. So actually we have a very critical challenge here. Can you hear me? Yes, go ahead, please. We can hear you. Thank you. Yeah. So also when we back into the cities, actually the city activities is also a very big challenge. That when we're doing the city urban activities, we'll also produce a lot of the waste, the green gases, which is harm for the further development of the cities. So how we can tackle with the waste challenge in the city is also a very big task for our management of the cities. So this come up our topic today. If we're looking back to the waste solutions, the waste business, according to the World Bank forecast, the global annual domestic waste production will increase to 3.44 billion tons by 2050, which was a growth of roughly 70% from 2016. On the other hand, on the same time, the waste disposal accounts for about 3.2% of the global greenhouse gas emissions, or around 1.5 billion tons. Normally, I think people not so much aware of this figure. Actually, it's a pretty big figure. If we put into comparison with the aviation and the shipping industries, the whole greenhouse gas emissions from waste disposal is approximately equal to those of the whole emissions by the aviation and the shipping industries. So sometimes we are not looking into this very big challenge, but it is existing and it is there, and it is waiting us to be properly managed. So back to the waste, how we can tackle with this kind of challenge. One of the major solutions we have been studied and we've been experienced before is utilizing waste to energy or incineration to replace the current landfilling situation. And the waste to energy has obvious benefits
of carbon emissions reduction, and instead of no matter it's open dumping or landfilling. And on the left-hand side, there is a figure, this chart, which is displaying that how the greenhouse gas emissions has been dramatically reduced or mitigated by utilizing the waste to energy. And the indirect and the direct emissions from the greenhouse gases has been dramatically dropped or mitigated by this technology. And on the right-hand side, we see the figure is how the China, Europe, Japan coming up with the waste to energy and replace the landfill in order to reduce the emissions from the waste solutions. And definitely right now, China, European Union became the two major waste to energy markets in the world. So what is the interactions between the waste solutions and the cities? We are saying that currently we are not only clean the city. Mostly when we pick people talking about waste to energy or waste solutions, they're talking about how to tackle with the waste final disposal. But now we see there is more we can do with the waste to energy or waste solutions. Is we're trying to make interactions between the waste solutions and the city activities, including the urban activities and also the industries. For instance, we are creating a concept of eco-industrial parks, and this has been applied into pretty many cities in Japan and China. Those eco-industrial parks is putting all different kinds of waste solutions in one particular area, not only for saving the land for the planning, but on the other hand, we make a dual cycle of materials of energy within this eco-industrial parks. You can see that, for instance, besides the waste to energy, we have medical waste, we have sludge, and the heat coming from the waste energy plant can supply the resource for those medical and the sludge treatment and the food waste treatment. On the other hand, the residues from those medical waste, sludge, and food can coming back into the waste plant. In order to higher the efficiency of the material and energy recycling within this eco-industrial park. On the other hand, this kind of eco-industrial park can also interact with the other industrial parks by providing the energy, heat, cold, and electricity. There is a very small example. Actually, this is a pretty small city in Denmark, in the northern Denmark, is Kalundborg. This city is only within a population around 15,000 people. But as of the year of 2021, 12 companies in the Kalundborg Industrial Park have been linked to each other through wastewater, energy, and waste solutions, forming the world's leading circular production-based industrial symbiosis system. And it's pretty successful. And we can see there is an even bigger case in the Kitakyushu city in Japan. That is also a solid waste comprehensive treatment park, which is putting the housing waste, industrial waste, scrap car recycling, medical waste, construction waste, and sludge waste all in together in this eco-industrial park. And also applied with university institutes, R&D companies, and research institutes, which make this whole area in the region very vivid and fully interaction with the whole city's daily operation activities. This is another case which is carried out by SOS Environment in the Zhuhai city, which is neighbor to the city of Macau. In the Zhuhai city, currently we're operating also a eco-industrial park, which is including not only the waste energy, but also the medical waste, the recycling of the ashes, the sludge treatment, and the food waste within a eco-industrial park. Within this eco-industrial park and utilizing the circulation of energy and material within this
eco-industrial park, we can make a CO2 reduction approximately around 42,000 tons per year. And by also providing the steam supply to the surrounding industries by 2,600 tons per day. So this is one of the examples which have been applied. One of the latest example in China, there is another eco-industrial park invested by SUS Environment, is the eco-industrial park near the Beijing, the capital city. And it's serving the Beijing city for the waste incineration, also providing the energy, the heat, the cold, and electricity to the green energy data center. And they will also come up with say energy saving around 200 million kilowatt hour a year. So come from a summary from those examples we see in Denmark, in Japan, and China. Right now, we are not only targeting for a simple waste dumping or waste energy solutions, but try to make a low carbon eco-industrial park with a higher efficiency of the carbon reduction, higher the resource utilization and recycling, and finally, how to make a very interactive ecosystem with the industry, with agriculture, and with the other different kinds of the urban activities. How we can bring to Makassar? Actually, SUS Environment is one of the leading company in China providing the waste to energy solutions, not only on investment and development of those projects, but also supplying the key equipment and technology to those projects as well. Currently, SUS have been supplied for more than 250 waste to energy projects across the nation in China, and treating more than 280,000 tons of municipal solid waste per day in China. And within our own ownership, we have more than around 70 projects across China with the capacity of 110,000 tons of waste per day. These are some of the symbolic projects we've been applied in China, for instance, the Beijing projects, and also on the very right bottom picture is the Hangzhou project, which is the largest operational project in China, with a daily operation capacity around 5,000 tons. So we also propose to the Makassar city that bring Makassar city to a zero waste very soon. And this is what we have been planned for the first waste to energy project will be applied in Makassar city. And besides, we're also trying to escalate this kind of proposal, not only for waste incineration, but also to a more comprehensive waste solution project facility for Makassar city and more interaction with the different industries and agriculture. And besides, we are also not only for the treatment for the daily generated solid waste, we're also trying to mitigate the current pollution and clear up the waste in the current landfill and create a livable land for all the citizens. And also we are targeting to deliver this project as soon as possible, so we can make this project will be the first batch of the projects put into operation under the National Strategy Project Program. So let's deliver it together. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Long Jiseng. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dr. Long Jiseng sebagai pemateri kedua. Kita belajar bagaimana mengolah sampah menjadi energi, dan kita lihat bahwa salah satu sumber karbon dari Makassar yang dijelaskan tadi ada rupanya berasal dari rumah tangga. Thank you very much, and please stay with us. We will have a question and answer in the last sessions. Yang berikutnya adalah Profesor Tony Wong. Profesor Tony Wong adalah guru besar di Monash University. Beliau akan bicara tentang the role of digital technology in implementing water sensitive city. Professor Tony, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you very much. Thank you very much, Tony. Kita sambut Profesor Tony Wong untuk materi operationalizing the global agenda, water sensitive and low carbon Makassar. Tony, time and screen is yours for the next 15 minutes. Thank you. Thank you very much. And
Mr. Mayor, thank you very much for your invitation to make this presentation. I am going to talk about the context and the relationship between water management and low carbon Makassar. There are a significant influence between the climate action that we need to take and the Sustainable Development Goals, Agenda 2030. And as we start to think about solutions that might be low carbon, I urge all of us to also think about how that could influence the achievement of our targets in Agenda 2030, the Sustainable Development Goals. Because many of these global challenges that we talk about do come together, and that we need to find solutions that are not just specifically for certain framework, but one that covers multiple frameworks. We all know that with Sustainable Development Goals, we are halfway towards our 2030 agenda. And in a recent meeting in the United Nations, we are very concerned. We are very concerned because it doesn't look like any country in the world can achieve their Sustainable Development Goal targets, and that there is a significant push throughout the world, throughout all nations, to increase, to accelerate their efforts in achieving the Sustainable Development Goals. And yet, when we look at climate action, we are also very concerned, as we have seen in this last year, significant records being broken with temperature, surface air temperature, and that it is quite alarming that at the current pace, we will not be able to achieve our targets of 1.5 degree increase from pre-industrial areas, as we have committed in our Paris Agreement. And the COP28 is a really good example. Recently, last year in December in Dubai, whereby this call for action has become much more intense in terms of doing something. Many, many countries and many, many cities are now striving to try and achieve low carbon development, net zero development, and the global movements of increasing green climate funds to try and increase our effort in climate mitigation and adaptations are increasing. In fact, in the recent COP28, the issue of climate and water, climate and food, climate and health are now elevated to discussions even at the presidency levels. And why I wanted to introduce my talk in this context is that there are many, many pressing issues that we need to address. Any solution that can help us address all of this or many of these pressing issues together will be the type of solutions that we need to invest in. Now, if you look at climate action, and if you look at, say, for instance, climate mitigation, you will find, for instance, that a net zero carbon emission is a very important policy, and I commend the city of Makassar for your effort in trying to strive to transform its operation into a low carbon operation and ultimately a net zero carbon initiative. From a water perspective, you find that there are certain things that we can do. They are not significant, but they can do. For instance, we need to harness our understanding of the water energy nexus. Currently, a lot of water is being used for energy production. Even as we move away from fossil fuel to an alternative form of energy production, such as hydrogen, you find that we are still reliant on ready access of fresh water. So we mustn't forget that as we develop our policies for alternative energy, that some of those alternative methods also rely on having ready access to water. But there is also water consumption in water operation. In the water sector, there are many pumps and there are many appliances involving water, and the efficiency of those
energy consumption for those water operations is also something that we need to think about, the relationship between water and energy. Many of our water management, especially for flood management, for drainage, involve the use of nature-based solutions. And we need to understand the role of nature-based solution in carbon sequestration. As we heard from the previous speaker, the notion of urban greening and urban agriculture can also contribute to carbon sequestration. And we've also heard from the previous speaker the notion of solid waste management. I simply remember a project that I'm actually doing in Indonesia on the Citrum River in West Java, whereby we were invited to look at solutions to reduce the amount of solid waste pollution of that river. So our efforts in improving the environmental quality of the river is also linked to the way that we manage solid waste. Organic waste, for instance, is actually a very good means of converting to biofuel and energy production. Inorganic waste, as we saw in the previous, through some sort of incineration, can also be used for energy production. And so you can see the relationship that we can actually start to harness when we look at water management, when we look at solid waste management. But what is really also important that I like to remind you of is climate actions in terms of climate adaptation. The impacts of climate change are often manifested in water and mediated through water management. These impacts could be direct in terms of water security issues of droughts and floods and environmental degradation and loss of natural capital. Or they can be indirect in terms of food security, public health, and in response to heat wave and wildfires. And so you see water management can influence all of these things that are associated with climate adaptation, and any initiative that you may have on climate mitigation that also have a climate adaptation outcomes are going to be very beneficial. In fact, I would say that what we are striving to do in many of our developing countries, Sustainable Development Goals, and water management is something that is closely aligned. This is a redrawing of the diagram whereby Sustainable Development Goals number 6 on water can actually be linked to many of the other 16 Sustainable Development Goals. And in fact, in an analysis that I have undertaken, we found that in fact 50 of the 169 SDG targets across the 17 goals are directly influenced by water management. And a further 34 are indirectly influenced by water management. And so you see water management influence either directly or indirectly half of the SDG targets. And so I hope I can convince you that water management is an important consideration when we're looking for climate action or when we're looking for the Sustainable Development Goals outcome. The concept of water-sensitive city is in fact something that we have been developed at Monash University for over 20 years. And we came up with very simple 3 broad principles of a water-sensitive city, of what I hope Makassar can transform into. The concept of cities as a water supply catchment, meaning that we can access different sources of water within our city, that we can design our city to provide ecosystem services, and that our cities have the social and institutional capital to become water sensitive. 3 principles. The first principle of cities as water supply catchment is really simply about water recycling, fit for purpose use of water, stormwater harvesting, replenishment of our groundwater, and water circular economy. Those are things that we need to do to build up a level of water supply security. Singapore is doing it, as you can see on your screen on your left, whereby they now have 3 different sources of water to build the security for them.
Melbourne, as you can see, the middle picture is also doing it down to how buildings are designed that also have internal recycling. That water, grey water from our shower and the hand basins are recycled for toilet flushing within the building. That also helps us to reduce the type of energy in moving water in large loops. Moving water in small loops has got an important energy efficiency outcome. There are also other approaches around Australia and other parts of the world on stormwater harvesting and the use of nature-based solution to clean the stormwater before it is harvested into underground storage, such as you see on the top right picture, or for groundwater replenishment, how we inject the treated water back into a groundwater table so that in the dry months we can pull the groundwater, the water up from the ground aquifer. Sort of almost a local water circular economy. When we move to cities providing ecosystem services, you find that we are continuing the discussion on urban greening, the role of greening our city that deliver ecosystem services, such as creating ecological corridors and higher biodiversity that also provide safe passage for floodwaters, flood management, drainage. To use greening of our cities to enhance the microclimate, which actually reduces a lot of energy consumption for cooling. Water cleansing to make sure that our catchments have got all of these green nature-based solutions to clean the storm water when they run off our streets and our urban area. And of course, once the water is clean, it can then be managed as a very important resource. How we can look at nature to protect waterways and rehabilitate waterway, and to protect and provide flood detentions for flood management. So you can see that the whole principle of our cities providing ecosystem services through nature-based solutions is a very important element of how we would design our future cities. And of course, cities comprising water-sensitive communities is really about government, like City of Makassar, creating the legislative and regulatory enabling environment for city transformation. The metaverse that we're talking about today is one of those government initiatives that will help to create the enabling environment for transformation. That the water sector, professionals like you and I, are equipped with the tools and the knowledge to innovate the way we manage water. And finally, our community that understands water, understand where it comes from, understand their impact of their action on the quality of water, and also understand how they should respond when there is a flood warning or when there's a drought warning, how they should respond. They are very important in what is a water-sensitive community. So when you look at all of those three elements, and then I want to talk about how does digital technology actually help in that transformation, and how does that link into your later discussion on the metaverse. It really is about real-time control. How do you use sensors and intelligent digital technology to understand how do we deliver multifunctional infrastructure and low-carbon operation? For instance, for fit-for-purpose water harvesting, we talk about how water can be harvested from different sources for different use. You don't need drinking water for non-drinking purposes. How do you manage your catchment and your city area from a water quality dashboard? The relationship between measuring water quality and knowing the quality of treatment that needs to be done for different purposes. Another example for ecosystem services, of course, is for flood management. There are already initiatives whereby through radar sensing that we can predict rainfall. If we can predict rainfall, we can provide early warning if there is a flood. We can automate flood defenses, such as what you see on the picture to your left. Or you can also look at how you operate multifunctional infrastructure, like the smart tunnel in Kuala Lumpur, Malaysia, whereby it is a tunnel for transport, but it is also a tunnel for flood management. And they can actually automate closure of certain roads, whether the top level, the bottom level or the top level of the road, to actually provide flood protection. So the digital technology can help us
to actually predict floods, provide decision support for operations of floodgates or other multifunctional infrastructure. And of course, finally, the digital technology information helps us to govern and to manage our system, city water system much better. It influences human behavior in terms of how they use water. It influences the operation of smart building, and it also influences on the the whole operation of your water network throughout the city. And so in summary, in my concluding remark, I'd just like to make 4 points. That water management impacts almost every aspect of city function and livability, and half of the targets of the 17 Sustainable Development Goals. Integrated water management and water-sensitive urban design provide this opportunity for transformative change in cities for greater climate resilience and mitigation. The initiative of Makassar City is one of those initiatives that we really need to harness, but I urge you to also think about water management when you think about the metaverse for Makassar City. Low Carbon City is a very important initiative for climate mitigation actions, understanding the water energy nexus that influence net carbon initiative. But this should be concurrently implemented with climate adaptation actions. Climate adaptation cannot be ignored when we actually start to think about climate mitigation initiatives or climate actions. And finally, digital technology would fundamentally advance innovation in hybrid multifunctional infrastructure for climate mitigation and adaptation, and also strengthen the social and institutional capacity for climate action and sustainable development goals, including low carbon outcomes. Thank you very much for your attention. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Tony Wong. Tony, thank you very much for your such wonderful presentations, and we understand that you have very tight schedules and then you have another schedule afterwards. So thank you very much for being patient and joining with us and delivering your talk. Despite we are delayed from the initial schedule. Thank you very much for again, Tony. Thank you very much. I do have to go for a meeting now, but when I finish that meeting, I will come back and join the discussion. Thank you, much appreciated. Presenter berikutnya dari Singapura, Dr. Jonathan Lim. Dr. Jonathan Lim akan menyampaikan topik tentang urban solutions to low carbon city. Dr. Joe, can you hear me? Yes, I can. Oh, Can thank you hear me? very much. Thank you very much. And times and screen is yours. Can you deliver a presentation in next to 15 minutes? Thank you. Thank you. Thank you. And I believe the slides is already in the hall. Ibu Isma, would you like to share the slides? Slide-nya bisa dicek. Bisa dibantu slide-nya? So we just try to fix the slides so that we can control from here. So alternatively, if you have the file, you can use your own computer if you want. Oh, already here, thank you. Yep, go ahead, Dr. Joe. Okay, thank you. Can you see the slides? Because my monitor doesn't show the slides, so yeah, okay. Can you see the screen? We can hear from here. Okay, so you have 4 in 1. Okay, it's all right. No problem. Okay, hey, good morning, everybody. First and foremost, thanks to Mayor Pettarani for hosting this event, and I guess it's very good to have all the people and the great thinkers to come together to discuss about this low carbon issues that we need to address.
and I think sharing a lot of same common thoughts and belief with all the speakers that's ahead of me. Quite frankly, I do believe that the cities are moving very quickly. Urbanizations and cities are actually growing with a lot more people as we speak today compared to maybe 10, 20 years ago. So with the urban cities as exploding with people, I guess the topic that we are discussing today has very significant to mitigate so-called the carbon issues that we have in the cities. And so much so, in fact, ST Engineering, which is based here in Singapore, has been very proactively engaged with quite a lot of smart city solutions or urban solutions in order to mitigate what we call the carbon issues that's growing among cities. And Singapore is not spared, and as many of you have been to Singapore, Singapore, even though it's a small city, small country, we have a very limited land, but it's always been a very proactive mode in order to engage such low carbon drive initiative in this country. So just to look at this slides here, of course, smart city is a big focus for ST Engineering. We look at smart cities as in very big 3 dimensions, and most of them are mentioned by a lot of predecessor speakers before me. We look at cities that is actually trying to mitigate a lot of smart mobility, where you can actually reduce the carbon footprint emissions from internal combustion engines, from cars, bus, and your public transportations. It's always been the issues of all these public transportations as emitting carbon. So we look at how to really also mitigate smart environment. And I think this topic has already been very well addressed with some of the speakers before me, so I won't go deep into it. But to be very, very specific, we do look at energy management and waste management as well as water as one of the source of mitigating carbon issues in the cities. And of course, last but not least, despite all the elements that we have, we look at smart security as one of the main platforms in order to generate some of the secured cities around the world. So next slide, please. So just give a quick overview. In many cities that we are involved in, ST Engineering look at all the cities as very unique cities, of course, including Makassar city itself. We do emphasize a lot more in terms of deploying more smart and sustainable cities solutions to quite a few countries around the world. And I think at the moment we have about more projects as ongoing or completed. So next slide. So when we look at smart city, as Professor Tony just now mentioned, we look at smart city as in being enable the cities to digitize some of the informations that you have within the cities. Now, in order to mitigate climate issues and in order to mitigate carbon issues, you can't do without data, you can't do without informations. And in order to really address these sort of carbon issues, one of the first very major steps for cities to really plan forward is to really look at how to digitize the cities in terms of data collections. And these data collections will emphasize a lot more in terms of how do we solve the carbon issues within the cities itself. So yeah, next slides. Next slide, please. Thank you. Slide berikutnya. Yeah, thank you. So I just want to draw a very good example, even in Singapore itself, a very good example of smart city project that we just recently initiated. It's actually called the Punggol Digital District. Now, the PDD is actually a brainchild of the a joint development between
JTC in Singapore, as well as ST Engineering. Now, what we really do is that we look at the city as in terms of being able to integrate most of the information that is being derived in building the business park, the residence, the market village, the heritage trail, campus boulevard, as well as the Singapore Institute of Technology, which will be based in the Punggol Digital District. Now, all this centralized buildings and industrial as well as residential district, we are able to collaborate with multiple stakeholders within that the small district in order to provide data that collate according to how the performance of this city will look like in terms of cooling, waste management, water management, energy management, and so on and so forth. So all this data is actually being fed and pumped into a centralized depository, whereby the data will be actually used as a basis to mitigate some of the do's and don'ts within the cities. And thereby we are able to use this model, the PDD model, as a very good example model to emulate throughout the Singapore's district within the country. So next slide, please. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Bisa dibantu teknis untuk slide berikutnya. Next slide, please. Mohon panitia bisa dibantu untuk slide-nya. Sorry, Dr. Jen, we try to fix some technical issue. Yes, go ahead. Yeah, okay. So basically, if you look at the operation modes that we look at in the cities, of course, there are several solutions as mentioned by Professor Tony earlier. When we look at cities, we look at cities in terms of the transportations, right? I think one of the guests in the hall was mentioning about train solutions within Makassar. Yes, I think these are some of the very much long-term plan in most of the city planners, is to look at how the people mobility to the carbon footprint within the cities itself. So one of the biggest solutions that we look at is in terms of the train solutions within the cities in order to move people from point to point at a very much reduced carbon effect in the cities. Yeah, next slide, please. Yes, you can go to number 8. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, panitia mohon bisa dibantu. Thank you. So just a quick example here. In fact, some of the planning, for example, in Ontario, in Canada, the Ontario line take a bit of time, and as Dr. Helen was mentioning early beginning, yes, each city will have its own unique challenges, and Ontario is not spared from the challenges that they have. So when they plan for the urban planning for the rail systems, this rail system took many years to fulfill. But eventually it gets kicked off, and ST Engineering is part of the so-called supplier for the Ontario solutions all the way from Singapore to Canada. So we did have a big participation to support the Canadian Ontario cities in upgrading their transportation systems to reduce the carbon footprint in Ontario. Okay, next slide, please. Slide berikutnya. Slide berikutnya bisa dibantu panitia.
Yeah. Yes, thank you. So we have the challenge of fulfilling also the same project in Taiwan. To be honest, this particular project in Taiwan, which is the Kaohsiung Yellow Line, we took a bit of years to really fulfill. In fact, just to give an example of this project, quite frankly, it started back in about 7 years back before we finally fulfilled the project. In fact, we started off at about 2015, if I remember correctly, before the project finally get awarded to kick off back in 2022. So the project is ongoing now. So these are some of the time frame that I must actually emphasize to city planners in terms of some of the mobility solutions that we have. So next slide, please. Slide berikutnya. Thank you. So when we look at cities, just to let everybody know that we don't look at city as just only for the train systems, but we also look at cities in terms of how to mitigate the traffic issues within the cities. Of course, there's quite a fair bit of Jakarta issues that we are trying to mitigate today. In fact, the famous Jakarta Macet, right? So the traffic jam issues in Jakarta is quite famous. In fact, until today, we are trying to mitigate some of the traffic issues within certain cities, and these are some of the planning that we look at in applying technology to be able to smoothen the process of a transition between the driver and public transport within the cities. So there are various technologies that's available. So we hope to really assist in this process of getting the traffic issues addressed as well. Yeah, you can go to the next slide. Slide berikutnya. Next slide, please. Reduce congestions. It's also the waiting time for parking within the cities. So we do deploy smart parking devices and platforms in order to help cities to mitigate car waiting for parking, and in terms of also the waste in terms of paper collections for payment. So these are some of the smart digital applications, which I think is also very much applicable in the long term for Makassar. Yes, next slide, please. Berikutnya, slide 12. Slide 12, mohon panitia bisa dibantu. So along with a lot of cars actually being converted to electric vehicles around the world. In fact, I think most of the cities are also looking at how to really not only deploy the EV chargings within certain cities, but also in terms of how to mitigate the charging requirements within the cities. So when you look at charging itself, it's also one of the very key elements that we are able to mitigate for carbon issues within cities. So, yeah. Thank you. You can go to slide 13. Thank you. So from a big picture of most of the city that we collect data from, we look at cities in terms of how some of the things like smart lighting, things like lampposts, smart street lights, parking detections, and noise, even noise pollution within the cities, waste sensors and waste management within the cities, sewage level monitoring solutions within the cities, as well as automatic meter reading. So this could in fact also deploy to the water wastage within the cities. In fact, we do acknowledge that a lot of cities are losing waters due to aged pipes.
within the city. So a lot of pipes that live under the cities itself are old pipes, and it's been deteriorating for the last 50 to 60 years. And a lot of water wastage is happening within the city. So the water wastage itself is also an issue for carbon footprint. So you can go to the next slide. So just to give a very good example of what we did for Brazil, in Rio de Janeiro, we did a 450,000 street lights deployment. One of the good issues about the deployment of the street lights, it helped Brazil to reduce its carbon footprint and also to be able to reduce its energy consumption within Rio de Janeiro, up to about 30% of energy savings in terms of the street lights deployed within the cities. Now, besides the deployment of the street lights in energy saving concept, they also benefited based on the fact that there are a lot more secure and safety aspect that the city is benefiting from the amount of street lights within the cities. Yeah, next slide, please. So in terms of the deployment, when it comes to smart city and also sustainable cities, we also look at the kind of integrations that we do. In fact, hope to deploy in most cities is also the smart security solutions. Now, when you talk about smart security, there are a lot of more AI deployment, a lot of more what we call the video recognitions deployment, as well as some of the key assets within the city's town hall. They can monitor the security within the cities. So this is one way of mitigating some of the security issues within the cities. Yes, you can go to 16, please. So one big effort for smart city deployment in terms of the energy saving is also cooling. So because of the urban cities cooling, for example, the hotel hall that you're staying right now is also consuming quite substantial amount of energy within the cities. So one way to really look at energy consumption is to really look at the kind of cooling elements that's within the cities. So ST Engineering is providing what we call the habitat urban cooling, which we call the DOAS solutions, to able to bring down energy as much as 30% and a recovery heat about 80%. So you can actually bring down the so-called the heat dissipations within the so-called commercial buildings in order to use the carbon footprint in the cities. Yes, next slide, please. So for some of you who have visited Singapore, I believe you may have come to Chimes. So in Chimes, basically this is also a green energy cafe. The cafe uses what we call the habitat solutions, where it's an open air concept, but yet we're using the habitat cooling solutions, where we can bring down the F&B area to around about 25 degrees within a very comfortable temperature. Despite the outdoor temperature rising from as much as about 35 degrees, the cooling space within the alfresco area is around only about 24. So these are some of the solutions that we do provide for reduced carbon footprint cooling, where there's no refrigerant and the energy saving is about 30%. So next, please. So in Changi Airport, if you are arriving at Changi Airport, most of the Changi Airport conveyor belt where your luggages are being deployed, they also use this what we call the urban cooling or the habitat cooling within this space, in order to provide a cooling environment for the workers or the luggage handlers, so they can handle your luggage in a more proper manner. So we do cater to the welfare of some of this environment, so that the carbon footprint can reduce also in Changi Airport. Just to let you know. Yes, next slide, please.
So for various institutions, infrastructure, cooling, industrial, these are some of the concept and idea that we're deploying to various institutions as well. Next slide, please. Dr. John, we have a limited time. If you could complete your presentation in the next 2 minutes, that will be great. Yes. Thank you. Yeah. It's going to finish. So again, this is another example of cooling for hospitals. Next slide, please. So this is one of my second last slide, just to share that, of course, we look at the platform and the ICT management platform within the cities in order to cater for a better city net zero carbon footprint. So that's the end of my slides. And of course, the message is we share the same sombre spirit from Mayor Dani. And we hope that we are able to make the Makassar and even more vibrant cities going forward. Yeah, that's the end of my presentation. Thank you very much. Thank you very much. Kita berikan tepuk tangan kepada Dr. Jonathan Lim. Also, sorry for some technical issue that delay your presentation. We apologize for that. Thank you. No problem. Yes. We hope that we can implement some of the solution in the future here in Makassar. Thank you. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya presentasi yang terakhir, last but not least, dari presenter dari Jepang. Beliau adalah Dr. Hirotsugu Kato, Direktur Eksekutif Oriental Consortium Konsultan Global atau OCG. Dr. Kato will talk about the project that has been implemented in the small island in Makassar here in Pulau Barang Lompong. Dr. Hirotsugu Kato, can you hear me? Hello, this is Kato speaking. Can you hear me? Yes, I can hear you very well. Thank you so much. Thank you. Okay. Dr. Hirotsugu Kato, you have 50 minutes to deliver your talk. And you can use your time now, so the time and the screen is yours. Thank you. Thank you very much for the introduction and having the chance for the presentation today. Nama saya Hirotsugu Kato dari Oriental Consultants Global, a consulting firm in the infrastructure sector in Japan. Today, I will introduce the Smart Island Pilot Project, which just started with the groundbreaking ceremony last Thursday. Next page, please. So first, please let me introduce my company. Oriental Consultants Global is a leading integrated engineering consulting firm in Japan. Our history is over 60 years, and we have worked with over 150 countries and over 1,000 employees all over the world. Main sectors are large infrastructure, and we are covering the climate change, renewable energy, and disaster resilience. And next page, please. So in Indonesia, we also have worked for many projects, such as modernizing Jakarta fishing port, the project for the development of regional disaster resilience plan in Central Sulawesi, and Hasanuddin University Faculty of Engineering Development Project in Makassar. Okay, next page, please. So now just I would like to make an explanation of the Smart Island project. This Smart Island project began its study in the year prior to the pandemic, 2021. The study has been supported by the Japanese government, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, and JICA. The project was also presented and authorized at the ASEAN-Japan Smart City Network high-level meeting, which includes Makassar City among its 29 city members from the 10 countries.
The project site is located on the Balampo Island, about 30 minutes boat ride from the Makassar city. The island only has electricity at night and now during the day. Therefore, there is no ice maker and cow storage facilities. This project aims to promote the island fishing industry by establishing a convergence system, utilizing the solar power generation system. Next page, please. Currently, ice is purchased from the Makassar city, which requires a land trip of 1 hour by boat. This incurs fuel costs of the boat and also fails to secure a sufficient quantity of ice. In this project, we'll introduce an ice maker and cold storage facilities powered by the solar power generation system to the island. This will allow fishermen to secure sufficient amount of ice at a cheaper cost. Concurrently, we will conduct training to improve the quality of the fish, with the aim of the enhancing fish quality for the domestic luxury market and for export. This will lead to improved fish quality and the increase in the income of the islanders. Additionally, it will reduce transportation fuel for the ice. And with the ice maker and the cold storage facility powered by the solar power generation system, will contribute to CO2 reduction. Regarding fish traceability, we will utilize QR code to provide information on when and where the fish was caught, ensuring the safety and peace of mind for the customers. Next page, please. So the pilot project will be conducted with the cooperation of Hassani University, spearheaded by the Khusus Global and QDM Milan Energy, an electricity service provider in Japan. We will also receive support from the Ministry of Home Affairs and Makassar City, as well as from the PLM. Okay, next please. Regarding the schedule for the pilot project, the project is planned to last for 1 year. We initiated the project with the groundbreaking ceremony on Balampo Island last Thursday. Moving forward, we'll proceed with the procurement of the equipment, and by July of this year, we expected to complete the installation of the necessary facilities. Operations will be set to begin in next August. Okay, next page, please. So after the pilot project, we plan to expand it to the surrounding islands and across Indonesia. This project is a private business investment project. We are funding the pilot project ourselves, and
For the subsequent to expansion, we plan to utilize private funds such as green fund and ESG funds. Of course, we're very welcome to those interests for the investment. And furthermore, we aim to collaborate with the PLN to supply the entire island with renewable energy power and to expand into resident services such as remote medical care, education, and waste management in conjunction with Makassar City Metropolis. Although this project has just begun, we aspire to create a business investment model for the smart and low-carbon island that can be expanded to other islands in Makassar City and eventually throughout Indonesia. So we would greatly appreciate everyone's cooperation. So Oriental Consultants Global has an office in Jakarta, and to proceed with this project, Mr. Takemori is stationed in Makassar and is present at the venue today. Please stand up, Mr. Takemori. He's a site representative of this project. Please feel free to contact him anytime. We'd like to contribute to the realization of the low-carbon city in the Makassar. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, and thank you so much, Dr. Hirotsugi Kato. We are looking forward for the project in Baralompo. You understand it was just recently officially announced, and then we hope that they will be implemented smoothly in the future. Thank you so much. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di sesi akhir dan kita juga agak terlambat sekitar setengah jam dari sesi yang seharusnya. Oleh karena itu, sebagai moderator yang awalnya kami merancang mungkin sekitar 4-5 pertanyaan sesuai dengan jumlah tim, tetapi mungkin pada sesi kali ini kita akan coba persingkat waktu dengan mungkin sekitar 2 atau 3 penanya. Penanya pertama ada request untuk Dr. Professor Wanda So. You still joining with us? Yes, I'm here. Oh, thank you very much. Dr. Wanda, ada pertanyaan. There is a question from our college from the head of Research Center for Energy from UGM. Is he joining with us? Yep. There's one request, a question from Gadjah Mada University. Ansariadi. Yep. Nur Bahri dari Unhas. Yeah, just wait. We are waiting for one from UGM first. Okay. Okay, while waiting for the game, there will be 2 or 3 questions from the floor. And please let us know to whom you address your question because the several presenter. Jadi mohon diinformasikan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Yang pertama adalah Profesor Nur Bahdi Nur. Yang kedua dari sudut kiri atau kanan ada pertanyaan? Ya, saya kemudian yang kedua dari Bapak, ya mohon maaf ya sebentar. Kemudian satu lagi kalau ada. Ya, ada satu dari sebelah kanan saya. Terima kasih. Saya persilahkan kepada yang pertama, Dr. Nur Bahri Nur. Thank you, moderator. Mr. Wuzu, to make low carbon in Makassar City, we must boil
or make green city area. My question, how many percent actually good green city area at Makassar city area? Thank you. So I think this question goes to Dr. Wanda Su. So the question is here, how many percent the green area in Makassar should be to reach low carbon city? Can you go straight? Okay, thank you. This is a very good question. I would say this is really depending on how much energy consumption we're able to reduce, right? So that then we can supply the remaining by renewable energy. Based on the literature I found, if we maintain the current consumptions, we probably will have to have about, I think, 10 square kilometers of PV panel cover the city. So that means almost the majority of alleys has to be garden alley with renewable energy. However, if we're able to significantly reduce the energy consumption, I think the number of PV panel installation can be reduced. And also, other speakers introduced the other methodology, for example, using the waste to generate the power and other technologies can also offset energy demands. Thank you very much. Jadi salah satu tadi yang disinggung adalah bagaimana penggunaan lorong wisata untuk supaya bisa lebih banyak hijau di Makassar. Thank you so much, Dr. Wanda Su. From the second question from this side. Yep. Bisa, masih bisa. Mohon di mic-nya ada satu Pak. Ada mic-nya di belakang. Ya, mohon diingatkan kepada siapa nanti ditanyakan. I think for the speakers, sorry untuk yang kedua kalinya, ini karena relevan. I think first of all, we want to mention that as a part of Hasanuddin alumni organization of South Sulawesi Province, we visited some location in Singapore. One of them is Marina Barrage. What we are going to say, Prof. John, that easy for Singaporean to build or to establish the facility because of their strong commitment from the leader, from their top leader. It means they may easy to allocate resources, budget, people, and community responsibility to support the big project of Marina Barrage. What I want to say is, especially in terms of South Sulawesi province here, we are facing difficulties about integration, about the commitment from the leaders, especially from like, we call here Maminasata. I was also involved with a project called a green financing project here, and it's not easy to implement what we call collaboration here according to the mass transportation here. So, learning from your side, from Singapore, we really need a strong leader to allocate resources. There's no problems between one bupati or district or city of Makassar, for example. So, can you what can I say, what your comments about the need to have a strong leader here in South Sulawesi province? What are the leadership we really want to have or to have here in South Sulawesi province or Indonesia in general? I think for those speakers, you may answer my question. We really need a strong leaders to implement the idea. Thank you. Thank you so much. And I think these questions go to Dr. Jonathan Lim, posting a very hard questions. Yes, yes, it is. Yes, it is. Learning from your experience in Singapore, that a very strong commitment starting from the top positions, and then we need it in Makassar in order to engage all the stakeholders. Dr. John Lim, can you please comment on this? Thank you. Yes, yes. Yeah, that's a very good question actually.
So yes, as I mentioned, we've been to many cities. But again, this is very much my personal opinion, right? It may not be the same opinion to a lot of speakers. But my opinion, in most cities, I guess the biggest challenge, I call it PPP also, PPP, right? The first P is the political will, right? The political will. That's number one P. The second P would be the policies. All right, you got to make the policies. Right, you should have the policies to really execute what you want within the cities. And the third P, basically, I see as a platform. Right, the platform, as mentioned by Dr. Helen early, is to be able to create that kind of interchangeable informations and data that you collect that further feedback to the systems in order to mitigate some of the things that you wanted to improve and upgrade subsequently. So it's a very quantifiable, very measurable way of looking at city progresses in this aspect. And of course, it boils down to a lot of political will, policy making, as well as a platform to mitigate the issues that you have within the cities. So I wish you well in this aspect of generating the PPP within Makassar. Yeah, that's my thought. Yeah, that's my thought. Thank you. That's a very such great recipe on 3P. We hope that we are in Makassar will be able also to adopt this 3P policy. That is political commitment. Yes, political commitments, the policies, and the platform. Thank you so much, Dr. John. Bapak Ibu sekalian, masih ada satu penanya dari sebelah kanan saya. Silahkan Pak, kemudian dari tokoh agama, kemudian ditujukan kepada siapa presenternya. Saya persilahkan. Oke, thank you. Pertanyaannya untuk semua. Oke, I will introduce, my name is Yonggris. I am from the Buddhist Association South Celebes. I know it's very interesting to hear how important technology engineering to overcome the carbon emission. But all we really need is the community participation, yeah, and besides also, of course, the seriousness from the government. And social needs a moral boost. It's very important. Even our government already do the best, but the community must support full. Yeah. It's very important for the to success the program. Especially, it's all from religious leaders. It's very important because our citizens now, our community, have a high spirit religion, and so I think it is necessary to make a reorient from our theological discussion to the like a discussion of heaven and hell, yeah. And we must give the most focus to the humanity. And I want to ask how to improve the attention of our community to success all this program. Thank you. Thank you very much. This is a very important question. In order to implement all the solutions and then to ensure that all solutions are sustainable, we really need community participations. And then we want to hear from the research person for the speaker how to actually improve the community participation to all the solutions in order that when they implement it, they are all sustainable, particularly including informal leader, like religious leader, so the community could participate in implement all the solutions. Dr. Jim, probably you are going to comment on this, and the following by Professor Wanda. The screen is yours. Dr. John?
Yeah, I think, in fact, very good question again. I do feel the sentiments of many religious leaders and community leaders are also coming forward to look at holistic approach in terms of trying to help mitigate some of the carbon issues within the cities. I mean, right here in Singapore, we do see a lot of changes, even in many of the Buddhist community, where we do have a lot of paper burning, so to speak, in temples and religious establishments in Singapore. In some of the temples, just a good example of some of the temples here is even using the burning process as to generate energy, back to the temple and back to the community. So they even use a thermal generators to generate some of the waste energy from burning the papers back to energies that's being stored within the temple itself. So this is a very good example of some of the religious establishment trying to recover waste energy into reusable energy within the establishments. Just to share. Yeah. Thank you, Dr. Lim. Dr. Prof. Wanda, you want to also add a comment on this? So I fully agree with Dr. Lim, and also I just want to add some of my personal experience by working with Makassar Garden Alley. So we have been working with the Garden Alley and with the Makassar city over the past 3 years. We have learned that some Garden Alley are very successful because the community members benefit from the Garden Alley projects. In addition, those alleys, you tend to have the champions. So who is really driving this for the Garden Alley project? So I'm thinking about we can deploy the similar strategy when we're trying to push the low carbon city concept to Makassar. Can we trying to benefit our community members through those low carbon projects, and also try to find our residents who is willing to serve as champion for those low carbon projects. And then the project is more welcomed by the community members, are more easy to be successful. Thank you very much, Professor Wanda Su. Tony, would you like to add on this? I know you have some experience on improving community participation during project implementation to ensure that the project will be sustainable. Thank you, Tony. Yeah, still mute. Can you hear me? The question is. Yes, I can hear you. Thank you so much. I was unable to unmute my microphone before, but I actually wanted to add a few things from the previous discussion, if I may. I think I'll start with leadership, and there was a question asked about leadership, and I've been working in Makassar for nearly 6 years now in the revitalization of informal settlements, and I have always been impressed with the leadership of the mayor, and I really like to acknowledge that the mayor leadership is also about being receptive to new ideas and willing to try new ideas, and I really do like to acknowledge Mayor Danny for his leadership in that sense. In relation to engaging with community or even starting with innovative projects, the role of demonstration is very important. We don't have to start projects with a big ambition of wholesale change, because the way to bring politicians to see what is going on, the way to bring community to understand what we're trying to do requires demonstration. And so with any of the initiatives that we hear from our present speakers, it is important for us to demonstrate and invite government officials, bureaucrats,
elected officials and the community to come and see it and actually be able to understand what it is supposed to be doing. And of course, university has a very important role in monitoring and evaluation. That then provides the foundation for upscaling. And that would be the approach that I encourage, that we hear a lot of good ideas. Sometimes it's quite daunting for both bureaucrats, public servants, as well as community. And we need to sort of calm everybody down with some really good demonstration. And in Makassar, I don't think there's any shortage of political leadership. Thank you very much, Professor Tony, for sharing your experiences in Makassar. And then I also like to hear the experience from our colleague in China, Professor Long Jiseng. Can you hear me? Still join with us? Hello? Yes? I'm here. Thank you very much. Would you also like to give any comments on these issues? Yeah. Good morning. My name is Bruce from Shanghai SUS. Ini saya mau mewakili Dr. Long Jiseng, to answer this question. I heard from the Bapak bilang gimana caranya kita bisa libatkan masyarakat sekitar yang dari proyek kami, dari proyek low carbon. Of course, karena perusahaan kami hanya fokus one thing, just waste management or waste to energy. So is in our project site or in the TPA tambang apa, of course ada orang sekitarnya. Jadi selain sosialisasi atau gimana, kita harus serius, ya kan? Kan NGO is watching us from the beginning, ya. Nggak bisa main-main, we know. Ya, itu yang dari lokasi proyek, of course kita akan terlibatkan sebanyak tenaga kerjaan. Dari lokasi TPA itu kami harus peduli, ada orang-orang pemulung, ya kan, bank sampah. Jadi kita harus mereka harus dilibatkan. Oke. Jadi nanti setelah itu TPA udah dihabiskin, itu juga tanahnya bisa dimanfaatkan sama orang citizen Makassar. Itu bisa jadi taman, bisa jadi apapun. Oke. Dan this is our company's mission, and it is the vision of Kota Makassar. So it should be perfectly combined together. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak atas tambahannya. And I think this is the end of the sessions. I would like to thank you, all speakers who are joining online. Professor Helen, Professor Tony, Professor Wanda, Professor Kato, and Professor Jonathan Lim, for your willingness to join with us. I understand that you are very busy and then you have a different time zone, but we really appreciate again your willingness to join us and to be patient. Thank you very much. Bapak Ibu sekalian, sebagai moderator saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara ini, baik yang ikut secara online maupun yang ikut di ruangan ini. Dan atas nama peserta sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada speaker yang hadir di acara ini. Demikian acara sesi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk moderator kita. Boleh minta suara tepuk tangannya. Wow. Untuk moderator kita, Senior Researcher at Hasanuddin University,
Luar biasa, terima Mr. kasih. Ansariadi, SKM, MSc, PhD tentunya Luar ya. biasa ya. Bapak Ibu hadirin seluruh peserta Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024. Di sesi pertama kita telah mendapatkan banyak sekali insight-insight baru terkait dengan membuat kebijakan yang strategis. Betul sekali. Pastinya terkait dengan tema kita pada Rakorsus tahun ini, yaitu Makassar Low Carbon City with Metaverse. Yang kita ketahui, Makassar menuju kota dunia, hadir dengan berbagai inovasi-inovasi terbaiknya. Salah satu inovasi yang tahun ini akan sama-sama kita mulai jalankan, yaitu dia konsep yang memiliki keterhubungan dengan tujuan yang sustainable, yaitu penanganan emisi karbon berbasis digital. Betul sekali. Jadi ini kombinasi yang sangat luar biasa sekali tentunya ya. Bagaimana Makassar bisa menghadapi permasalahan-permasalahan khususnya mengenai kelestarian lingkungan, tentang emisi karbon, tentunya juga dengan menggunakan teknologi terkini yang pastinya insya Allah di tahun ini, tahun 2024 ini akan menjadi fokus utama bagi seluruh jajaran dari pemerintah Kota Makassar untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan untuk itulah diselenggarakan acara Rapat Koordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024 ini dengan mengundang pembicara-pembicara yang sangat luar biasa sekali seperti tadi kita sama-sama saksikan di sesi pertama, pembicara-pembicara internasional yang juga membuktikan bahwa seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar itu bahasa Inggrisnya udah pada paten-paten semuanya. Boleh minta suara tepuk tangan? Wah, luar biasa ya. Kelihatan ya tadi yang nontonnya sambil ngangguk-ngangguk sambil mencatat ya. Itu adalah bukti bahwa seluruh jajaran dari pemerintah Kota Makassar berarti memiliki bahasa Inggris yang udah paten-paten semuanya. Makanya dihadirkan pembicara-pembicara internasional dari Amerika Serikat, dari Singapura, dari Cina, Jepang, Australia dan lain-lain tadi yang sama-sama kita saksikan. Dan luar juga biasa. dipandu oleh moderator juga yang bahasa Inggrisnya was-was sekali dari tadi. Sangat luar biasa sekali tentunya. Terima kasih kami ucapkan untuk moderatornya. Mudah-mudahan semuanya yang ada di sini masih terus bersemangat. Nggak ada yang udah lemes ya. Di hampir menuju siang hari. Betul. Kalau masih jam segini kayaknya masih aman ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, supaya semuanya bisa lebih semangat, mungkin kalau dari tadi udah duduk, mungkin sekarang boleh berdiri dulu. Silakan boleh semuanya untuk boleh berdiri Bapak, dulu, Ibu. supaya pinggangnya, aman ini, gitu ya. Coba kita boleh kita sambil ke kanan, ke kiri, boleh Bu, muter ke kiri, boleh putar ke kanan. kiri. Pundaknya dimaju. Putarlah ke kiri, ke kiri gitu pundaknya ya. dimaju mundurkan ya supaya juga tangannya direnggangkan. Lebih enaknya kalau pakai musik sebenarnya. Saya ada musik yang mungkin bisa menemani nih ya. Wah, asik banget ini kayaknya ya. Oke, Bapak Ibu biar seger lagi badannya ya. Kita stretching dulu ya, boleh. Siapa tahu di sini ada yang ahli ya, instruktur boleh diarahkan. Mana musiknya, Gel? Nggak kedengeran ya tadi. Speakernya jelek banget handphone saya berarti ya. Tapi yang jelas sekali lagi, mudah-mudahan semuanya udah bisa lebih segar. Oke, tangannya diangkat, diputar-putar. Boleh Bapak Ibu ya. Boleh stretching dulu ke kanan, tangan ke kiri. kanan nunjuk ke kiri. Udah ada yang kiri meletek kayaknya nih ya tulangnya ya. Oke, baik. Oke, silakan udah boleh duduk lagi. Silakan semuanya. Jadi tadi agak-agak stretching otot karena itu juga penting ya untuk menjaga fokus dan konsentrasi apalagi di acara seminar atau di acara pertemuan yang berlangsung cukup panjang. Memang harus ada stretching supaya semuanya juga badannya nggak kaku gitu ya. Dan kalau tadi udah badannya kita buat supaya nggak terlalu kaku. Supaya badannya nggak terlalu kaku. Nah sekarang fokus dan konsentrasinya. Udah boleh duduk lagi silakan bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh SKPD Pemerintah Kota Makassar yang hadir pada hari ini. Nah coba kita pengen ngetes untuk fokus dan konsentrasinya. Coba tangannya satu, tangan kanannya diangkat ke atas, oke. Tangan kanannya diangkat ke atas, oke. Kemudian genggam, lepas. Genggam, lepas. Genggam, lepas. Sekarang pegang perut semuanya, pegang perut. Ayo pegang perut. Iya. Perut masing-masing ya. Yang ngikutin saya megang jidat berarti konsentrasi. Bapak, perut Pak. Pegang perut Pak, iya. Oke.
yang ikutin saya pegang jidat berarti mungkin agak kurang fokus dan konsentrasi. Boleh berarti. dikembalikan lagi fokusnya ya, Oke, Bapak Ibu ya. Silakan fokus dan konsentrasi lagi karena kita akan siap-siap untuk masuk ke sesi yang kedua. Betul Dimana sekali. ini juga tidak kalah menariknya. Sesi yang kedua dari Rapat Koordinasi Khusus di ruang lingkup Pemerintah Kota Makassar hari ini akan berjudul Makassar Low Carbon City with Metaverse. Betul Dan sekali. Bapak Ibu hadirin yang mungkin saat ini masih berdiri ya, kami persilakan untuk kembali ke tempat boleh duduk duduk lagi. masing-masing. Silakan. Silakan Boleh. tempat duduknya. Betul, karena kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu para peserta ini tetap ya mengikuti seluruh rangkaian demi rangkaian dari Rakorsus tahun 2024 kali ini. Sebelum kita masuk ke sesi materi yang berikutnya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Rumah Sakit Umum Daya yang telah memberikan cemilan-cemilannya buat saya. Jadi salah satu yang keren dari acara ini adalah karena masing-masing SKPD bawa cemilan masing-masing. Rumah Sakit Umum Daya tadi cemilannya macam-macam udah dibagi juga buat saya. Makasih banyak sekali ya. Luar biasa ya. Baik. Pokoknya Bapak Ibu ayo kembalikan fokus kita sama-sama untuk memasuki sesi kedua ini. Karena tentunya untuk bisa mewujudkan Makassar sebagai low carbon city with metaverse, sinergitas dari kita semua dibutuhkan ya. Betul sekali. Untuk selanjutnya kami akan kembali mengundang moderator untuk memandu jalannya materi di sesi yang kedua. Kali ini kalau tadi moderatornya seorang pria yang tampan, kali ini akan menjadi moderator adalah seorang wanita yang sangat cantik sekali. Terima kasih. Bukan kamu ya. Baik. Moderatornya tentunya akan membuat kita semua juga jadi akan lebih tertarik juga dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh para narasumber. Betul sekali, beliau merupakan jurnalis, international moderator, dan pasti sudah tidak asing lagi Bapak Ibu kita selalu melihat beliau di televisi ya, yang membuat suasana semakin ceria dan juga semakin menyenangkan karena raut wajah yang begitu cantik ya. Ya, seperti yang saya udah bilang dari kemarin, moderator yang akan tampil berikut ini adalah seperti pantun. Apa tuh? Cakep. Langsung saja kalau gitu kami persembahkan, inilah dia moderator kita. Boleh minta suara tepuk tangannya untuk Dazen Frila. Terima kasih Mas Bogel dan Mbak Indri. Agak kareba Makassar. Baji-baji Ji. Senang sekali melihat Bapak Ibu semua wajahnya penuh dengan semangat ya pagi hari ini. Sebelum saya buka diskusinya, boleh kita mulai dengan pantun? Tapi Bapak Ibu jawab pantunnya ya. Oke, jalan-jalan ke muda-mudi. Es pisang hijaunya 1. Yuk kita mulai diskusi hari ini demi Kota Makassar yang lebih maju. Wah, jadi pengen makan es pisang hijau ya. Senang sekali Bapak Ibu, saya Dazen Frila bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua di Kota Makassar pada hari ini dalam acara Rakorsus Kota Makassar. Dan dalam kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai tema kita pada tahun ini, yaitu Makassar Low Carbon City with Metaverse. Topiknya ini bisa dibilang serius tapi menarik ya Bapak Ibu. Karena ini juga untuk masa depan Makassar dan juga sebagai kontribusi kita dalam melestarikan lingkungan dan juga mengurangi efek perubahan iklim global. Nah, kenapa sih kita bahas tentang topik ini? Nah, sejalan dengan hasil perjanjian Paris Bapak Ibu, ini sedikit latar belakang ya. Dan juga konferensi perubahan iklim PBB Makassar dan juga Indonesia punya target yang cukup ambisius, yaitu mencapai emisi net zero di tahun 2060 nanti. Untuk yang belum familiar, net zero emission ini adalah situasi di mana jumlah jejak karbon yang bersumber dari aktivitas manusia tidak melebihi jumlah emisi yang dapat diserap oleh bumi. Dan ini membutuhkan proses panjang yang transformasinya harus dimulai dari sekarang. Nah, salah satu langkahnya adalah dengan memanfaatkan teknologi metaverse yang bisa membuat Kota Makassar jauh lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan secara ekonomi. Lalu seperti apa sih roadmap-nya rencana ini dan bagaimana cara konkretnya Kota Makassar bisa mewujudkan
misi tersebut. Kita akan bahas bersama dengan 4 narasumber yang expert di bidangnya tentunya. Langsung saja kita undang ke atas panggung narasumber pertama kita, Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pamanto. Selamat pagi Bapak, saya akan temani ke panel. Silakan Pak Wali. Dan narasumber kedua kita adalah Direktur Utama dari firma arsitektur pertama yang berkomitmen untuk mencapai desain zero carbon dengan misi Zero Carbon Indonesia 2045. Sudah hadir bersama kita Direktur of Rima Ginanjar Architects, Ibu Rima Ginanjar, BASC MSc. Selamat pagi, cantik sekali. Ibu atau Mbak nih aku panggil ya? Cik. Mbak Rima ya, silakan Mbak Rima mengambil tempat di sebelah Pak Wali, boleh. Dan langsung saja narasumber ketiga kita adalah Direktur dan pendiri dari PT Digital Media Tama Maksima Tbk dan Managing Director PT HIT Internasional. Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Suparditan. Selamat pagi Pak Supardi, terlihat gagah sekali, penuh semangat ya. Dan last but not least, Bapak Ibu semua, narasumber keempat kita adalah seorang ahli dalam mobilitas kapsul yang juga pendiri Permata Sakura Abadi dan Komisaris Utama PT Adi Persada Gedung. Dengan bangga kita sambut Bapak Parta Sarati. Selamat pagi Pak Parta, silahkan duduk Pak. Oke, Bapak Ibu silahkan mic-nya di depan Anda ya, di meja. Apa kabar nih semuanya? Sehat ya? Tunjukkan. Ada yang kekurangan untuk mic-nya? Kurang 2 buah ya Mas, bisa dibantu, terima kasih. Oke, silakan Pak Wali. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, senang sekali. Saya senang banget loh ada Mbak Rima yang nemenin di atas panggung ya, jadi nggak perempuan sendiri. Oke, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan ke Bapak Ibu, teman-teman semua bahwa diskusi hari ini adalah ajang untuk kita sharing ide, pengalaman, dan juga rencana kita untuk mewujudkan konsep kota rendah karbon dengan dukungan metaverse di Makassar. Jadi semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik ya Bapak Ibu. Aktif juga berpartisipasi karena nanti di akhir sesi kita akan buka open discussion dalam sesi tanya jawab untuk seluruh audiens yang hadir di sini maupun yang online juga. Langsung saja kalau gitu kita mulai sesi paparan pertama dari Pak Wali Kota Makassar langsung dengan materi Low Carbon City with Metaverse. Waktunya 15 menit Pak. Saya izin Pak biar di tengah-tengah sekalian yang absen ya. Oke, saya sekalian absen supaya segar-segar. Tadi sudah berdiri kita absen. Kecamatan berdiri, kecamatan. Ini kecamatan apa yang di sini yang tidak ada? Ini kecamatan apa? Sangkarang. Oh, Sangkarang. Mana kecamatan semua? Tolong di absen kecamatan. Angkat tangan semua kecamatan. Mana kecamatan? Di sini kecamatan semua. Ini mana kecamatan Biringkanaya? Dengan suaranya ya. Kecamatan Tamalate, Tamalandrea, Manggala, Pandakukang, Makassar, Talo, Bontoala, Rapocini, Mamajang, Sangkarang, Mariso, Wajo, Bontoala, habis nih. Ujung Tanah, Ujung Pandang, habis. Oke, silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati,
Kenapa kita mengambil tema low carbon city with metaverse? Saya ingin menerangkan kenapa kita mengambil tema yang begitu penting ini. Hari ini dunia tidak baik-baik saja, termasuk Kota Makassar. Banjir genangan di setiap musim penghujan. Bukan hanya Makassar, terjadi di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Taiwan, di Australia, semua mengalami banjir. Kenapa mengalami banjir? Sebentar saya akan terangkan bagaimana cuaca ekstrim melanda dunia. Kedua, seluruh dunia pun mengalami kekeringan. Kita baru saja mengalami kekeringan hampir setengah kecamatan atau lebih setengah kecamatan kota kita. Ada sekitar 9 kecamatan mengalami suplai air bersih yang sangat minim. Begitupun dengan kebakaran. Walaupun kita tidak punya hutan, tapi akibat suhu yang meninggi, semua material kering menyebabkan kebakaran di kota makin hari makin meningkat. Di semua pesisir kita terjadi kenaikan air laut, terjadi rob, dibuktikan atau ditandai dengan drainase kita tidak menurun atau tidak bisa turun di waktu-waktu tertentu. Di saat-saat hujan deras, begitu banyak pohon-pohon yang bertumbangan. Kita lihat laporan dari DLHD, ada lebih dari 100 pohon dalam setiap musim penghujan mengalami tumbang. Begitupun dengan teman-teman yang tinggal di pulau. Ombak ekstrim menyebabkan para nelayan berhenti melaut. Akibat dari semua itu juga menyebabkan rangkaian masalah, terutama pembatasan listrik kita. Tiba-tiba saja listrik kita tidak cukup untuk mensuplai kota yang kita cintai, yang kita klaim atau kita inginkan menjadi kota dunia. Dengan saat yang bersamaan listrik kita padam. Begitupun dengan gelombang panas, kita merasakan dan terasa betul di PLN pada saat suhu meningkat hampir 40 derajat waktu itu, bahkan 42 derajat. Tidak pernah kita mengalami suhu begitu panas. Akibatnya apa? Pemakaian listrik meningkat karena semua orang memakai AC dengan maksimal. Begitupun dengan asap atau smoke. Kita tidak punya hutan, tapi hutan-hutan sekitar kita terbakar, akhirnya membuat kota kita dipenuhi dengan asap walaupun tidak seberat Jakarta. Dan yang terakhir, terjadi endemik. Kalau pandemik kita sudah sama-sama secara mendunia mengalami pandemik COVID-19 waktu itu. Tetapi demam berdarah, malaria, kemudian diare, itu adalah endemik musiman yang selalu datang atau yang selalu melanda Kota Makassar. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, apa penyebab itu semua? Ada 4 penyebab dari 10 persoalan yang saya sebutkan tadi yang kita alami. Yang pertama adalah cuaca ekstrim. Dulu dalam grafik lingkungan dunia sejak sebelum tahun 99, cuaca dunia itu naik, turun, kemudian stabil. Naik turun stabil. Setelah tahun 99, dunia mengalami kenaikan suhu dan tidak pernah turun-turun. Laporan dari Badan Dunia, hari ini dunia mengalami kenaikan suhu 1,3 derajat. Inilah bahagian dari namanya 6 degree skenario. Skenario kenaikan 6 derajat suhu bumi. Konon
3 derajat akan memusnahkan banyak spesies di bumi. Dan mudah-mudahan untuk menahan suhu ini, kenaikan suhu ini, makanya kenapa low carbon menjadi solusi bersama di seluruh dunia. Akibat daripada panas ini, maka cuaca atau hujan menjadi ekstrim. Dulu hujan itu ibarat ember, analoginya ember yang dinaikkan kemudian ditusuk bawahnya, jadi seperti showering, seperti shower dia hujan. Tapi hujan ekstrim bukan pantat embernya yang bocor, tapi embernya langsung dibalik. Tidak ada satu kota, daerah, apapun di dunia yang mampu menahan hujan sebesar itu. Contoh, pada saat 2021 kemarin, waktu saya membuat video di Jalan Sulawesi, curah hujan waktu itu menghampiri 300 mm. Itu artinya hujan waktu itu sama dengan hujan 36 hari 24 jam hujan turun, yang turun satu sekaligus dalam berapa jam. Jadi hujan yang semestinya turun 36 hari selama 24 jam turun dalam 2 jam pada saat itu. Maka waktu itu kita kebanjiran. Jalan Sulawesi yang tidak pernah naik sampai di dada, itu naik sampai di dada. Tapi alhamdulillah dalam 9 jam, bahkan tidak cukup 9 jam, dia surut. Itu artinya kinerja drainase kita cukup baik setelah pasang surut. Saya melihat fenomena cuaca ini juga masuk di politik. Dulu kalau orang pilkada atau pileg, itu kira-kira serangan fajarnya seperti shower. Sekarang ternyata ditumpah begitu sekarang. Makanya banyak caleg yang gagal. Ya. Saya kira fenomena ini juga masuk di politik. Ya. Saya juga agak heran-heran, ternyata bukan showering lagi, tapi sudah ditumpahkan langsung embernya. Tidak ada hubungannya sebenarnya, tapi perlu karena ini mengantuk. Sebentar memang kita percepat agak lama sedikit supaya kalau kita lapar pasti makannya enak nanti. Yang kedua adalah fenomena yang berikutnya adalah angin puting beliung. Karena konsentrasi awan cumulonimbus menahan angin, sehingga banyak angin-angin yang begitu kencang melanda Kota Makassar yang memang waterfront menghadap barat. Kemarin tornado pertama terjadi di Jawa Barat. Belum pernah ada tornado seperti itu. Itu artinya kita memasuki fase-fase angin seperti di Amerika, angin-angin tornado. Itu pertama dalam sejarah iklim Indonesia, tornado di Jawa Barat. Yang berikutnya adalah akibat panas bumi ini 1,3 derajat, air laut naik, sea level rise. Makassar menuju 114 cm kenaikan air lautnya. Akibatnya apa? Intrusi air laut. Jadi ada air laut menekan. Jadi sifatnya air laut itu kan ada volumenya, menekan darat. Yang terjadi di seluruh dunia akibat pencarian es dan volume air laut bertambah, dia mendesak air tanah. Bahkan air laut sudah masuk ke air tanah, intrusi air laut. Apa yang terjadi? Semua jasad renik, kuman-kuman yang tinggalnya di tanah berjuta-juta tahun naik ke darat. Maka banyak sekali sekarang penyakit yang aneh-aneh. Mulai penyakit kulit, penyakit infeksi, banyak penyakit yang aneh-aneh. Itu akibat kuman-kuman, bakteri, virus yang tadinya tinggal di bawah tanah, karena terdesak oleh air laut, dia naik ke atas, akhirnya bersinggungan dengan kehidupan. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, ini diakibatkan juga akibat penebangan hutan. Karena penebangan hutan inilah berkurang suplai oksigen kita. Itu salah satu, tapi kita tidak usah masuk di situ. Dan yang kelima adalah karena polusi. Saya kira inilah hal-hal yang menjadi 5 penyebab
kenapa 10 fenomena yang saya ceritakan melanda Kota Makassar. Itu karena apa? Karena kenaikan suhu bumi yang semakin panas 1,3 derajat. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kenapa suhu bumi meningkat? Kenapa suhu bumi makin hari makin naik? Karena adanya emisi karbon. Karena peningkatan karbon. Karbon menyebabkan banyak proses-proses di alam ini sehingga matahari bisa langsung masuk ke bumi. Sehingga apalagi ledakan-ledakan matahari hari ini. Sehingga akhirnya suhu bumi meningkat. Maka dengan itu, tahun lalu kita sudah memiliki atau kita sudah punya komitmen tentang resilient city, kota yang berdaya tahan. Lebih ke hal pendekatan sosial, bagaimana masyarakat punya daya tahan menghadapi, beradaptasi dengan kondisi hari ini. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin kencang, dan kemarin kita selamat di dalam menghadapi kemarau panjang dengan sistem operasi Pemerintah Kota Makassar lewat BPBD, PDAM, dan PMK. Kita mengoperasikan 70 truk yang kita naikkan tangki air, dan kita mencoba mendidik masyarakat untuk konservasi air bersih kita. Bukan hanya air untuk makan minum, tetapi air cuci pun lewat PMK kita supply. Dan lebih 3 juta liter kita salurkan, dan alhamdulillah kita juga berhasil menghemat air. Dan itulah cara-cara kita untuk bisa bertahan, yang kita istilahkan dengan resilient city, yang kita sudah praktekkan tahun kemarin. Maka dengan itu, untuk mengurangi emisi karbon, maka komitmen hari ini adalah kita harus menjadi kota yang low karbon. Walaupun ahli-ahli kita dari Amerika, ahli-ahli kita dari Australia, ahli-ahli kita dari Cina, Jepang, dan Singapura optimis kita bisa menjadi kota yang net zero karbon, seperti Prof. Wangda, penelitian Prof. Wangda tadi. Jika semua atap kita buat solar cell, kita buat solar cell dalam bentuk yang lebih besar, maka tadi penelitian yang disampaikan, dia yakin, dan lorong-lorong wisata dihijaukan, dan masyarakat dilibatkan. Beliau yakin, Profesor Wangda yakin, kita bisa mencapai net zero karbon seperti apa yang menjadi tujuan begitu banyak kota hari ini. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, secara singkat saya ingin menyampaikan apa yang kita harus lakukan atau apa yang menjadi program pemerintah kota untuk low carbon city ini. Yang pertama adalah kami insya Allah akan segera menyelesaikan proses pembangkit listrik, pembangkit sampah energi listrik atau PSEL atau waste to energy bersama-sama dengan teman-teman dari China. Insya Allah apa yang terjadi adalah tahun-tahun depan sampah kita tidak langsung ke TPA, langsung ke pabrik sampah, dan sampah di TPA kita akan ditambang kembali, dan insya Allah 9 tahun, padahal biddingnya waktu tender standarnya 12 tahun, tapi yang menang sanggup 9 tahun untuk mengosongkan TPA kita di tambang apa yang cukup membuat banyak orang menderita di sana, dan insya Allah akan menjadi kawasan hijau dengan kawasan bisnis dan perumahan yang mewah di situ, yang punya nilai sangat baik untuk lingkungan, nilai sangat baik untuk ekonomi Kota Makassar. Yang kedua adalah lorong wisata. Saya minta lorong wisata ini terus dihijaukan dengan tanaman-tanaman produktif. Kita bersama pemerintah provinsi akan segera menanam 5 juta cabai sekaligus untuk mengendalikan inflasi cabai yang sangat pedis. Kadang-kadang inilah yang menyumbangkan inflasi besar di kota-kota di seluruh Indonesia. Di lorong wisata juga kita akan giatkan kegiatan sirkular ekonomi dengan bank sampah dan kegiatan-kegiatan restoran di lorong.
Kemudian pemerintah kota telah mengambil kebijakan tentang electrical vehicle, EV. Kita sudah punya bus listrik, kita sudah beli 3. Kita beli 47 Toyota untuk melayani kesehatan dengan mobil listrik. Mobil-mobil dinas sekarang kita ganti dengan listrik. Cokmo, tadi Pak Gubernur saya ajak ikut di situ. Juga kita akan produksi 15 cokmo tahun ini. Tahun ini juga saya akan membuat solar energi di seluruh sekolah. Sekolah SD SMP kita akan ganti dengan energi matahari. Kenapa? Karena saya khawatir di akhir tahun kalau ada kekeringan lagi, listrik menjadi persoalan besar kita dan akan mengganggu peralatan-peralatan yang kita sudah adakan untuk smart class. Lebih 200 smart class yang kita miliki itu akan terancam rusak kalau listriknya tidak stabil. Maka saya mengambil kebijakan sekaligus membantu PLN agar konsumsi listrik di Kota Makassar berkurang dengan cara kita akan membuat solar panel di semua sekolah, di semua puskesmas, dan di kantor pemerintah tahun ini juga. Hal yang lain adalah digitalisasi. Kita akan kembangkan kembali sumber Smart City dengan Metaverse atau Makassar Metaverse atau Makaverse. Tahun ini juga, insya Allah sekitar bulan April, bahkan kami sudah mengusulkan pada Bapak Gubernur, kalau Bapak Presiden datang bulan 7 untuk meresmikan rumah sakit jantung, otak, cancer. Ini kayak rumah sakit Coto. Kalau otak, jantung, lidah ini selesai barang-barang ini, ya. Yang di Pantai Losari sekaligus akan meresmikan Makassar Government Center kita. Di dalamnya ada sistem metaverse yang kita bangun dengan pelayanan-pelayanan berbasis metaverse. Kemudian di pendidikan tentunya inilah yang paling mendasar. Kami akan mengembangkan kurikulum berbasis outing class agar anak-anak kita dekat dengan objek yang sebenarnya secara 3 dimensi, terutama outing class soal lingkungan hidup. Itulah hal-hal yang hari ini telah kami buat dalam artian bahwa low carbon city bukan hayalan karena sudah ongoing progress. Low carbon city adalah komitmen kita, sirina pace kita. Maka kenapa kita menghadirkan pembicara-pembicara terbaik di dunia? Low carbon city adalah bagian kontribusi kita, bukan hanya kepada Indonesia, tapi juga terhadap dunia. Karena kita ingin menjadi kota yang berperan secara dunia atau kota dunia. Itulah presentasi saya, sekadar sebenarnya banyak yang saya mau terangkan, tapi waktu juga yang membatasi adalah makan siang kita nanti kalau saya terlalu lama, ya. Saya tahu di sini orang semua berani mati, tapi jarang yang berani lapar. Ya. Salah satu low carbon juga itu menahan lapar, itu low carbon juga. Saya tahu ini semua adalah orang-orang yang resilient, punya daya tahan. Makanya saya bilang kita tes dulu, audience, kita geser-geser dulu makan siangnya supaya sekaligus kalau dia lapar, insya Allah biasanya kalau kita lapar itu disitulah nikmat enaknya makanan. Nah itulah filosofi Kota Makan Enak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian informasi, tolong dicatat kelurahan-kelurahan yang kosong tadi di Zoom, ya, dicatat. Saya lihat lurahnya tidak terlalu serius, ya. Kita cari lurah yang serius saja, lurah yang low carbon. Ya. Terima kasih. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk wali kota kita tercinta ya, Pak Dani, yang sepertinya agak posesif juga ya Pak ya dengan para anggota-anggotanya nih di absen satu-satu loh. Tapi pengertian, jadi ya betul sekali, seru sekali Pak presentasinya tadi, semoga bisa sampai dengan baik informasinya dan diterapkan juga ya untuk penerapan low carbon city-nya. Kita akan langsung masuk ke sesi paparan kedua bersama dengan
Mbak Rima Ginanjar, dan kali ini materinya masih mirip-mirip ya mengenai low carbon city dari sudut pandang seorang arsitek. Untuk itu langsung saja kita sambut Mbak Rima Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Izin, hari ini saya Rima Ginanjar mau memaparkan tentang zero carbon di built environment atau lingkungan binaan. Boleh dimunculkan slide-nya? Kita tunggu sebentar ya Mbak Rima, boleh teman-teman dari backstage dibantu untuk slide-nya. Oh, sudah siap, silakan Mbak. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu pernah mendengar terms-terms berikut seperti carbon neutral, carbon free, atau net zero emissions. Nah, siapa Bapak Ibu di sini pernah mendengar terms-terms berikut? Boleh angkat tangan? Ada yang pernah mendengar terms berikut tentang zero carbon? Baik. Nah, terms berikut adalah terms yang saling related, walaupun mereka berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, yaitu untuk penurunan karbon. Apakah Bapak Ibu mengetahui bahwa sektor bangunan itu berkontribusi sebanyak 40% emisi global di dunia? Nah, pastinya ini adalah angka yang sangat besar. Itu artinya juga bangunan memiliki kunci untuk penurunan karbon yang holistik. Jadi untuk Makassar yang low carbon, pastinya sektor bangunan dan semua sektor termasuk transportasi dan agriculture semua harus menurunkan karbonnya. Nah, bagaimana sektor bangunan bisa memberikan kontribusi yang sebesar ini? Sebenarnya ada dua hal, yaitu operasional karbonnya dan juga embodied karbonnya yang seperti tadi Mrs. Helen sempat sebutkan juga. Nah, untuk operasional karbonnya sendiri, HVAC atau pendinginan itu berkontribusi sebanyak 60% di bangunan. Jadi itu adalah salah satu kunci yang bisa kita coba untuk turunkan juga. Di sisi lainnya, untuk embodied carbon, walaupun ini masih sangat voluntary untuk dihitung, tetapi memiliki banyak strategi-strategi atau hal yang sebenarnya bisa kita turunkan karbonnya. Jadi embodied carbon itu termasuk seperti dari materialnya, produk manufacture, instalasi, dan metode konstruksi. Nah, yang seperti tadi Pak Dani Pemanto jelaskan dengan sangat clear, climate change ini sebenarnya sangat menyentuh semua aspek hidup kita. Dan ada sebuah studi dari WHO bahwa ternyata 1,7 juta anak di bawah umur 5 tahun itu meninggal dunia karena penyakit yang bermasalah dari masalah lingkungan. Jadi dari diare, kemudian penyakit infeksi saluran pernafasan, bayi yang lahir secara prematur, dan juga malaria. Oleh karena itu ini tetap harus diingat mengapa kita hari ini hadir di sini untuk mencapai low carbon dan eventually zero carbon. Ini semua bukan hanya untuk komitmen terhadap presiden, tetapi untuk keluarga kita semua. Nah, istilah carbon zero sendiri atau zero carbon ini adalah berfokus pada penurunan karbon untuk near zero atau mendekati zero, dan penurunan karbon ini harus bersifat permanen dan juga diikuti dengan report yang sangat komprehensif. Nah, setelah saya berfokus pada zero carbon di built environment atau lingkungan binaan ini, ternyata bangunan zero carbon adalah bangunan yang bisa mengobati climate change dari akar. Mengapa? Karena memang tentunya Bapak Ibu semua di sini mengetahui bahwa karbon atau polusi yang ada di udara di atmosfer kita ini membuat climate ini tambah panas dan extreme weather menjadi sering terjadi. Seperti tadi yang di Makassar juga telah melaluinya di tahun 2021, banjir karena hujan yang sangat ekstrim dan banyak hal lainnya.
Ini ada sebuah contoh, sebuah proyek yang saya kerjakan pada tahun lalu, ada di Stadion Kediri, walaupun owner tersebut tidak meminta untuk pembangunan yang targetnya low carbon, tetapi kita berinisiatif untuk menerapkan aspek-aspek penurunan karbon di stadion berikut. Jadi yang pertama memang untuk embodied karbonnya kita melihat satu hal yang sangat major, yang sangat tinggi embodied karbonnya adalah di strukturnya. Oleh karena itu kita mempropose untuk menggunakan GBFS di semennya. Jadi fondasi yang semennya itu sangat tinggi, itu harus kita turunkan karbonnya. Dan salah satu hal yang sangat possible saat ini di Indonesia adalah penggunaan GBFS atau Granulated Blast Furnace Slag. Dan ini adalah sebenarnya biji limbah dari besi yang bisa dicampurkan ke dalam adukan semen sebagai pengganti parsial semen. Dan ini bisa membuat penurunan karbon di pondasinya sebanyak sekitar 10%. Dan selain pastinya penurunan karbon terjadi, struktur tersebut juga menjadi lebih kuat. Dan secara economical, harganya pun GBFS itu bersaing dengan semen. Pastinya selain embodied karbonnya kita coba turunkan, ada operasional karbonnya juga yang harus diturunkan. Nah, di Indonesia alhamdulillah mengenai kerangka regulasinya sudah sangat kuat untuk mendukung nilai ekonomi karbon. Jadi diawali dengan peraturan presiden di tahun 2021, kemudian ada juga dari Kementerian KLHK di tahun berikutnya, dan dari Kementerian BUMN di tahun yang sama. Yang saya alami, contohnya di surat edaran nomor 6 2022 Menteri BUMN ini, jadi sebenarnya di isi surat edaran tersebut hanya 7 BUMN yang diwajibkan untuk melakukan program dekarbonisasi atau penurunan karbon. Tetapi ternyata efek surat edaran ini sangat luas. Dan akhirnya ada sebuah BUMN, ada organisasi BUMN di Jakarta, mereka ingin ikut juga dalam penurunan karbon ini melalui program dekarbonisasi. Jadi bisa kita bayangkan hanya berdasarkan satu surat yang mewajibkan 7 BUMN, ada BUMN lainnya yang ingin juga ikut turut serta pada misi penurunan karbon ini. Pastinya untuk kita semua mencapai visi yang zero carbon ini dibutuhkan kontribusi dan kerjasama dari semua pihak, dari NGO, pemerintah, developer, investor, desainer, dan juga material manufacture. Contohnya, untuk material manufacture mereka di sini bisa menargetkan bahwa mereka harus mengikuti program penurunan karbon melalui LCA contohnya. Mereka punya target untuk mensertifikasi produk mereka dengan LCA. Jadi LCA ini adalah life cycle analysis dan ini bisa memberikan designers atau owner yang harus memilih material yang rendah karbon dengan sangat logical, dan jadi kita menghindari yang namanya greenwashing ke arah low carbon. Jadi kita bisa benar-benar membandingkan antara material A dan B, mana yang lebih low carbon. Tentunya prinsip untuk menuju zero carbon ini dan low carbon ini harus diketahui semua pihak di stakeholder di built environment atau di kota. Karena untuk pastinya mendukung pertumbuhan yang zero carbon, pemerintah perlu tahu apa yang dibutuhkan oleh misalnya desainer atau material manufacture, bagaimana pemerintah bisa menyokong pertumbuhan tersebut. Ini di sini saya ingin meng-highlight potensi penurunan karbon dan betapa besar Bapak Ibu semua di sini sebagai owner atau public procurement untuk potensi penurunan karbon. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa owner mereka memiliki pertimbangan apakah mereka bisa membangun bangunan yang baru atau bisa menggunakan bangunan yang sudah ada, jadi build nothing.
Jadi dengan kita benar-benar menggunakan resources yang ada, bangunan yang sudah ada, mungkin bisa di-refurbish, nah itu bisa mengurangi jejak karbon. Dan seterusnya hingga dari desain hingga operation dan maintenance, itu ada potensi penurunan karbonnya. Nah, Indonesia sendiri sudah memiliki roadmap untuk konstruksi bangunan dan sektor bangunan dan konstruksi. Nah, contohnya di urban planning dan development di medium term di tahun 2030 kita bisa mendesain area yang memang walkable city. Jadi di mana orang-orang bisa dengan nyaman bepergian dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Selain itu juga walkable city ini mungkin bisa menjadi low emission zone, di mana hanya electrical vehicle seperti bus yang elektrik atau motor yang elektrik yang boleh masuk ke area ini. Nah, selanjutnya mungkin untuk new buildings di sini di roadmap Indonesia yang dibuat oleh Kementerian ESDM dan Danish Energy Agency disebutkan bahwa di tahun 2050 nanti all buildings have to be built according to zero carbon principles. Artinya semua bangunan ini harus dibangun pada menggunakan prinsip-prinsip zero carbon. Oleh karena itu pastinya untuk kita pada akhirnya mendesain bangunan yang zero carbon di tahun 2060, kita juga harus memulai dari sekarang. Bisa mulai dari 1, 2, atau 3 bangunan pemerintahan atau government building ini dibangun dengan aspek zero carbon. Jadi bangunan-bangunan ini bisa menjadi benchmark ke depannya bagi profesional dan juga mahasiswa dan bisa menjadikan edukasi bagi pendidikan kita. Nah, ini dia zero carbon strategi konsepnya, di mana paling bawah atau paling fundamental adalah energi efisiensi. Ini memang yang sangat penting dan harus dilakukan, yang terutama karena mereka selain cost efisien juga sangat mudah dilakukan. Jadi ada sebuah riset bahwa hanya dengan energi efisiensi saja kita melakukan energi efisiensi di setiap bangunan kita, ada potensi untuk pengurangan energi demand sebanyak 12% globally. Kemudian dilanjut dengan passive solution, kita bisa mendingan mendesain bangunan misalnya dengan energy modeling yang kita bisa pastikan untuk menghindari human error bahwa dia memang sangat energi efisien. Kemudian dilanjut dengan low E technology seperti smart building dan juga barulah kita direkomendasikan untuk mempropose atau menggunakan renewable. Karena akan sangat disayangkan jika kita belum menggunakan energi efisiensi, kita belum ada manajemen energi, tetapi kita sudah menggunakan renewable. Dan ini akan makanya dengan energi efisiensi ini akan memudahkan pasokan listrik karena mereduce energi demand, dan ini akan memudahkan pemerintah untuk mengarrange energinya saat energi peak demand-nya sangat tinggi, di saat misalnya musim kemarau. Nah, setelah semua hal-hal keempat aspek ini kita lakukan, barulah kita bisa juga menggunakan strategi yang namanya carbon offset. Nah, pastinya bangunan itu memiliki bermacam-macam skala dan juga skala dan tujuan yang berbeda. Ini ada contoh zero carbon healthcare facility, strategi-strategi bagaimana mereka bisa mencapai sistem healthcare yang memang low carbon. Jadi dari governance-nya hingga facilities-nya itu harus low carbon. Jadi bukan hanya governance-nya atau pemimpinnya yang penting, yang tahu terhadap zero carbon, tetapi di sini harus juga climate smart worker. Jadi SDM-SDM-nya juga harus memiliki visi yang sama.
Nah, ini ada sebuah contoh, karena tiap health sector yang berbeda pasti memiliki solusi yang berbeda juga. Contohnya jika health system performance-nya masih medium tapi emisi karbonnya medium, berarti strategi yang harus kita lakukan adalah strengthen both climate resilience and low carbon sustainability. Jadi seperti yang Rakorsus tahun lalu, kita harus menguatkan climate resiliency kita dan juga low carbon system kita. Nah, untuk kita mencapai perekonomian yang low carbon, ini pastinya dibutuhkan green jobs. Jadi tidak hanya zero carbon ini memberikan dampak ekonomi atau lingkungan yang baik untuk kita semua, tapi ini juga menumbuhkan green jobs yang dibutuhkan. Jadi ada sebuah studi dari 10 negara, India, China, US, dan Brazil. Nah, di sini disebutkan ternyata di tahun 2030 dibutuhkan 12 juta green jobs baru. Pastinya untuk mencapai low carbon ini ada kendala yang mungkin akan kita hadapi dan pasti kita hadapi. Ini ada sebuah studi di UK, bayangkan UK saja yang sudah sangat advance di dalam zero carbon policy mereka merasa bahwa tidak cukupnya knowledge atau expertise di bidang zero carbon ini dalam bangunan. Oleh karena itu pentingnya edukasi di sini. Sebelum mengakhiri presentasi dari saya ingin memberikan 3 solusi jangka pendek yang mungkin Makassar bisa terapkan. Yang pertama adalah melakukan program dekarbonisasi. Nah, program dekarbonisasi ini bisa dilakukan di gedung-gedung pemerintahan seperti mungkin balai kota dan lainnya. Dan ketika kita melakukan program dekarbonisasi ini, kita bisa menetapkan baseline atau baseline untuk kita men-set target di tahun berikutnya, medium term dan long term, agar penurunan karbon kita ini terukur. Dan setelah program itu dilakukan, kita juga bisa melakukan program sustainable atau penurunan karbon yang bisa di karbon kreditkan. Kemudian untuk melakukan manajemen energi, bisa kita training manajemen auditor internal, yang ini sudah dicanangkan di Peraturan Presiden di tahun 2023 bahwa bangunan-bangunan besar itu wajib untuk melakukan manajemen energi. Karena ini pastinya dengan manajemen energi ini adalah salah satu langkah untuk kita mengurangi emisi karbon. Dan yang terakhir, perencanaan bangunan baru bisa menggunakan konsep desain zero carbon. Bisa saja bangunan zero carbon itu 100% zero carbon, atau mungkin bisa dimulai dari 20%, 30%, tetapi kita sudah memiliki baseline di tahun ini, dan hopefully di tahun-tahun berikutnya emisi karbon di sektor bangunan akan semakin rendah. Sekian paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rima Ginanjar untuk paparannya yang sangat informatif ya untuk kita semua, dan tentunya semoga harapannya gedung-gedung dan juga infrastruktur zero carbon dapat terwujud di Makassar. Dan kita langsung masuk ke paparan berikutnya mengenai mewujudkan low carbon city dengan metode solar farming. Seperti apa metode solar farming ini? Langsung saja kita sambut Bapak Suparditan. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, hari ini saya membawakan materi sebenarnya bagian dari yang diprogramkan oleh wali kota kita. Ya. Jadi tadi bicara mengenai low carbon city with metaverse. Nah, presentasi saya related dengan low carbon city tapi through the solar panel. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat dari data ini bahwa karena terjadi perubahan iklim,
pemanasan global membuktikan bahwa manusia sudah gagal menjaga bumi ini. Jadi kalau nanti sampai selesai presentasi kita, saya harapkan mudah-mudahan kita semua aware bahwa menjaga pemanasan global itu penting sekali. Jadi kalau selama ini kita cuma pikir, oh cuma bicara-bicara aja di luar negeri, tapi ternyata memang pengaruhnya sangat besar, ya. Jadi dari tahun 2011 sampai 2020 hanya 9 tahun permukaan bumi ini meningkat 1,1 derajat, ya. Ini adalah sama dengan pencapaian 50 tahun yang lalu. Jadi selama 50 tahun itu udah naik 5 kali, ya. Diprediksi 10 tahun ke depan, ya, pemanasan muka bumi ini mencapai 1,5 derajat Celcius. Dan ini sudah dikonfirm oleh Gates Foundation bahwa ini pasti terlampaui. Mereka akan set target lebih tinggi menjadi 2%. Ya, jadi bayangkan concern daripada ini terbesar, ya. Nah, untung kita ada teknologi renewable, yaitu tenaga surya. Nah, dengan tenaga surya ini sebenarnya kita di mana aja bisa berkontribusi untuk menghambat, memperlambat, ya, pemanasan global. Oke, apa yang udah dilakukan oleh negara-negara lain untuk pemanasan global ini? Jadi mereka udah men-set target untuk menghindari atau mengurangi, memperlambat pemanasan global ini. Ya, mungkin Makassar adalah, kalau saya boleh bilang, di Indonesia satu kota yang memulai untuk men-set target bagaimana menurunkan atau perubahan iklim atau pemanasan global ini. Oke. Jadi kalau kita lihat Uni Eropa menentukan bahwa mereka pada tahun 2030 akan mengubah semua penggunaan energinya 45% menjadi renewable energy. Ya. Amerika sendiri mengset bahwa mengurangi emisi 50 sampai 52% dari level mereka di tahun 2005 pada tahun 2030. Ya. Dan juga mereka mengharapkan pada tahun 2035 100% carbon pollution free electricity. Jadi kalau kita lihat banyak sekali udah mereka lakukan untuk mobil EV, sama juga dengan solar atap, ya, dengan lithium baterai kalau kita lihat-lihat di YouTube untuk itu. Ya. Nah, yang cukup berhasil adalah Swedia. Mereka sudah menurunkan 27% greenhouse gas emission, ya, sejak mereka umumkan tax karbon. Ya, jadi tax karbon itu apa? Jadi sebuah negara yang berkomitmen, mereka men-set target. Jika target itu tidak tercapai, dia harus membeli karbon dari negara yang bisa melakukan penghematan karbon. Ya, jadi Indonesia jika menerapkan itu atau bisa berpartisipasi, dan mereka sudah menjual atau Indonesia sudah menjual karbon ke luar negeri saat ini. Oke, jadi kita bicara apa sih benefit daripada solar panel. Yang pertama adalah, kita menurunkan greenhouse gas emission. Apa sih kita bicara greenhouse gas emission? Adalah gas yang menyebabkan pemanasan global. Ya, itu adalah greenhouse gas emission. Ya, apa-apa aja gasnya. Yang pertama tentu yang paling sering kita dengar adalah CO2, karbon dioksida. Ya, selanjutnya adalah CH4, kita lebih kenal namanya metana. Ya, dan yang satu lagi adalah N2O, ya, dinoksigen oksigen. Ya, itu kalau kita kenal lebih kepada gas ketawa, itu ya, N2O. Jadi kita bisa bandingkan emisi CO2 penghasil listrik, ya. Jadi untuk batu bara 16 kali mengeluarkan emisi dibanding solar panel. Sedangkan natural gas 7 kali daripada solar panel. Jadi bisa dibayangkan solar panel yang bisa menghasilkan listrik yang kita gunakan sehari-hari tidak menyebabkan atau tidak mengeluarkan emisi yang dapat menyebabkan polusi udara. Oke, yang kedua adalah
membantu melakukan reserve daripada water. Oke, jadi kita tidak sadar bahwa setiap kali terjadi pembangkitan listrik, begitu banyak air yang gunakan, ribuan, bahkan jutaan air gitu ya. Jadi orang bertanya, sebenarnya airnya digunakan buat apa gitu ya. Yang pertama adalah untuk mendinginkan generatornya. Kedua, processing waktu membangkit tenaga listrik ya. Yang ketiga, yang ketiga untuk pemurnian bahan bakar, dan yang terakhir adalah transportasinya gitu ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan, pembangkit listrik dengan tenaga batu bara memerlukan 530 liter air untuk setiap 1000 kWh. Ya. Sedangkan natural gas perlu 38 liter air. Ya. Solar panel tidak perlu untuk air itu. Oke. Selain itu, solar energi juga menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya tumpahan dari minyak. Gitu ya. Jadi banyak pembangkit listrik juga menggunakan tenaga minyak, ya, solar fuel gitu, ya. Kenapa terjadinya? Jadi kita sering lihat di YouTube gitu ya, atau di TV laporan tiba-tiba tanker karam, ya, minyak ada di laut, pesisir, pantai, ikan mati, burung mati, karang rusak gitu ya, ekosistemnya rusak gitu. Nah, dengan begini akan terkurangi. Dan yang terakhir adalah solar energi akan mengurangi kemungkinan untuk perubahan iklim atau pemanasan global. Jadi kita bisa lihat di sini batu bara menghasilkan 800 sampai 1250 gram CO2 per kWh dibandingkan setiap kWh gitu ya. Sedangkan natural gas menghasilkan 360 sampai 575 gram CO2 per kWh. Ya, nah sedangkan kita lihat solar energy tidak menghasilkan CO2 yang berbahaya dan menciptakan atau meningkatkan pemanasan global. Oke, kalau begitu kenapa kita harus go solar? Nah ini yang mungkin lebih penting nih ya. Jadi bayangkan setiap pemasangan 10 kW atau 10 kVA akan menghilangkan 4 ton CO emission per tahun. Atau sama dengan kita perlu tanam 100 pohon per tahun. Tapi bukan tahun kecil ya, ya udah besar bisa menyerap CO2. Jadi waktu implementasi besar bahkan data-data ini bisa 10 kali lipat lebih tinggi. Oke, jadi kalau kita bicara solar panel, tadi juga dari Singapura, John Lim bicara bahwa dari solar itu mungkin penerapan solar panel mungkin salah satu yang perlu dikonsider. Ya. Jadi ada 3 jenis solar panel yang diterapkan. Yang pertama adalah solar panel terapung, yang kedua solar panel yang dipasang di atap, yang ketiga adalah solar panel daratan. Ya. Nah, jadi kalau dari ketiga ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau terapung kita udah tahu kita pasang di danau ya atau di waduk, yang baru diresmikan adalah di Cirata, di Cianjur, Bandung ya. Nah, mereka perlu infrastruktur khusus untuk bagaimana mengapungkan panel itu di atas air ya. Tapi mereka nggak membutuhkan lahan ya. Nah, yang di atap tentu lebih mudah, selama ada atap cukup luas, tinggal dipasang solar panelnya, gitu ya. Tidak perlu ada tanah tambahan, lahan tambahan, gitu ya. PLTS daratan, nah ini perlu area yang besar, biasa proyek besar, ya perlu desain khusus, bagaimana menyusun panel sama infrastrukturnya. Oke, kalau kita lihat dari sini, data yang kita dapatkan bahwa solar PLTS ya di Indonesia baru terpasang 0,3 gigawatt. Ya, jauh sekali masih dibanding dengan Thailand yang sudah terpasang 3,1 gigawatt atau Vietnam yang sudah mencapai 18,5 gigawatt. Ya, PLN menargetkan PLTS pada tahun 2030 tercapai 3 gigawatt. Ya. Sebenarnya ada potensi yang sangat besar
untuk pemasangan solar panel di atap. Ya kalau kita lihat data ISDM, mereka melihat potensi untuk pemasangan 32,5 gigawatt di atap. Jadi bukan terapung atau di darat karena tadi perlu investasi, tanah yang luas, infrastruktur yang khusus untuk mengapungkan panelnya di air. Nah ini beberapa solar panel yang udah ada di Indonesia, contohnya di Likupang, Opua, CCE di Tangerang, ya Coca-Cola Amatil. Jadi itu yang terbesar saat ini untuk dipasang di atap, ya PLTS Bunaken. Dan yang terakhir adalah Waduk Cirata, adalah solar panel terapung, ya ini terbesar di Asia Tenggara, nomor 3 di dunia, ya. 192 megawatt yang dihasilkan. Oke, jadi saya fokus sekarang ke solar panel atap. Nah, jadi kalau orang berbicara selalu investasi, tapi mereka tidak melihat saving atau bagaimana kembali investasinya, ya. Nah, ini pada waktu pemerintah daerah menerapkan atau melakukan investasi solar panel atap, ini salah satu contoh perhitungan yang kita berikan. Berapa biaya listrik yang dihemat dengan pemasangan 10 kVA solar panel atap, ya. Jadi kita asumsi dipakai 24 jam atau bisa dialirkan ke tempat yang lain, artinya 10.000 watt dikali 24 jam menjadi 240.000 WH, ya, watt per hour atau 240 kWh. Jadi kalau setahun diperlukan 87.600 kWh. Ya dianggap biaya listrik di Indonesia di atas 6.600 volt ampere adalah 1.699, 1.700. Jadi per tahun yang dapat dihemat dengan memasang 10 kVA adalah 157 juta, ya 148 juta, tapi saya bulatkan 150 juta. Jadi dibayangkan jika satu kota memasang 100 solar panel 10 VA akan dihemat 15 miliar dan dalam waktu 10 tahun akan dihemat 150 miliar. Nah, selain tadi penghematan listrik, ada lagi pengurangan emisi karbon. Jadi kita bisa lihat setiap kWh sama dengan penggunaan 0,4 kilo daripada batu bara. Jadi tadi 10 kVA memerlukan 35.000 kilo daripada batu bara atau 35 ton. Ya. Konsumsi airnya setiap kWh diperlukan 4 liter. Jadi bayangkan saat 10 kVA yang tadi dipasang, perlu 350.000 liter air per tahun, ya. Dan karbon emisinya sebesar 87.600 CO per kilo, ya. Jadi tadi dibayangkan ini untuk satu, ya. Kalau kita pasang 100, ya. Nah jadi, sorry. Ya, jadi kalau dipasang 100, kita akan menghemat tidak menggunakan 3.504.000 kilo daripada batu bara dan airnya ada 35 juta liter per tahun, ya, dengan emisi penghematan 8.760.000 kilo CO2. Oke, selain solar panel, apa solusi lain dari low carbon, gitu ya? Nah ini sama juga untuk lampu jalan yang menggunakan solar panel. Ya saya percepat. Nah jadi sama ada mengenai penghematan daripada biaya listriknya. Jadi satu lampu kira-kira menghemat 744.000 setahun, ya 750.000. Jadi kalau dalam satu area dipasang 100.000, ya dia akan menghemat kira-kira satu tahun 75 M
Dalam 10 tahun dihemat 750 M untuk biaya listrik. Ya. Nah, dan lifetime daripada lampu surya jauh lebih panjang karena solarnya sendiri bisa tahan hingga 25 tahun. Ya, ini mengenai safety-nya, energy saving-nya, ini yang mungkin cukup menarik. Jadi kalau kita lihat, hutan sebesar 10 meter persegi dapat menyerap 1 kilo CO2 per hari. Jadi bayangkan kalau tadi kita pasang 100.000 lampu solar, kalau pakai lampu biasa PJU, kira-kira kita perlu 12 hektar hutan untuk dapat menyerap CO2-nya. Oke, option yang lain untuk penghematan CO2 adalah EV ya. Tadi Pak Wali sudah sampaikan di mana Makassar sudah menerapkan dengan bus, dengan EV, kendaraan dengan EV. Mungkin yang dipakai dengan luas saat ini adalah motor. Terutama pemerintah memberikan subsidi sebesar 7 juta untuk setiap motor EV yang dibeli oleh masyarakat saat ini. Jadi kalau instansi atau perkantoran atau daerah yang sudah memasang solar panel, ya pengisian daripada baterai untuk EV tidak perlu menggunakan listrik, gunakan solar sehingga tidak ada biaya tambahan. Selain itu, baterainya dapat digunakan secara gratis atau ditentukan biaya tertentu tuh yang murah untuk semua pengguna EV di daerah tersebut. Ya, bisnis ini nggak hanya buat pemerintah. Di Jakarta kami sedang lakukan kerjasama dengan SRC, Sampurna Retail Community, yaitu CSR daripada Philip Morris, ya, di mana warung-warung bisa berikut serta untuk menggunakan swap battery ini. Jadi meningkatkan pendapatan tambahannya untuk mereka. Nah, selain itu, baterai-baterai yang sudah rusak atau turun, bukan rusak ya. Jadi sama kayak handphone kita, udah pakai 2 tahun, 3 tahun turun tuh jadi 80%, 70%. Untuk kendaraan tidak bagus. Tapi untuk penampungan baterai, untuk solar tidak ada masalah. Jadi baterai itu bisa diambil dan digunakan untuk penampungan solar baterai tersebut. Nah, dan juga kalau instansi menggunakan motor EV, kita bisa mendetek posisi daripada motor kita di mana, baterainya sudah terisi di berapa, ya, di mana aja ada tempat penggantian baterai, berapa yang bisa digunakan, gitu ya. Dan bahkan kalau motor itu dicuri, ya kita bisa matikan dari jarak jauh. Nah, ini kira-kira penjelasan daripada saya. Sekarang tadi kita udah jelaskan, jadi Undang-Undang OJK nomor 14 tahun 2023 saat ini di Indonesia sudah ada bursa karbon. Ya, jadi sudah bisa jual beli karbon, sudah bisa dilakukan transaksi gitu ya. Nah, biasanya berhubungan dengan metaverse, kita akan bicara selalu mengenai kripto dan blockchain ya. Nah, jadi sebenarnya bisa diterapkan bahwa semua pengguna solar panel, baik itu institusi atau pribadi, bisa didaftarkan ke dalam blockchain. Dan penggunaannya karena di-link sama IoT, kita akan tahu berapa CO2 yang dihemat oleh masing-masing. Sehingga mereka mendapatkan poin karbon dan bisa diperjualbalikan lewat pemerintah atau institusi di suatu daerah. Ya, terima kasih, itu paparan yang dari saya. Terima kasih Pak Suparditan untuk insight-nya mengenai metode solar farming untuk mewujudkan low carbon city, sangat bermanfaat. Semoga kedepannya semakin banyak lagi infrastruktur yang bisa menjadi wadah untuk menerapkan metode solar farming ini. Tentunya didukung juga ya Pak Wali Kota, setuju?
semakin banyak solar farming di Makassar, kita harapkan seperti itu. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, masih ada satu paparan lagi yang akan kita dengarkan mengenai Capsule Mobility as a Supporting Pillar of Smart Cities yang akan disampaikan oleh Bapak Parta Sarati. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wali atas undangannya hari ini. Selamat siang menuju kelaparan ini. Ini materi saya paling berat karena pada mau makan ini. Saya bisa dibantu oleh panitia untuk menyampaikan slide saya. Terima kasih. Jadi materi saya adalah hari ini adalah sebenarnya green transportation ya, atau smart transportation yang kita udah melakukan sejak riset dari tahun 2004 ya. Dan kita juga udah membuat contohnya di Indonesia. Next slide. Jadi ini saya bawa namanya kapsul mobility. Jadi ada 3 jenis kapsul. Kapsul pertama adalah adalah kita sebut dengan kereta kapsul. Kereta kapsul ini hampir sama dengan LRT yang di Jakarta. Lebih kurang itu 100 penumpang. Jadi ini adalah yang akan melayani jalur primer ya. Jadi dia jalur primer. Yang kedua adalah metro kapsul yang akan melayani jalur sekunder. Yang ketiga adalah mini kapsul. Dan yang terakhir adalah kita sebut dengan mikro kapsul. Bisa lanjut? Next. Jadi ini adalah rangkaian satu grup yang mana masing-masing kapsul berdiri sendiri. Jadi di dalam cost capex di dalam kapsul ini adalah lebih dari 50% adalah infrastruktur. Bagaimana sih cara mengurangi infrastruktur ini adalah hanya satu kapsul yang boleh masuk dalam satu bentang yang 25 meter. Which is itu hanya 2 detik antara kapsul dan kapsul satu. Sehingga biaya infrastrukturnya bisa kurang sangat signifikan. Next. Jadi metro kapsul inilah yang akan saya jelaskan berikut nanti di slide dan ada videonya. Metro kapsul ini kapasitas penumpangnya adalah lebih kurang 50 orang dengan beban lebih kurang kalau rata-rata 80 kilo 4 ton plus dengan kereta dan motor dan sebagainya kira-kira 10 ton. Jadi ini sangat ringan. Yang mana 10 ton ini hanya diizinkan melalui satu bentang yang lebih kurang 25 meter. Sehingga bebannya sangat ringan, infrastrukturnya menjadi lebih murah. Lanjut. Jadi mini kapsul ini adalah adiknya dari metro kapsul. Ini mengumpan ke metro kapsul, kapasitasnya lebih kecil daripada metro kapsul, kira-kira 16 orang. Ya. Bisa lanjut. Ini mikro kapsul bisa untuk jalur-jalur khusus ya, umpamanya dari apartemen di feeding ke mini kapsul, dari mini kapsul di feeding ke metro kapsul, dari metro kapsul bisa ke LRT. Lanjut. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar ini warna merah adalah stasiun daripada LRT katakan atau kereta kapsul. Jadi kereta dari mini kapsul akan mempiding ke kereta kapsul. Demikian juga yang mikro kapsul akan kepiding ke metro kapsul, dari metro kapsul akan piding ke kereta kapsul. Sehingga ini menjadi satu integrasi secara keseluruhan tentunya akan mengurangi polusi. Tadi kita mendengar dari paparan panelis di Makassar ternyata 28% ya yang mengkontribusi emisi karbon untuk transportasi. Nomor 2 setelah residensial. Oke, next. Ini saya bilang tadi dari A ke B, katakan dari mini kapsul ke metro kapsul, dari metro kapsul ke C adalah kereta kapsul. Ini adalah salah satu integrasi kapsul. Next. Ini karena ada videonya 4 menit ya. Tolong videonya diklik, karena ini 4 menit. Tolong diklik videonya. Yes. Oke, ini 4 menit. Bisa suaranya Pak? Ya, ini yang baru. Bisa suaranya?
Jadi ini ada beberapa mode transportasi, ya. Ini tentunya yang kita di atas ini lebih yang seperti kita, ada juga yang di bawah seperti ini. Ini cukup mahal, apalagi high speed sekarang ya, yang di Jakarta bisa 2 triliun per kilometer. Kalau ini kelemahannya adalah bersinggungan dengan transportasi lain, ini juga. Sehingga kalau di kota-kota besar seperti ini sangat sulit ya, karena akan bersinggungan dengan transportasi lain. Maka itu salah satu solusinya adalah di atas ya, di atas dengan mengambil daerah-daerah koridor. Namun, ya. biaya terbesar untuk membangun sebuah sistem transportasi publik jalur melayang adalah infrastruktur atau civil structure, di mana 50% pembangunan dipergunakan untuk infrastrukturnya. Dilihat dari seluruh permasalahan di atas, kami memberikan solusi dengan memperkenalkan metro kapsul. Metro kapsul adalah new elevated public transportation yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas di dalam kota-kota besar yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Sistem operasi metro kapsul adalah sistem operasi revolusioner yang sudah dipatenkan secara nasional maupun internasional. Sistem operasi tersebut didesain untuk mengontrol jarak antara metro kapsul untuk selalu berjalan di antara 2 kolom, sehingga ukuran konstruksi girder dan kolom akan jauh berkurang. Metro kapsul dapat berjalan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kecepatan maksimum hingga 80 km per jam. Kapasitas penumpang adalah 24.000 penumpang per jam per arah dengan 8 metro kapsul per rangkaian. Namun jumlah metro kapsul per rangkaian tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan penumpang pada jam-jam tertentu, sehingga sistem operasi metro kapsul sangat fleksibel. Metro kapsul dengan kemampuan bermanuver dengan turning radius hanya 15 meter yang mampu melalui jalan-jalan di dalam kota-kota besar yang sudah padat dengan bangunan atau kota yang memiliki jalan yang tidak terlampau lebar, sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan area yang terkena dampak pembangunan. Metro kapsul memiliki kemampuan menanjak sampai 10% karena metro kapsul dilengkapi dengan 4 buah motor listrik berkekuatan besar dan menggunakan 8 buah ban karet. Pembangunan infrastruktur metro kapsul menggunakan metode khusus sehingga dapat dilaksanakan dengan waktu yang sangat cepat dan tidak mengganggu lalu lintas di lokasi pembangunan. Metro kapsul merupakan sistem transportasi elevated yang 100% dirancang oleh para ahli teknik Indonesia sehingga memiliki kandungan lokal yang sangat tinggi. Saat ini, metro kapsul mempunyai fasilitas yang dibangun secara khusus untuk tujuan pengembangan dan pengujian di Subang. Diharapkan metro kapsul sebagai karya putra bangsa Indonesia bisa digunakan di Indonesia sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Subang. Hati-hati, pintu akan dibuka. Jadi ini nyata ya, metro kapsul ini ada di Bandung. Tadi Pak Wali mengatakan bumpy, sebenarnya enggak karena strukturnya pakai beton. Sekarang ini Pak Wali udah kita ganti pakai baja sehingga dia lebih mulus ya dibandingkan yang sekarang. Jadi kami udah mengembangkan lebih dari 7 tahun, tapi oleh Profesor Mulyo Widodo udah lebih dari tahun 2004, lebih dari 10 tahun ya.
Jadi kalau kita lihat metro kapsul pertama adalah ini karya anak bangsa, ya. Dan tentunya hemat biaya. Hemat biaya ada dua ya tadi ya, capex dan opex. Karena capexnya lebih murah, bebannya lebih murah. Opex bisa dia lebih murah karena apa? Karena ini rangkaian. Kalau tidak dalam waktu sibuk, semua kereta bisa masuk ke dalam stasiun hanya operasi satu, sehingga listriknya sangat murah. Jadi dua sisi, opex maupun capex ya. Tentunya pembangunannya sangat cepat. Kebetulan saya seorang engineer, kita bisa bangun di trotoar pakai precast. Dalam satu hari satu malam kita bisa pasang satu bentang yang 25 meter. Jadi tidak akan mengganggu lalu lintas. Ketiga adalah tentunya ini green ini ya, green transportation. Tadi coba didengarkan presentasi dari panel pertama tadi adalah 28% loh yang kontribusi green emission carbon emission di Makassar. Jadi kalau ini bisa diselesaikan minimal udah mengurangi 28% ya. Sangat signifikan untuk menuju ke low carbon city. Yang berikutnya adalah bahwa ini tentunya transportasi massal, pemecatan kemacetan. Hari-hari ini kita bisa melihat di Bandung, di Jakarta motor itu kayak lebah ya. Begitu kita berhenti, semua datang. Ini yang membuat karbon emisi yang sangat besar ya, transportasi di seluruh kota-kota besar. Berikutnya ini adalah tentunya ini karya anak bangsa, ini adalah penemunya adalah profesor dari ITB, Pak Mula Widodo. Dan komposisi lokalnya, ini lebih penting lagi ya, 95% adalah kandungan lokal. Memang motornya aja kami beli dari Eropa, tetapi ini desain oleh Profesor Mulyo. Dan ini sudah dipatenkan secara nasional maupun internasional ya, dan masa konstruksinya sama super cepat. Next slide, please. Ini kira-kira kapasitasnya 50 orang, beratnya sangat ringan ya, dan menggunakan baterai. Tentunya dengan teknologi baterai yang berkembang sekarang makin ringan sehingga akan bisa mengurangi beban dari metro kapsul. Dan listriknya menggunakan DC dengan menggunakan third rail ya. Dan ini bisa turning radiusnya 15 meter. Bayangkan kalau di Bandung tuh jalannya sempit-sempit ya. Waktu itu kita pertama ini harusnya proyeknya di Bandung ya. Itu radiusnya bisa 15% radiusnya. Apalagi di kota-kota Jakarta yang kota-kota yang besar ya. Sangat padat, simpangannya sangat kecil sehingga dia bisa 15%. Kecepatan maksimumnya bisa 80 km per jam kalau di lurus ya. Dan ini sudah dicoba, uji coba di dalam motornya sendiri. Next. Ini kira-kira lebarnya 2,2, tingginya 2,8, panjangnya 9 meter, maksimum 50 orang, maksimum beratnya adalah 9 ton. Sekarang ini kami udah membuat tipe keempat dengan menggunakan aluminium, sehingga bisa mengurangi lebih ringan lagi. Dan headway-nya bisa sampai 1,5 menit, bahkan di Singapura sekarang headway-nya 1 menit ya. Kita bikin 1,5 menit atau 3 menit. Ya. Next. Saya ngejar waktu, jadi setiap kereta ini dioperasikan secara otonomus ya. Tentunya ini smart transportation, memiliki STP, Smart Transportation, and STO ya, Smart Transport Operation System. Next slide please. Silakan. Jadi tentunya ini dioperasikan dengan smart, di mana antara BIM dikontrol oleh pusat kontrol yang ada di stasiun-stasiun, sehingga kalau terjadi suatu emergensi dia akan mengatur kapsul ini mendekat ke arah stasiun kedekat, katakanlah listriknya mati, sehingga dia bisa otomatis dengan smart train operation ini bisa mendekat ke stasiun yang terdekat, sehingga bisa dievakuasi orang-orang itu dari kereta menuju ke walkway langsung ke stasiun. Next slide. Dan ini juga ada 3 redensi kalau terjadi sesuatu ya. Ada passive sensor, ada active sensor, ada active wireless communication. Jadi antara track dengan track yang lain akan dihubungkan dengan dikontrol oleh pusat kontrol, sehingga kalau terjadi sesuatu dia akan dalam keadaan emergensi bisa cepat dikirim ke stasiun terdekat. Berikut lagi. Ini ada 4 motor listrik, dalam materi kapsul itu ada 4 buah motor listrik. Kalau satu motor rusak,
3 motor itu bisa berfungsi. Demikian juga kalau 2 motor rusak, bisa digunakan 2 motor aja. Jadi dia dilengkapi dengan brake di depan maupun di belakang, ban yang belakang. Ya. Bisa berikut. Next. Ya, ini jadi listriknya DC. Kapasitas angkutnya kalau kita menghitung ya, kapasitas angkut katakan jumlah unitnya 4 unit. Penumpangnya per unit 50 orang. Kalau kita antara katakan 500 meter atau 1 kilo, itu EDW-nya katakan 3 menit, sehingga kapasitasnya kira-kira 4.000 orang, 4.000 orang ya per jam. Kalau kita tambahkan kapsulnya katakan 8 unit, sehingga kapasitasnya per jamnya bisa 12.000. Jadi ini bisa diatur ya, bisa 8, bisa 12, bisa berapa tergantung daripada kesibukan lalu lintas. Saya kemarin ngitung ya, kalau dari airport di Makassar ini ke tengah kota kira-kira 25 km, katakan kapasitas penumpang per tahun di Makassar ini 10.000 ya. Kalau saya bagi per jamnya dalam operasi 10 jam dalam 1 hari itu kira-kira 2.700 orang per jam. Jadi sangat mungkin dilakukan di Makassar ini. Next lagi. Jadi kalau kita lihat tadi OPEX-nya juga sangat murah ya. Karena kenapa tadi OPEX-nya murah? Karena kereta kapsul ini adalah rangkaian udara ya. Jadi kalau dalam waktu jam sibuk dia bisa kita operasikan 10 rangkaian, 10 kereta. Katakan siang hari agak sepi, bisanya 2 kapsul yang kita luncurkan. Sehingga energinya sangat murah, OPEX-nya sangat rendah sekali. Sehingga ini sangat efisien. Karena kalau kita lihat di grafik ini lebih kurang energi cost-nya 65% dari total cost-nya ya. Jadi ini sangat efisien. Next. Jadi ini dokumentasi, katakan tadi ini saya di Subang, kita luncurkan 2 kereta, bagaimana kita mengontrol kereta ini tidak tabrakan ya, dengan menggunakan lidar, kamera ya, RFID, sehingga ini bisa dikontrol supaya tidak terjadi tabrakan. Dan ini otonomus ya, tidak perlu pakai supir sebenarnya, bisa kita operasikan dari ruang kontrol. Tetapi di Indonesia tetap kita naruh supir ya kalau terjadi sesuatu sebagai emergency. Berikut. Nah, ini dia pengujian prototipe. Kebetulan ini adalah sebelah kiri ruang kontrol. Kita bisa melihat monitor di dalam layar itu seluruh kereta di seluruh trek ya, bisa dimonitor apakah ada masalah di suatu tempat. Berikut. Nah, ini tentunya kami sudah mengembangkan 4 versi. Versi pertama ini dikunjungi Pak Jokowi ya, ini tahun 2007. Kedua kami mengembangkan versi 2 ya. Terusnya versi 3 ini dinaikin presiden, gubernur dan wali kota ya di Bandung ya. Ini versi 3 dan sekarang ini kita mengembangkan versi 4 ya. Yang versi 4 yang lebih ringan, lebih mulus, bukan bumpy lagi. Dan tentunya ini juga dipatenkan di seluruh dunia, terutama di Cina dan Jepang dan Indonesia. Dan kami juga udah bercoba kerjasama dengan Intamin. Kebetulan mereka hampir sama ya jenisnya, tetapi mereka uji cobanya di laboratorium, kalau kami langsung di lapangan ya. Next. Ini tadi lokal international patent, ada 2, kita patenkan di Singapura untuk internasional, demikian juga di Indonesia. Kita berikut. Nah, inilah penemunya, seorang profesor, anak jenderal ya, yang usianya sekarang 70 tahun, mudah-mudahan sebelum 80 tahun targetnya dia bisa beroperasi di Indonesia. Ini salah satu motor ya, M300 untuk mikrokapsul. Jadi ini sebenarnya luar biasa ya. Tadi tinggal ada political will aja nih Pak Wali, supaya ini bisa terjadi. Karena ini bukan rocket science, menurut saya orang Indonesia pintar-pintar ya sebenarnya. Jadi kalau ini bisa dilakukan, terutama di Makassar ya. Kalau Makassar bisa, benar-benar hebat ini. Orang akan nyontoh seluruh kota akan melihat di Makassar ini. Apalagi tadi Makassar 28% loh yang emisi karbonnya sumbangan dari transportasi. Jadi kalau ini bisa dibuat di Makassar, nanti kalau proyek-proyek lain di tempat lain Semarang harus bayar royalti ke Makassar ya. Jadi ini sangat memungkinkan karena temanya sangat menarik ya, low carbon city. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di Makassar. Saya ambil kesimpulannya, kita bisa kesimpulan bahwa tadi bahwa capex-nya kenapa rendah? Capex-nya rendah karena
hanya satu kapsul yang kita izinkan dalam satu bentang, which is kita 10 ton ya, itu yang bisa mengurangi biaya infrastruktur, yang mana biaya infrastruktur itu lebih dari 50% dari total cost. Kedua tentunya OPEX-nya rendah. Kenapa OPEX rendah? Karena kapsul ini individual, kalau dalam jam sibuk, kita hanya bisa operasikan satu, sehingga energi cost-nya sangat rendah. Ketiga adalah virtual coupling ya, ini kita sebutkan dengan gandengan udara. Yang ada sekarang di Jakarta LRT namanya couplingnya mechanical, disambung antara dua kereta ya, sehingga bebannya menjadi berat. Kalau kita ini namanya virtual coupling, artinya tidak ada gandengan, gandengannya adalah udara. Dan tentunya ini otonomus, bisa kita kendalikan tanpa awak ya, bisa kita kendalikan dari ruang kontrol. Dan ini tentunya smart mobility. Yang terakhir adalah ini betul-betul green mobility ya, karena tidak menimbulkan polusi. Demikian mungkin presentasi saya. Terima kasih atas Bapak-Bapak sabar mendengarkan presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Parta Sarati untuk materinya mengenai capsule mobility ya, sangat menarik, semoga dapat segera terwujud ya Pak ya, dan Makassar menjadi pelopornya yang pertama. Dan sebelum kita simpulkan diskusi pada kali ini, kita akan memberikan kesempatan lagi bagi Pak Wali Kota untuk menyampaikan closing statement dalam diskusi kita pada hari ini. Kami persilakan Pak Dani. Izin Pak. Saudara-saudara sekalian, terakhir nih, supaya kita makannya nanti sebentar enak, yang mau sholat silakan sholat ya. Jadi mau maaf ini Prof, memang supaya makan enak dinikmati, jadi ya. Teman-teman sekalian, tadi pagi kita telah melihat para ahli dari seluruh dunia. Keterwakilan dunia terlihat dan keterwakilan sumber teknologi jelas sekali. Yang bicara para profesor dari universitas terkemuka di dunia. Sebagai apa? Bekal kita membuat keputusan. Tadi baru saja kita melihat expert di bidang solar farming, expert di bidang green building, Adinda Rima, expert di bidang green transportation. Semua ini adalah mengisi hasil penelitian para researcher tadi tentang Makassar. Contoh riset dari Prof. Wangda yang mengatakan jika semua atap dibuat atau diberi solar panel, maka net zero karbon bisa dicapai. Ukurannya jelas. Tadi kita lihat Pak Supadi menerangkan tentang teknologi solar panel yang begitu efisien. Dulu solar panel besar-besar, kecil dayanya yang keluar. Sekarang solar panel kecil-kecil, dayanya besar. Sehingga saya mengambil keputusan tahun ini juga mengefisienkan anggaran yang sudah ada. Saya persiapkan tahun ini juga untuk mengambil keputusan green energy ini di semua sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Saya minta di mock up-kan satu, termasuk trainingnya, semua pengelola sekolah harus di training mengelola solar energy. Yang kedua, menghadapi kereta api yang akan masuk Makassar, dan insya Allah tetap kita pertahankan elevated. Masih ada pertengkaran atau perdebatan soal elevated dengan 8 grade. Saya tidak setuju 8 grade, karena kalau 8 grade membuat bendungan 7 meter tanah, insya Allah kita akan lebih tenggelam lagi. Maka kita harus kembalikan ke komitmen awal, itu harus elevated. Dan feedernya, saya memilih feedernya adalah metro kapsul. Kenapa metro kapsul? Dia kecil, jalan-jalan kita kecil. Kebutuhan transportasi barat timur adalah kebutuhan transportasi yang mendesak. 15 tahun lalu saya meneliti, waktu itu masih konsultan, meneliti perpindahan orang dari barat ke timur Makassar, flat atau penumpang, itu 675.000 15 tahun lalu. Berpindah dari pemukiman di sebelah timur
ke barat di tempat kerja. Di barat ini tempat kerja. Apalagi hari ini, hipotesis saya, hampir 1 juta orang bergerak barat timur tiap hari. Maka kebutuhan feeder kita setelah kereta api stasiunnya berhenti di Newport, maka metro kapsul lah yang akan melayani, terutama memperkuat transportasi kita, bangkitan dan tarikan transportasi kita timur barat. Kenapa kita hadirkan expert memang di bidang itu? Tentang green building, saya kira kita bisa lihat tadi, ya, Ibu Rima telah menyampaikan kepada kita, ya, mulai dari bagaimana menghitung karbon kandungannya. Beliau ini memang ilmunya, ya, beliau sekolah di Inggris, ilmunya khusus untuk itu. Dan tidak banyak orang atau konsultan seperti beliau soal green building. Kita tahun ini insya Allah akan segera meresmikan green building untuk government office pertama, yaitu Makassar Government Office atau MGC di Balai Kota, yang dilaksanakan oleh pembangunan perumahan, sebentar lagi selesai. Itu green building dan semua ada hitungannya. Maka lengkaplah hari ini tadi secara teoretikal dan penelitian dan secara praktek seperti baru saja kita dengar. Izinkan saya juga menyampaikan rasa duka yang mendalam. Baru saja saya dapat berita duka, ada longsor di Luwu, ya, yang sudah pasti ada 4 korban jiwa karena hujan keras. Ini extreme weather juga, extreme weather. Mulai dari kemarin, ya, dari kemarin, dan beberapa penumpang masih terperangkap di timbunan longsor. Nah, tentunya ini adalah contoh yang paling nyata dari sebuah perubahan iklim, dan kita harus melakukan mitigasi dan adaptasi, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga kita, mulai dari anak-anak kita, jagai anak tak, mulai dari lingkungan kita, dan tentunya secara kolektif untuk kota kita. Dan saya kira saya perintahkan nanti kalau PMK, kalau butuh pertolongan untuk bantuan untuk teman-teman di Luwu, siapkan pasukan untuk membantu pencarian korban, ya, seperti biasanya, ya. Kami punya pemadam kebakaran terbaik di Indonesia, selalu juara dan selalu menjadi mentor bagi pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia, selalu menjadi juara juga, dan mudah-mudahan ini juara di Surabaya sebentar lagi. Itulah hari ini, dan tentunya kita setelah istirahat, adanya musik toh, ya. Jadi kita makan, kita sholat, sebentar kita mulai masuk sesi yang lebih penting lagi. Kita akan mengukur kecerdasan SKPD, menangkap tadi. Jadi yang tidak perhatikan tadi pasti lau-lau nanti sebentar presentasi, sembarang dia bilang, ya, pasti piti-piti. Ya, kalau piti-piti masih bagus, tapi kalau lau-lau itu seperti orang sudah mau meninggal, ya. Yang lain diucapkan, lain yang diingat, lain yang disampaikan, ya. Jadi jangan sampai sebentar di panggung ini, ya. Ini memang sengaja panggung ini dibikin begini, Ibu Rima, ya, teman-teman, supaya ini ngetes jimat juga untuk presentasi. Tidak gampang presentasi di tengah yang 360 derajat ini, ya. Karena semua apa yang kita bicarakan, gaya kita akan dilihat semua oleh audiens. Terima kasih atas perhatian kita. Kita masuk sesi sebentar lagi setelah istirahat dan isoma. Kita masuk sesi yang paling penting, yaitu respon dari SKPD. Dan hari ini hari spesial buat saya, karena hari ini adalah ulang tahun pemerintahan saya yang ke-3 tahun, adalah. Saya bilang mestinya Ibu Titi, dan kita menyampaikan selamat kepada Ibu Titi juga, Ibu Fatmawati Rusdi terpilih, insya Allah terpilih menjadi mewakili kita di DPR RI. Ya. Ini persis 3 tahun. Ya. Mudah-mudahan tidak dipotong. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya tadi waktu WA sidang hari ini juga MK, tapi saya tidak bisa hadir. Tapi mau dipotong atau tidak, program untuk low carbon harus jalan.
Karena itu bukan kebutuhan saya sebagai wali kota, tapi kebutuhan hidup kita semua. Hidup Kota Makassar yang kita cintai. Kota Makassar yang baik untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wali Kota Makassar, Pak Dani, untuk closing statement-nya yang penuh semangat dan motivasi. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk seluruh narasumber. Wali Kota Makassar Pak Muhammad Ramdan Powanto, dan juga terima kasih Mbak Rima Ginanjar, Pak Suparditan, dan juga Pak Parta Sarati untuk semua insight yang kita dapatkan pada hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk memberikan sedikit kesimpulan dari diskusi pada hari ini Bapak Ibu. Saat ini Kota Makassar maju dengan langkah optimis sebagai kota rendah emisi dengan memanfaatkan teknologi metaverse. Mencapai net zero emission bukan hal yang mudah. Dibutuhkan desain infrastruktur zero carbon yang berkelanjutan, teknologi solar farming, dan mobilitas kapsul sebagai langkah awal yang penting. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita dukung dan tentunya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga sektor swasta. Dan sebagai bagian dari Pemkot Makassar, Bapak Ibu, kita harus jaga semangat dan juga komitmen ini, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bertransformasi menuju low carbon city, kota rendah emisi yang lebih maju dan juga ramah lingkungan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi untuk kita. Nampaknya Bapak Ibu semua di sini sudah sangat kelaparan ya, karena sudah memasuki jam makan siang. Terima kasih untuk partisipasi dan juga antusiasmenya Bapak Ibu. Dan sebelum kita berpisah, boleh kali ya saya tutup dengan pantun sekali lagi? Boleh. Semoga masih bisa jawab ya, walaupun dalam kondisi lapar ya. Pagi-pagi minum kopi pahit. Sambil makan kue bolu. Saya Dazen Frila pamit, sampai jumpa Makassar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC Mbak Indri dan Mas Bogel. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekali lagi untuk sesi materi yang kedua kita dipandu oleh Mbak Dazen Frila. Terima kasih. Biasa. Terima kasih, mohon. Boleh untuk bergabung di area di tengah panggung. Boleh. Untuk setelah ini kita nantinya akan ada prosesi penyerahan cendera mata terlebih dahulu, bentuk apresiasi dari Rapat Kordinasi Khusus. Betul. Boleh Bapak Suparditan juga ikut bergabung dengan Bapak Parta. Ya, boleh kita agak maju, mohon izin Bapak Ibu, para narasumber kita dan juga moderator. Kami turut mengundang sekali lagi moderator di sesi pertama juga untuk dapat bergabung di atas panggung kepada Bapak Ansariadi. Mohon izin Pak. Iya. Yes. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sesi materi yang begitu luar biasa pada hari ini di pertemuan awal kita dalam rangkaian Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024. Betul sekali. Setelah kita ikuti bersama dua sesi dengan tema yang pertama yakni tentu saja kita membahas terkait dengan low carbon in policy strategi, dan juga tema kedua Makassar low carbon city with metaverse. Betul sekali. Semoga tentunya semua yang ada di sini nantinya bisa mengaplikasikan semua informasi yang tadi telah di-share oleh para narasumber, baik narasumber nasional maupun juga narasumber internasional, tentunya yang telah membuka mindset atau pikiran dari seluruh jajaran dari pemerintah Kota Makassar bagaimana untuk bisa menerapkan low emisi, low carbon untuk kebijakan-kebijakan strategis pemerintah Kota Makassar di tahun 2024 ini. Dan untuk saat ini kita akan mempersilahkan untuk menyerahkan apresiasi kepada para moderator dan juga narasumber. Kami undang kepada penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Firman Pagara untuk berkenan. Mohon berkenan kepada Bapak Firman Hamid Pagara, SSTP Empupol, untuk dapat menyerahkan ya, beliau merupakan penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar. Betul sekali. Iya, ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Kota Makassar atas kontribusi yang begitu besar pada hari ini dari para narasumber kita yang luar biasa ini. Narasumber-narasumber yang hadir ini bukan main-main loh. Betul. Ya. Dan tentunya ini juga menjadi pemandangan yang sangat luar biasa sekali untuk para narasumber melihat bagaimana Kota Makassar begitu pedulinya dengan kelestarian lingkungan, begitu pedulinya
dengan masa depan dari anak dan cucu di negara, Betul. di generasi berikutnya untuk bisa menikmati keindahan dan juga kelestarian lingkungan dari yang Kota sehat Makassar. ya, betul sekali, karena pemerintah Kota Makassar bukan hanya fokus terhadap pembangunan dalam hal digitalisasi, tapi juga pembangunan yang berbasis dengan metaverse ya, Betul atau sekali. memanfaatkan digital untuk berbagai hal termasuk dalam pemeliharaan lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan juga pastinya untuk lebih peduli lagi terhadap kondisi bumi kita saat ini. Betul. Terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Terima Sekali kasih lagi Mbak kami ucapkan Deza. terima kasih untuk para narasumber. Yes. Terima kasih untuk para moderator tentunya yang telah memandu seluruh materi di materi pertama dan materi kedua pada acara Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024. Sekali lagi Yes. terima kasih juga untuk penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Firman Hamid Pagara yang telah menyerahkan apresiasi kepada para narasumber dan juga moderator di acara ini. Betul sekali. Dan baiklah Bapak Ibu hadirin, sebelum kita masuk pada sesi break atau istirahat, kami juga akan pamit undur diri dan mengundang yang akan memandu Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar tahun 2024 selanjutnya adalah Untuk dua menyaksikan rekan kami. Betul Ada sekali. Ivan Ince dan Stefani Sutejo. Nah, Thank you. kalau misalnya udah mulai pegel lihat wajah kami berdua, bisa lebih refresh lagi dengan para pengganti kami. Sekarang gilirannya muda-muda, yang tua-tua udah sekarang. Udah istirahat. Yang muda-muda sekarang. Pernah muda dan masih muda pasti ya. Silakan kalau gitu untuk Irfan Ince dan thank you Vogel, thank you Henry. Kayaknya udah kerja dari subuh tadi ya? Iya. Dari subuh, dari pagi banget. Yang buka gerbang kayaknya. Iya betul ya. Baiklah kalau begitu, selamat istirahat dan selamat melanjutkan. Kami berdua pamit, saya Indri Wijaya. Dan saya Apriansyah Bogel. Kita berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama kami memandu jalannya acara mulai dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Kak Indri dan Kak Bogel, luar biasa. Tentunya selamat siang untuk seluruh Bapak Ibu yang masih terus semangat ya sampai siang hari ini tentunya. Betul. Assalamualaikum, selamat siang semuanya para hadirin. Yang pastinya ini adalah acara yang spesial di tahun 2024 ini. Dan momen kali ini sebelum nanti kita ngelanjutin untuk rakorsus kita. Betul. Untuk sesi ketiga, kita Betul mengajak sekali. Anda semuanya untuk kesempatan kali ini bisa menikmati santap siang dan juga sholat Pastinya, betul ya. Ini untuk kembali menyegarkan Bapak Ibu, untuk kembali mengikuti rangkaian rakorsus, karena ini adalah rakorsus ke-7. Betul sekali. Untuk Pemerintah Kota Makassar. Ya. Untuk itu, menemani kehangatan makan siang bersama Bapak Ibu, kita akan sama-sama diiringi oleh teman baik band. Selamat menyaksikan. Ucapkan selamat siang untuk seluruh tamu. Mentari pagi sinari semua, terangi bumi, hangatkan cinta. Satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh, dukung gapai segala harapan. Diriku demi cintaku selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau
Satu karena junjungan cinta, peneguh hati, penyatu jiwa. Damailah angan dengan segenap rasa, demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, di cintaku selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Indahlah ripelannya seusai hujan membuka hari. Sama dirajuk mega garis wajahmu lembut tercipta. Bawa sebentuk cinta menjemput impian. Resah rindu meresah, kenangan haru ku dekat.
kasih aku pulang menjemput impian. Kau dan aku jadi satu, air di laut biru, takkan ada yang kuasa mengusik haluannya. Kau dan aku jadi satu, sambut kataku sekian lama waktu telah berurai mana. Cinta kita gemerlap bersama-sama. Tak ku buat sasti dari tulusnya janji, walau apa terjadi tetap tetap berdiri. Kau dan aku jadi satu, air di laut biru, takkan ada yang kuasa mengusik haluannya. Kau dan aku jadi satu, bersama kita demi impian. Cek. Cek, cek. 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 Oh ya. Si, cek. Clap along if you
that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Menang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim
yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Ya kamu, oh. Cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu kamu. Oh ya kamu. Hari telah berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, kaki bergetar hebat. Akankah aku ulangi merusak harinya?
Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya, hariku bersamanya. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah. Girl, your heart
Baik, hadirin peserta Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar 2024. Kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan kepada Anda semuanya, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk bersiap-siap kembali masuk ke dalam ruangan karena kita akan melanjutkan rakorsus untuk sesi yang ketiga. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu, para hadirin sekalian untuk bisa kembali masuk ke dalam karena sesaat lagi untuk sesi ketiga akan kita segera mulai. Terima kasih. Baik, hadirin yang berbahagia, sembari menantikan waktu yang tepat untuk kita bisa berkumpul bersama di dalam ruangan ini dan kembali memulai untuk Rakorsus 2024 untuk sesi ketiga. Bersama-sama mari kita menyaksikan penampilan dari teman baik. It was fun and
you were history, the slamming of the door. And I made myself so strong again somehow. And I never wasted any of the time. None of you should stay. But if I touch you like this, and if I kiss me like that, it was no slug home, but it's all coming back to me. If I touch me like this, and if I kiss you like that, it was going nowhere, but it's all coming back to me. It's all coming back to me now. There were moments of doubt, there were spasms of light. There were things I'll never do again, but then it always seems right. There were nights of desperation, it was one that your arms If I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, we just what we want to see, all coming back to me. Terima kasih. Baik, kepada seluruh Bapak Ibu yang masih berada di depan pintu ballroom, kami persilahkan untuk dapat memasuki ruangan. Karena kita akan bersama-sama melanjutkan kegiatan Rakorsus pada sesi berikutnya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan, kiranya agar dapat mempercepat langkah untuk kembali ke kursi masing-masing untuk mengikuti kegiatan Rakorsus kita karena akan segera kita lanjutkan. Dan tentunya untuk sembari menunggu seluruh Bapak Ibu yang masih berjalan menuju kursi masing-masing, kita masih akan terus diiringi oleh teman baik band. Oke, untuk seluruh tamu kita, silakan bergabung kembali. Terima lagu dari teman baik sambil menemani Anda. Jiwa sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Bila datang mengikat janji, janji setia, setia abadi. Ya kalau yang mau kita nyanyi bersama. Wahai kali Tuhan, karena tiada petaka merebut kasihmu. Ku sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Kali datang mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh kali, oh
janji setia, setia abadi. Oh, dari orang cintamu abadi. Wahai kau liduhai ratna, tiada bertakam merebutkan seluruh. Dari ratna, cintamu abadi. Wahai kau liduhai ratna, tiada bertakam, tiada bertakam, tiada bertakam, tiada bertakam, tiada bertakam. Menjalin cinta, dua sejoli menjalin cinta. Terima kasih. Terima kasih. I will do anything, girl, you need only, and I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight, baby, all to the night. I'll make love to you where you want me to, and I'll bring all it on till you tell me now, baby, tonight is your night. Just make a wish, so you're nice. Anything that you want, I will give you the love of your life, your life, your life. We belong together, and you know that I'm right. Why do you play with my heart? Why do you play with mine? You said we'll be forever, you said it never die. How could you love me and let me never say goodbye? When I can't sleep at night without
that's wrong. You belong to me, I belong to you. To the end of the road, till I can't let go. It's not after all. You belong to me, I belong to you. Terima kasih. Baik, sembari menikmati sajian musik persembahan dari teman baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tamu undangan, para peserta dari Rakorsus yang telah hadir, kami mohon untuk bisa masuk ke dalam sekarang ini karena sesaat lagi untuk sesi ketiga akan kita mulai. Sekali lagi untuk Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir dan telah melakukan sholat dan juga break makan siang, kami undang untuk bisa masuk kembali ke dalam karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Suka dan sedih.
akan pasti dalam suka dan sedih. Merpati yang tak lelah melayang hingga awan terang. Kini ternyata mencuri tapak kurnia Daerah. Ibu berseri senyuman datang kembali yang dulu
Teman baik band, hadirin Bapak Ibu yang telah hadir di dalam ruangan ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Namun yang pasti untuk Anda yang masih berada di luar dari ruangan tempat kita mengadakan Rakorsus 2024, kami mohon kesediaannya untuk bisa masuk ke dalam sekarang juga, karena sesaat lagi untuk sesi ketiga akan segera kita mulai. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta Rakorsus 2024. Kami undang Anda untuk bisa masuk ke dalam ruangan. Sekali lagi untuk sesi ketiga akan segera kita mulai. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta Rakorsus 2024, agar sekiranya bisa masuk ke dalam kembali mengisi tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semuanya. Tentunya mungkin masih ada yang di depan pintu, boleh bergegas. Mohon berkenan untuk bisa mempercepat langkahnya mengisi kursi-kursi yang masih kosong, pasti sesuai dengan SKPD masing-masing. Siang hari ini adalah momen yang sangat penting untuk kami semuanya, untuk Anda, untuk kami berdua, karena sekali lagi ini adalah tahun ke-7 Rakorsus digelar oleh Pemerintah Kota Makassar. Ada yang kita banggakan di depan kita, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, yang tadi kita sempat dengar ya, ini adalah ulang tahun di tahun ketiga untuk Adama. Betul, ya kan? Beliau akan terus membersamai kita sampai di akhir acara. Betul sekali. Karena tentunya seperti yang kita ketahui juga bahwa berdasarkan perjanjian Paris yang dicapai melalui Konvensi Perubahan Iklim, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa sejumlah negara yang telah mengikuti ini juga telah berkomitmen untuk pastinya mencapai target dari net zero emisi. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah komitmen yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, tapi juga dunia berkomitmen bahwa untuk karbon atau emisi dunia ini harus menjadi musuh kita bersama, seperti itu. Makanya lewat Pemkot kita juga ingin menggelar Rakorsus ini dengan tema yang sama. Tentu pastinya, karena Kota Makassar sebagai bagian juga dari populasi global harus berkontribusi tentunya dalam mencapai target tersebut dan harus memulai dengan mengubah arah pembangunan. Ini mengubahnya menjadi ekonomi hijau, tentunya melalui program dan juga pengurangan emisi karbon, tentunya menerapkan Mekaverse. Itu dia. Yang pasti di tahun ini, di tahun 2024, untuk Makassar kita mengadakan Rakorsus 2024 dengan tema Makassar Low Carbon City with Metaverse. Boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya hadirin sekalian. Tentu ini bukan hanya saja harapan dari pemerintah atau mungkin elemen dari unsur kepemerintahan, tapi ini juga adalah harapan dari elemen masyarakat. Jadi memang sebetulnya Pemkot di sini menjadi bagian yang sangat penting, di mana juga mengajak seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar untuk bisa bersama-sama menjaga karbon atau emisi karbon khususnya di Makassar, agar sekiranya hidup kita lebih terjamin dari sekarang sampai di masa yang depan untuk kita dan anak cucu kita juga. Betul, sepakat sekali tentunya. Hari ini, siang ini atau sesi kita di sore hari ini tentunya kita juga akan langsung memberikan ruang kepada seluruh SKPD untuk memberikan selain
saran, kritikan, atau mungkin masukan tentang tema konsep kita Rakorsus di tahun ke-7 ini? Betul. Kalau tadi pagi kita udah punya ada pembicara-pembicara yang luar biasa ya kan. Ada sesi 1 dan sesi 2. Kita yakin banget kalau tadi pagi ini udah pada ngosongin gelas. Betul. Diisi lagi tadi pagi, sekarang habis break istirahat. Gelasnya dikosongin lagi, akan diisi kembali untuk pembicara yang berikut. Karena kita tahu bersama bahwa Anda, kami pun di atas panggung ini akan memiliki atau mungkin akan mendapatkan sangat banyak sekali insight-insight yang Betul luar sekali. biasa untuk kita sendiri menjadi ilmu ke depannya. Betul Begitu. sekali, tentunya ini adalah salah satu apresiasi juga untuk kita bisa terlibat langsung mendengarkan kesempatan ini mendengarkan perubahan ekonomi hijau di Kota Makassar. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk kesempatan kali ini di sesi ketiga kita akan ada satu sesi yang berjudul evaluasi SKPD dan inovasi low carbon dengan metaverse. Kesempatan ini kita akan mengundang siapa, Chef? Dan tentunya untuk kesempatan kali ini kami mengundang dengan hormat moderator asisten 1 Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Yasir MSI untuk berada di tengah-tengah kita semua. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, dan sebelumnya kami juga ingin mengizinkan kepada Anda para hadirin sekalian yang menjadi peserta dari Rakorsus 2024 ini, kami mohon kesediaannya untuk tetap mengabsen ya, karena nantinya juga akan menjadi pertanggungjawaban Anda sebagai peserta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melaksanakan tugas sebagai moderator, izinkan saya mengabsen seluruh peserta Rakorsus. Yang pertama, Dinas Pendidikan. Ya. Berdiri, Dinas Pendidikan. Ya. Dinas Kesehatan. Dinas Pekerjaan Umum. Ya. Dinas Penataan Ruang. Berapa orang, Ki? Dipanggil temannya masuk, segera. Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dinas Lingkungan Hidup. Rumah Sakit Umum Dayak. Kecamatan Mamajang. Kecamatan Mariso. Kecamatan Tamalate. Terminal Metro. Dinas Sosial. Dinas Ketenagakerjaan. Berdiri. Semangat, Ki. Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pertanian Perikanan. Pengendalian penduduk dan KB. Ada. Penanggulangan bencana. Satpol PP. Pemberdayaan Perempuan. Kecamatan Ujung Pandang. Kecamatan Makassar. Kecamatan Rapocini. Perusda BPR. Dinas Kominfo. Oke, makasih. Dinas Perhubungan. Kenapa sepi? Dinas Perhubungan.
Dinas Koperasi. Koperasi. Dinas Penanaman Modal. Kenapa sepi? Dinas Pertanahan. Dinas Perdagangan. Dinas Ketahanan Pangan. Kecamatan Tamalan Rea. Tamalan Rea. Berapa kelurahan Tamalan Rea? Hadir semua Pak Camat? Kecamatan Biringkanaya. Kecamatan Manggala. Manggala. Kecamatan Manggala. Berapa kelurahan Manggala? Berapa orang kau di situ? Berapa orang semua? Kau panggil temanmu, baru si absen kembali. Masa 3 orang? Kecamatan Panakukang. PD Parkir. Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, semangat toh, Dispora, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kearsipan, Sekretariat DPRD, Kecamatan Talo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Perusda RPH. Saya kembali ke Manggala, Kecamatan Manggala. Kecamatan Manggala mana? Masih 3 orang. Salah satunya keluar, cari temanmu. Bagian tata pemerintahan. Tata pemerintahan. Oh, kerjasama, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, bagian keuangan dan perencanaan, administrasi pembangunan, bagian Kesra, Ortala, oh siap. Ya. Bagian hukum, PBJ, mana Pak Bobi? PBJ, tolong ditelepon, oh sholat. Ya. Bagian umum, Prokopim, Perumda Pasar, Tabe Bapeda, yang punya gawe ini, BPKD, BKP SDMD, Brida, Kesbangpol,
Inspektorat, PDAM, yang pertama adalah kelompok 1. Silahkan masing-masing Bapak Ibu Kepala Dinas yang saya undang naik. Yang pertama Dinas Pendidikan. Mantap Pak Kadis. Kadis Kesehatan. Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Penataan Ruang. Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Perumahan. Dinas Lingkungan Hidup. Rumah Sakit Umum Dayak. Kecamatan Mamajang. Kecamatan Mariso. Kecamatan Tamalate. Perusda Terminal Metro. Silakan yang telah saya sebutkan. Oh ya, baik. Baik, kita mulai untuk kelompok 1. Masing-masing dinas dialokasikan waktu sebanyak 4 menit. Silakan Dinas Pendidikan. Oh, 3 menit. Ya, masing-masing dinas saya berikan waktu 3 menit untuk memberikan pemaparannya. Silakan ditampilkan materi presentase dari Dinas Pendidikan. Ya. Silakan Bapak Kadis Pendidikan, saya berikan waktu 3 menit terhitung dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati seluruh staf ahli dan seluruh SKPD dan seluruh peserta rakorsus. Karena waktu 3 menit, mohon izin Pak Wali kami menyampaikan pemaparan evaluasi terhadap hari ini. Lanjut. Izinkan kami melaporkan capaian layanan pendidikan Kota Makassar tahun 2023. Untuk rapor pendidikan jenjang SD, alhamdulillah kita berada dalam posisi iklim inklusivitas itu baik dan kemampuan literasi numerasi ini dalam posisi sedang, baik SD maupun SMP. Kemudian terkait angka partisipasi kasar terhadap PAUD, target 48,71 itu yang kita capai angka partisipasi murni 32,72%. Kemudian angka partisipasi kasar untuk SD 95,78. Angka partisipasi murni untuk SD 86,56. Ini sesuai dengan target yang di RPJMD. Kemudian kita melihat layanan rasio PAUD jumlah sekolah 673 dengan jumlah guru 1.777 dengan peserta didik 16.299. Nah, inilah yang menjadi target untuk kami ke depan Bapak Wali Kota untuk terkait dengan program prioritas Bapak Wali Kota terkait dengan program sekolah 10 tahun dan sekolah terintegrasi pembangunan PAUD negeri, karena masih ada anak-anak kita memang yang belum mendapatkan ruang untuk bersekolah di PAUD. Rasio SD 474 sekolah baik negeri maupun swasta dengan jumlah guru 7.538 dengan peserta didik 132.775. Kemudian rasio SMP, jumlah sekolah SMP di Kota Makassar 224
kondisi saat ini termasuk negeri dan swasta. Jumlah rasio guru 3.700 peserta, 3.700 guru dengan jumlah peserta didik 57.845. Dan untuk pendidikan non formal jumlah sekolah 37, tutor 212 dengan peserta didik 7.137. Izin melaporkan Bapak Wali Kota bahwa terkait dengan pendidikan non formal, sebenarnya anak yang putus sekolah ini yang perlu sekarang kami kaji evaluasi, Pak. Karena sekarang PKBM ini sementara kami evaluasi karena masih banyak orang-orang yang di luar yang diikutkan untuk pendidikan kesehatan. Sementara tugas yang ada di Dapodik, anak yang putus sekolah ada 4.000. Maka kalau kita melihat target, sebenarnya sudah mencapai 0, padahal pada sesungguhnya yang diselesaikan adalah daerah lain. Lanjut. Saya kira Pak, waktu sudah... Sedikit dulu tentang sedikit dulu. Ya, 1 menit, toleransi 1 menit. Izin Pak Wali, terkait dengan target kita dengan 18 revolusi pendidikan, jadi kami akan melakukan transformasi pendidikan holistik interaktif dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Jadi ini adalah keterlibatan semua stakeholder, ya, baik SKVD, dan sekarang kita merubah 18 revolusi pendidikan dari sebuah program visi misi pemerintah Kota Makassar menjadi suatu kebutuhan warga sekolah. Izin Pak, waktu habis. Terakhir dulu Pak, terkait dengan... Terima kasih Pak. Izin Pak Wali, terkait dengan solar cell Pak. Low carbon hari ini, karena Pak Wali tadi menyampaikan apa sih yang kita lakukan hari ini, maka kami ingin menyampaikan bahwa untuk solar panel to school, alhamdulillah hari ini bisa kita menyaksikan bersama di SMP Negeri 6 sudah berfungsi. Itu yang kami laporkan dan target semua sekolah di Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sepakat yang akan melakukan presentasi kita tertib waktu, disiplin waktu. Saya persilakan Dinas Kesehatan. Tapi izin stopwatch-nya untuk ditampilkan, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Wali Kota, yang kami hormati staf ahli dan seluruh peserta Rakorsus Kota Makassar, izin Pak Wali melaporkan paparan evaluasi, inovasi dan dukungan low carbon dari Dinas Kesehatan Kota Makassar. Yang pertama itu adalah Dr. Rota. Isunya pelayanan kesehatan 24 jam, home care belum didukung dengan tenaga profesional atau dokter karena adanya jarak tempuh antara tenaga yang berkompeten atau dokter dengan rumah pasien. Solusinya ialah mendekatkan pelayanan ke masyarakat, menambahkan tenaga profesional dan mempersingkat waktu tempuh dengan telemedicine. Inovasinya adalah aplikasi pengembangan dari telemedicine sebelumnya kepada semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan dengan memasukkan keluhan dan aplikasi tersebut diteruskan ke tenaga profesional atau dokter yang dibutuhkan oleh pasien. Saya kira Pak, kita langsung pengembangan dengan sesuai tema inovasi Rakorsus. home care, peningkatan layanan kesehatan langsung ke rumah melalui aplikasi Dr. Rota. Alhamdulillah berjalan sekarang dan alhamdulillah terima kasih Pak Wali, pengadaan 47 unit home care yang low carbon dilengkapi peralatan medis yang lengkap sudah terpenuhi. Yang kedua, si Pabaleta, isunya pencatatan dan pelaporan obat, logistik dan BNHP selama ini masih manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk penginputan. Solusinya adalah membuat aplikasi pencatatan dan pelaporan terpadu untuk obat, logistik dan BNHP. Inovasinya si Pabaleta, alhamdulillah sekarang waktunya sudah selesai Pak. Masih ada. Sudah 2 kali. Oh. Sudah 2 kali Pak, sudah 2 kali. Iya, siap. Memang kelihatan 0042. Oh, siap. Tapi situ sudah diulang dari 0 menit iya, siap. 3 menit pertama tadi. Makasih. Siap. Bapak Kadis Kesehatan. Ya. Dinas Pekerjaan Umum sudah tiba? Oh ya. Dinas Pekerjaan Umum
on the way dari Amirullah ke tempat acara ini. Dinas Penataan Ruang. Tabe, sebelum dimulai, operator connect dengan saya. Ketika dimulai, langsung. Terima kasih, izin Pak Wali. Silakan, Pak Kadis, dimulai dari sekarang. Tema dari kegiatan Dinas Penataan Ruang, Low Carbon City and Metaverse. Next. Jadi dari beberapa pembicara tadi mengatakan bahwa Low Carbon City ini tergantung dengan pembangunan yang ada di kota. Jadi untuk Dinas Penataan Ruang ini, untuk kegiatannya adalah RT/RW, alhamdulillah sudah selesai juga untuk di pansusnya, tinggal penetapan. Kemudian juga RDTR-nya itu sudah dilakukan, sudah selesai. Pembangunan kemudian inovasi sepertaruh, yaitu emisi turun, ekonomi naik. Kemudian PKKPR, jadi sudah tidak ada lagi IMB, sekarang sudah tinggal PVG, persetujuan bangunan gedung yang kita laksanakan. Kemudian rekomendasi, pertama ada low carbon, kemudian yang kedua dokumen lingkungan, kemudian yang ketiga adalah dokumen AMDAL Laling. Next. Implementasi low carbon. Pertama adalah kajian teknik PKKPR. Pertama adalah intensitas bangunan, yaitu penentuan konvensi dasar bangunan atau KDB. Lagi 1,5 menit Pak Kadis. Lanjut. Lahan terbuka untuk area resapan air. Kedua, sebagai RTH yang dapat menyerap karbodioksida, CO2 menghasilkan O2 dan penurunan suhu. Kemudian kajian standar teknik dalam gambar rencana atau PPG atau SLF. Kita ketahui bersama bahwa untuk PPG ini tidak ada lagi rekomendasi lurah camat, tetapi sudah ada namanya pertek yang dilakukan oleh KKPR, yaitu di pertanahan. Pertama itu memenuhi kompensasi dasar hijau. Saya kira sudah cukup Pak. Kemudian kedua, sistem pengawasan perencanaan alami. Ketiga, sistem sanitasi. Empat adalah material pembangunan. Selanjutnya untuk layanan publik berbasis online. Karena kebetulan juga kita melaksanakan metaverse dalam PKKPR ini. Sepertarung yaitu pengaduan tata ruang. Yang kedua adalah pengawasan kota dalam penataan ruang. Kemudian informasi penataan ruang. Jadi ini sistem kami adalah Sepertarung, di situ ada Sepertaruhnya untuk ID-nya. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis. Ya. Tabe operator jadi perhatian. Jangan orang baru mulai berbicara sudah 2 menit. Kami sebagai moderator juga bingung menyelesaikan di sini. Ya, ketika dimulai baru 01, 02 begitu. Moderator, operator yang ada di ujung sana, stopwatch-nya agar disesuaikan dengan baik. Oke, silakan Pak Kadis Pemadam Kebakaran dimulai dari sekarang. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran. Berbeda dengan layar Tabe. Bisa diminta waktu Roy. Baik. Oke, dimulai dari sekarang. Ya. Dari sekarang ya Pak? Ya. Oke, baik. Dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari anggaran itu ada peningkatan di tahun 2024 ini itu sekitar 67 miliar sekian. Ada kenaikan karena di tahun ini ada 10 unit untuk pengadaan fire pump. Selanjutnya jumlah pelayanan menurut capaian SPM. Dari SPM kita ada tren di 38,22% itu di jumlah kebakaran. Tren penurunan di 177 kejadian itu rumah, toko, industri, kendaraan lain-lainnya. Kebakaran lahan, sampah itu ada trennya di 159 kejadian. Selanjutnya, dampak asap kebakaran dan kebakaran lahan memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi karbon. Solusinya adalah
Kita ada damtor, alat pemadam kebakaran yang masuk ke dalam lorong-lorong atau damtor. Target 53 unit di tahun 2022. Di tahun 2023 ini itu di 50 unit. Insya Allah nanti berikutnya akan mencapai 153 yang sama dengan di kelurahan yang ada. Jadi 1 unit itu per kelurahan. Lanjut. Selanjutnya ada PK pemadam kebakaran lorong, itu di 53 unit di tahun 2022. Di tahun 2023 kita tidak mengadakan karena ini dampak dari El Nino, kekeringan hingga pada saat kita mencari sumur bor itu mencari air itu kita kesulitan di sumur bor. Baik Pak Kadis, dipersingkat. Ya, lanjut. Ya, floating pump. Ini terkhusus untuk kebakaran di wilayah kepulauan. Lanjut. Ini ada APAR, pembagian APAR ke masyarakat atau perkantoran, termasuk juga di lorong-lorong wisata. Lanjut. Ini red car. Isu strategis, less carbon. Nah ini yang menarik, yang sesuai dengan tema kita. Jika kendaraan listrik terbakar, apa yang kita lakukan? Nah ini rencana pengadaan di 2024 dan 2026 sampai dengan 2026 alat pemadam api ringan untuk baterai litium. Jadi terkait dengan ini memang berbeda dengan apar-apar lainnya, karena kalau kita menggunakan air itu hingga sampai dengan 12.000 liter untuk menggunakannya, untuk memadamkan mobil listrik ini. Apalagi kalau dengan menggunakan dan alat ini bisa hingga sampai dengan 1.000 derajat Celcius ke atas. Baik, ya dipercepat Lanjut. Pak Kadis ya. Saya kira minta waktu 1 menit Pak Moderator. Sudah selesai. Nah ini ya. respon time. Saya kira capaian kita di 100%. Minta 1 menit bisa ditampilkan barcode. Minta barcode yang untuk mendukung petugas pemadam kebakaran yang ada di Surabaya. Besok rencananya akan berlomba. Siap-siap, ya. Bisa Lanjut, dimasuk, Dinas Perumahan dan Pemukiman. bisa diminta atau yang sudah dibagikan di meja-meja Bapak, tolong Bapak Ibu, tolong di scan barcode, ya tolong di scan barcode dan di vote. Ya, ini untuk memberi penyemangat bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang berlomba. Oke, di baik. Terima kasih Surabaya. untuk Bapak Kadis. Semoga Pemadam juara umum Kebakaran, ya. kembali lagi di Makassar. Demikian. Dinas Perumahan dan Pemukiman. Izin Pak Kadis, tabi operator sesuaikan stopwatch-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ibu para tim ahli, teman-teman para kepala SKPD, Prusda, Bapak Ibu para lurah camat yang kami hormati. Kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar pada Rakorsus kali ini mengambil tema sesuai low carbon city dan metaverse pada sektor perumahan dan pemukiman. Inovasi yang sudah kami lakukan di tahun 2023, yang pertama percepatan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU, yang mana di tahun 2023 ada kenaikan sebesar 61 PSU dari tahun 2022 sebesar 27 dengan jumlah luasan sekitar 139,6 hektar, yang mana nilai aset PSU perumahan yang sudah diserahkan sebesar 4,331.759 triliun. Saya kira Yang sudah kedua, selesai, Pak. rusunawa yang sudah dijalankan masih naik, ini pembayaran non tunai untuk mengurangi kebocoran. Yang ketiga adalah aplikasi e-Disperkim yang sudah kami laksanakan di tahun 2023. Lanjut. Untuk inovasi di tahun 2024 yang terkait dengan low carbon city, pertama, solar energi yang akan kami pasang di seluruh rusunawa yang ada di Kota Makassar. Ada 3 rusunawa, yaitu rusunawa Panambunga, Lete, dan Dayak. Ini akan memberikan pertama dampak pengurangan low carbon bagi Kota Makassar, yang kedua mengurangi tagihan listrik bagi masyarakat yang tinggal di dalam rusunawa, yang mana yang tinggal di dalam rusunawa adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ini tentu akan membantu masyarakat. Baik, terima kasih yang banyak, kedua, Pak Kadis. rusunawa
Yang kedua terkait green building, kami akan membuat green building di dalam perusahaan tersebut. Lanjut, Baik, RT Pak Gedis, privat, ini masih ada 1 menit sudah Pak. berulang. Masih ada 1 menit. Sudah berulang. Sudah Belum, dua kali belum, berulang, Pak, ya, ya. belum. Belum. Ya. Yang ketiga, sistem informasi perumahan yang mana nanti kami akan membuat sistem informasi setiap developer yang akan mengajukan set plan, kami akan buatkan informasi jadi jelas siapa pemilik dalam rumah tersebut dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan terkait nanti akan berkolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah terkait dengan PBB yang akan meningkat dari perumahan tersebut. Mungkin itu masih tersisa 27 menit. Terakhir ada lagi satu tadi, RTH privat, yang mana RTH privat nantinya ini setiap perumahan atau rumah yang dibangun wajib menanam 1 pohon di dalam RTH privat tersebut. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berdaleta Pak Gedis, karena sudah berputar 2 kali tuh. Sekarang saya persilakan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Izin langsung ke slide pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, sebentar Pak. Jangki juga mulai sudah 2 menit 55. Bukan slide-nya Oh, yang ditonjolkan. berkurang. Lanjut ya. Oh, mundur ya, baik. Mulai. Lanjut ya. Ya, baik. Tahun ini Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Departemen State of America, National Science Foundation, ITB dan UGM bersama Universitas Hasanuddin merancang sebuah prototipe desain shifting energi dari energi fosil kepada energi terbarukan. Internet of Things, machine learning juga kami kembangkan dan multi support dari Departemen Luar Negeri Amerika seperti yang dipresentasikan Helen tadi untuk melihat seberapa besar input dan output energi fosil yang digunakan, PLN yang digunakan, dan kita akan mengkalkulasi seberapa besar efektivitas penggunaan solar panel pada kelompok usaha yang ada di lorong wisata, khususnya yang budidaya di sektor perikanan. Hal yang lainnya juga adalah insya Allah kami akan mengembangkan model artificial intelligence untuk mengatur siklus perputaran alur distribusi makanan yang dikembangkan melalui kelompok budidaya perikanan, dan semua teknologi tersebut adalah kolaborasi antara ITB, UGM, dan Hasanuddin University sehingga menjadi sebuah prototipe low carbon city di Kota Makassar. Hal-hal lainnya juga yang kami akan kembangkan adalah green building. Insya Allah kami bekerja sama dengan ITB untuk melihat seberapa besar efisiensi energi yang digunakan dalam suatu struktur bangunan sampai keluar roadmap semacam desain green building untuk Kota Makassar. Mudah-mudahan menjadi sebuah rumusan perencanaan kebijakan tentang bagaimana keberpihakan kita terhadap masalah lingkungan. Inovasi yang kami akan ciptakan berdasarkan kemampuan resource dari Dinas Lingkungan Hidup adalah memanfaatkan secara masif penggunaan gas metan yang ada di TPA. Kita tahu bahwa gas metan potensinya sangat besar ketika tereduksi ke atmosfer akan memunculkan suhu panas bumi, dan ini sangat potensial untuk kita gunakan menjadi sumber energi bagi rumah tangga yang ada di TPA. Saat ini baru kami kembangkan 1 dan insya Allah kita akan masifkan kurang lebih 10 ibu-ibu rumah tangga yang bisa memanfaatkan gas metan sebagai sebuah model untuk efisiensi low carbon city di Kota Makassar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Rumah Sakit Umum Daya. 5 menit. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Rumah Sakit Umum Daya adalah yang pertama adalah kalau kita melihat Rumah Sakit Umum Daya adalah kami adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar satu-satunya, yaitu di mana janji kita adalah pelayanan cepat, tepat, dan aman. Insya Allah seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari number of pasien di Rumah Sakit Umum Daya 2023 itu semakin meningkat, dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik itu rujuk pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.
dan di mana sekarang Rumah Sakit Dayak sudah merupakan rumah sakit rujukan madya dengan 7 penyakit kritis. Perlu juga kita ketahui bersama di sini bahwa Rumah Sakit Umum Dayak sudah menjadi rujukan madya, yaitu penyakit stroke, kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, DM, dan rumah sakit juga merupakan rujukan utama yaitu penyakit tuberkulosis. Dari beberapa rujukan-rujukan yang telah diterima oleh Rumah Sakit Umum Dayak, maka kami dengan tema pada pagi hari ini ingin menjadikan Rumah Sakit Dayak menjadi Green Hospital. Di mana Green Hospital itu kami akan memperhatikan baik itu terhadap yang pertama tentu adalah komitmen dari pemimpin bahwa kita akan menjadikan Rumah Sakit Umum Dayak menjadi rumah sakit Green Hospital dengan yang pertama penggunaan chemical bahan-bahan kimia baik untuk pasien dan untuk pekerja itu kita sudah harus segera diperhatikan bagaimana keselamatannya, kemudian pembuangan sampah, pengolahan sampah. Kita juga telah melakukan pengolahan sampah baik itu pengangkutan limbah B3 maupun pengolahan sampah-sampah rumah sakit. Selain itu juga penghematan energi, jadi kita ingin membuat rumah sakit kita menjadi rumah sakit yang menanami berbagai macam pohon-pohon seperti yang kita lihat di sini. Dan sementara untuk 2024 ini kami mengajukan usulan untuk menjadikan Rumah Sakit Dayak menjadi Rumah Sakit Green Hospital. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana, kita doakan bersama karena pada tahun ini kita akan melakukan rehab-rehab untuk kamar-kamar perawatan kami. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirut telah mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya persilakan, saya mengundang Bapak Camat Mamajang. Langsung Pak ya, yang berhubungan dengan tema dari Rekursus. Ya, Low Carbon City and with Metaverse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari Camat Mamajang menyampaikan inovasi yang ada di Kecamatan Mamajang. Yang pertama itu adalah Singkama. Singkama merupakan platform website Kecamatan Mamajang yang akan terus dikembangkan dengan berbagai fitur yang sejalan dengan kebutuhan dan layanan masyarakat. Dan Paresama itu adalah merupakan aplikasi pelengkap yang bertujuan untuk memanfaatkan pendapatan utama retribusi persampahan di Kecamatan Mamajang. Dua aplikasi ini, pelayanan berbasis digital seperti Paresama dan Singkama, sangat efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung program low carbon. Mendukung program low carbon karena yang pertama paperless, yaitu pembatasan penggunaan kertas merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap pelepasan penurunan karbon dalam sistem ekologi global. Yang kedua, pembatasan gas emisi kendaraan karena dengan platform Singkama, terutama masyarakat yang akan menuju kantor camat itu mereka tidak menggunakan kendaraan lagi, jadi mereka langsung bisa mengakses platform Singkama sehingga tidak perlu datang lagi ke kantor untuk mendapatkan berbagai jenis pelayanan informasi dan pelayanan publik. Jadi dua inovasi ini yang kami gunakan di Mamajang, Singkama dan Paresama, dan kaitannya dengan low carbon, karena memang dua inovasi ini kami harapkan dapat memudahkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kecamatan Mamajang, karena dengan aplikasi Singkama masyarakat bisa langsung mengakses informasi dan pelayanan yang akan mereka dapatkan di platform tersebut. Jadi demikian dari kami, Kecamatan Mamajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Mariso. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin pimpinan kami memaparkan dari Kecamatan Mariso terkait inovasi. Ini ada evaluasi sistem informasi Mariso atau SIAMA. Ya, jadi inovasi ini sudah ada 1 tahun lebih yang dilakukan oleh camat yang lalu. Inovasi ini sangat berguna untuk menyerap aspirasi masyarakat, untuk menerima aduan-aduan yang sangat penting untuk
kita langsung tindak lanjuti adanya quick respon dari pemerintah Kecamatan Mariso. Hal ini juga berhubungan dengan salah satu program wali kota, yaitu kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang sombere dan smart. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kami evaluasi, yaitu kami akan lebih menyebarluaskan informasi terkait aplikasi Siama ini sehingga seluruh masyarakat maupun stakeholder mengetahui aplikasi ini. Tentu kita akan melakukan penambahan fitur untuk lebih memaksimalkan kinerja daripada aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan dengan pusat aduan, ya, menghubungkan dengan layanan 112 terkait dengan aduan yang ada yang mungkin yang bisa dikerjakan oleh SKPD teknis. Yang terkait dengan mendukung kebijakan low carbon city, kami memiliki kebijakan yaitu membuat surat edaran sampai kepada tingkat kelurahan, RT RW, delor, bagaimana penggunaan listrik yang hemat, penggunaan energi maupun penggunaan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah terkait penggunaan AC yang betul-betul kita minimalisir. Kita juga akan terus mengembangkan city forming yang ada di lorong-lorong wisata. Dan tentu kami akan kembali menggiatkan di setiap lorong wisata itu ada bank sampah, sehingga kegiatan recycle, reduce dan reuse itu kembali bisa digalakkan di lorong wisata agar low carbon city ini bisa terlaksana dengan baik. Dan inovasi yang berikutnya adalah pada tahun ini kita akan menggunakan aplikasi KIRIS dalam rangka memaksimalkan. Terima kasih Pak Camat. Di retribusi persampahan. Terima kasih pimpinan. Baik. Saya persilakan Camat Tamalate. Upayakan dek sesuai tema Rakorsus pada tahun ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar, yang kami hormati Pak Sekda, Bapak Ibu staf ahli dan Bapak Ibu asisten, Kepala OPD dan genap peserta Rakorsus. Izin kami menyampaikan Kecamatan Tamalate dan dalam hal ini mendukung program Kota Makassar, salah satunya itu dalam sisi pelayanan kami menawarkan aplikasi namanya Semata-mata. Semata-mata ini berbasis mobile yang mana salah satu fiturnya itu adalah bagaimana peningkatan retribusi sampah berbasis QR code dan berikutnya peningkatan pelayanan masyarakat publik berbasis online. Terus fitur berikutnya itu memudahkan masyarakat dapat memberikan informasi atau pelaporan kepada kami tentang pelayanan yang telah diberikan oleh kelurahan dan kecamatan. Memberikan informasi tentang lorong-lorong wisata yang ada di Kecamatan Tamalate melalui virtual akun maupun secara langsung. Dan beberapa tawaran juga UMKM yang sudah terdata di dalam lorong wisata tersebut. Adapun untuk tawaran kegiatan dalam rangka low carbon itu dari potensi yang ada di Kecamatan Tamalate 231 lorong wisata yang sudah terdaftar, kami akan next berikut memberikan edukasi dan kesadaran masyarakat sejak dini. Gerakan sedekah sampah, alhamdulillah salah satu inovasi kami yang kemarin dan keterwakilan sampai di tingkat nasional, yaitu salah satunya adalah gerakan sedekah sampah. Ini mendapatkan apresiasi kepada masyarakat
begitu banyak, begitu mudahnya masyarakat bisa memberikan sampah-sampah khususnya yang ada di gade-gade yang ada dalam lorong, dan yang diteruskan ke bank-bank sampah yang ada di wilayah masing-masing kelurahan dan RW. Terus saat ini kami juga mendorong masyarakat untuk pelaksanaan budidaya maggot, karena Kecamatan Tamalate ini berada di daerah pesisir yang mana potensi budidaya ikan maupun potensi budidaya peternakan ini dapat menunjang masyarakat dalam rangka mengurangi dari sisi pakan dan bisa memberikan masukan terbesar khususnya masyarakat yang tidak memiliki kegiatan. Karena 5 detik kenapa? lagi. Salah satu wilayah yang ada di wilayah kami itu wilayah pasar Pak Bambay dan wilayah pasar. Terima kasih Pak Camat. Waktunya telah usai. Terima kasih atas pemaparannya. Mohon izin Pak, konsep lorong hijau. Terima kasih. Ya, kasih. Saya persilakan Perusda Terminal Metro menyusul Dinas PU. Ya, silakan Pak Dirut. Oke, lanjut. Oke, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari PD Terminal Makassar Metro. Ya, next. Terlalu banyak. Next. Ya. Stop. Ya. Mohon izin Pak Sekdaya. Terkait pendapatan tahun 2022, target total pendapatan di 2022 sebesar 3.464.273.000 rupiah. Di tahun 2023 naik sebesar 3.963.696.000 rupiah. Alhamdulillah, atas arahan dan petunjuk Bapak Wali Kota, tepatnya di bulan Agustus kami berlakukan penyusunan tarif. Yang sebelumnya pendapatan perharinya di PD Terminal antara 7 juta sampai 8 juta. Setelah kami berlakukan penyusunan tarif, naik sebesar 9 juta sampai 10 juta per hari. Alhamdulillah. Terus bus yang berangkat perharinya itu sekitar 80. Dan alhamdulillah di tahun 2023 naik sekitar 100 lebih bus yang berangkat di PD Terminal. Apalagi ditambah kami berposko di batas kota yang sebelumnya bus-bus banyak lewat samping Pak. Dan alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang lolos. Karena kami berlakukan yang namanya kartu kontrol. Ketika bus yang tidak masuk di PD Terminal, kami suruh mutar kembali masuk di PD Terminal. Dan alhamdulillah mereka semua pada tertib sampai hari ini. Ya. Terus lanjut. Ya. Woi kacau ini saya lihat. Kacau. Iya. Ya, terus terkait dengan low carbon, kami di PD Terminal mengkandangkan yang namanya truk ekspedisi. Jadi mereka sebagian itu masuk di PD Terminal memarkir. Jadi kami menurunkan low carbon di Kota Makassar. Kita bisa bayangkan kalau di dalam kota mereka semua berjalan, kita tidak bisa. Terima kasih Pak Jaman Dirut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terjadi peningkatan pendapatan di Terminal Daya. Saya persilakan terakhir dari Dinas Pekerjaan Umum. Ya. Saya persilakan Ki, dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk izin pimpinan untuk Dinas Pekerjaan Umum untuk menunjang kegiatan
kegiatan low carbon, kami ada tujuannya untuk yang next langsung untuk innovation dan infrastruktur, kami ada kegiatan pembangunan MGC yang dilengkapi dengan panel surya dan penerapan green building yang untuk tahun 2023-2024 untuk tujuan untuk sustainable city dan community. Kami ada penerapan green building utilitas terpadu atau Daksen bawah tanah itu pada tahun 2024. Untuk climate change ada pemetaan zonasi resepan air itu tahun 2024 dan ada master plan pengelolaan SDA dan drainase itu pada tahun 2025. Untuk clean water dan sanitation ada pembangunan kegiatan spam, ada pembangunan tangki septik individual, dan untuk sosial ekonomi kami ada penyedotan lumpur tinja untuk L2T2 itu adalah pembangunan infrastruktur jalan. Untuk sosial ada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan lainnya yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya air dan drainase. Sekian untuk Dinas Pekerjaan Umum. Terima kasih. Terima kasih yang mewakili Ibu. Terima kasih Ibu Sekretaris Dinas PU. Demikianlah pemaparan dari 12 satuan unit kerja. Kita berikan aplaus kepada mereka. Terima kasih. Maka dengan ini berakhir pula tugas saya sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator asisten 1 Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Yasir MSI yang telah memandu tentunya diskusi sesi pertama. Betul, dan kesempatan kali ini kita akan mengabadikan momen terlebih dahulu untuk bisa berfoto bersama. Ini adalah rangkaian kita di siang hari ini masih dalam acara Khusus 2024 dengan tema Makassar Low Carbon City with Metaverse. Boleh minta tepuk tangan merah untuk Anda semuanya dan juga para narasumber kita yang telah memberikan insight yang sangat luar biasa di siang hari ini. Betul sekali, ini masih di sesi ketiga untuk kelompok pertama. Betul. Dan kita juga akan sama-sama mendengarkan pemaparan untuk kelompok kedua dan masih di sesi ketiga. Betul sekali. Dan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian, di momen yang begitu sangat spesial di siang hari ini, di tahun ke-7 dari Rakorsus 2024 ini, sekali lagi akan sangat banyak hal-hal yang luar biasa yang akan menjadi pemicu kita juga untuk bisa memajukan Kota Makassar menuju kota dunia. Dan baik, sekarang adalah momen yang penting lagi yang akan kita lewati bersama-sama. Kembali lagi kita akan mengosongkan gelas kita dan akan diisi dengan momen yang berikutnya, yaitu kelompok kedua, yaitu sesi ketiga evaluasi SKPD dan inovasi low carbon dengan Metaverse. Dengan ini kami mengundang moderator yang akan memimpin. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Haji Fatur Rahim STMT, kami persilahkan. Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengawal untuk sesi kedua. Mohon izin Bapak Sekda, Bapak staf ahli dan seluruh teman-teman sekalian. Untuk sesi kedua ini saya langsung saja kepada Dinas Sosial.
Selanjutnya Dinas Ketenaga Kerjaan. Rakursus kita banyak membahas tentang low carbon city dan metaverse. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang keempat, Dinas Pertanian dan Perikanan. Yang kelima, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Keenam, Satuan Polisi Pamong Praja. Ketujuh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Spiritnya bagus semua saya lihat hari ini. Kedelapan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kesembilan, Kecamatan Ujung Pandang. Ke-10, Kecamatan Makassar. Ke-11, Kecamatan Rapocini. Yang ke-12, Perusda BPR. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, waktu yang akan diberikan 3 menit. Kiranya sebelumnya juga mempersiapkan langsung saja pada pointer-pointernya, karena pembicara pertama tadi agak memang waktu yang seharusnya lebih banyak, tetapi waktu 3 menit mohon dimanfaatkan dengan baik. Dan waktu 3 menit ini juga kiranya ada inovasi yang bisa berkembang dari hasil paparan dari beberapa tadi tim-tim ahli kita dari Singapura, Shanghai, Monas, dan juga terkhusus dari arahan Bapak Wali Kota. Mungkin di akhir-akhir session bisa ditambahkan. Saya persilakan 3 menit pertama untuk Dinas Sosial. Silakan Bu, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sekda beserta seluruh tamu yang hadir, saya langsung saja memaparkan beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Yang pertama ada aplikasi Agangku, yang mana aplikasi ini bermanfaat bagi penjangkauan anak jalanan, pelaporan tentang aktivitas anak jalanan yang ditemukan oleh tim Dinas Sosial maupun masyarakat. Yang terjangkau di tahun 2023 sebanyak 348 anak jalanan. Di mana dibandingkan dengan tahun ini, 2 bulan pertama di tahun 2024 ini, kami temukan ada 15 anak yang masih kembali di jalanan. Solusinya, ke depan anak jalanan ini kita akan bina. Karena kami sadar dengan penjangkauan saja itu tidak cukup. Kita akan bina bekerja sama dengan mungkin Dinas Pariwisata, bekerja sama dengan Basnas, dan bekerja sama dengan bagian Kesra. Kemudian ada aplikasi Apatabe. Apatabe ini aplikasi tentang pelaporan bencana. Sejalan dengan program Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Makassar akan membentuk yang namanya Kelurahan Siaga Bencana, di mana pengelolaan bencana nanti dalam hal dapur umumnya akan dikelola oleh masing-masing kelurahan dan kecamatan, sehingga tidak terkendala lagi tentang dapur umum di titik-titik bencana. Kemudian yang terakhir ada mobil kapurung. Mobil kapurung adalah mobil dapur umum mobile, di mana insya Allah tahun ini kita rencanakan untuk ditambah, karena mobil ini
sangat bermanfaat untuk melayani langsung para pengungsi yang ada di pengungsian. Untuk program low carbonnya Dinas Sosial, yang pertama tentu kantor pemerintah. Kantornya harus menjadi green office, baik di dalam maupun di luar kantor pemerintah. Setengah menit lagi, Pak. Selanjutnya, dalam penggunaan bahan plastik, zero penggunaan bahan plastik, termasuk di program bencana. Kami tidak akan menggunakan bahan atau alat yang berbahan plastik. Saya kira barangkali, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, 3 menit tepat waktu. Izin untuk ke depan, ketukan kedua, saya cuma mengingatkan untuk menit kedua, ketukan terakhir saya ketik 1 kali adalah 1 menit terakhir. Silakan Ibu Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terkait dengan tema kita pada hari ini atau Makassar Low Carbon City dengan Metaverse. Terkait dengan Makassar Low Carbon untuk Disnaker, pertama adalah kolaborasi penyiapan tenaga kerja sadar lingkungan. Kemudian yang kedua, pengembangan keahlian baru. Dan yang ketiga adalah sosialisasi green productivity bagi tenaga kerja. Konsep penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kemudian peralihan menuju kota beremisi karbon rendah. Kegiatan yang akan kami lakukan adalah pelatihan mengemudi bagi sopir kendaraan umum, public transportation and carbon pollution reducing solution, kolaborasi dengan Dinas Perhubungan. Berikut adalah pelatihan waste management bagi usaha produksi, kolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perdagangan. Kemudian berikutnya adalah pelatihan 3R, reduce, reuse, dan recycle bagi perusahaan. Kemudian material flow cost accounting, kolaborasi dengan Balai Besar Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan dan Infrastruktur Produktivitas. Intinya bahwa kegiatan yang akan kami laksanakan semua berkolaborasi dengan SKPD yang terkait. Kita tahu bersama bahwa SKPD ketika jalan sendiri maka tidak akan efektif. Oleh karena itu tema kami untuk low carbon adalah kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Berikut adalah pelatihan dan pembinaan 3R, reduce, reuse, dan recycle, kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian pelatihan operator alat berat bagi pekerja di tempat pembuangan sampah, kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha produk hasil daur ulang, kolaborasi dengan bank sampah. Green Productivity dan Collaboration itulah tema dari Disnaker Kota Makassar dalam rangka Makassar Low Carbon City dan dengan Metaverse. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ketiga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait evaluasi inovasi yang telah dijalankan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yaitu Dukcapil Go Digital. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah latar belakang. Apa yang melatar belakangi dari inovasi tersebut adalah yang pertama untuk mengakomodir kebutuhan warga Kota Makassar terkait administrasi kependudukan di tengah kondisi pandemi Covid kemarin. Nah, itulah yang melatar belakangi layanan berbasis online ataupun berbasis digital untuk Dukcapil. Nah, ada juga Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan juga Permendagri nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam
administrasi kependudukan, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini di Dukcapil tidak lagi menggunakan belangko khusus untuk dokumen kependudukan ataupun dokumen pencatatan sipilnya. Strength point inilah yang menjadi peluang bagi kami untuk melaksanakan layanan online ataupun layanan melalui website, karena warga ataupun masyarakat bisa memprint langsung dokumen-dokumen yang mereka mohonkan di Dukcapil. Terus selanjutnya yang kedua adalah tujuan inovasi, yaitu inovasi pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi, inovasi di tengah pandemi COVID-19, dan yang selanjutnya menekan angka praktik percaloan. Selanjutnya yang ketiga, proses warga mengajukan dokumennya melalui website, terus diverifikasi oleh operator Dukcapil, diproses ke dalam aplikasi SIAK oleh operator Dukcapil. Selanjutnya hasil dokumen administrasi kependudukan dikirimkan dalam bentuk PDF, dan inilah yang dapat diprint langsung oleh masyarakat. Next. Nah, selama ini sudah sebanyak 153.565 pengajuan yang telah diselesaikan semenjak April tahun 2020 hingga sekarang, di mana hasil dokumen administrasi kependudukan dikirim melalui email dalam bentuk PDF dan dapat langsung dicetak menggunakan kertas HVS seperti yang Bapak Ibu saksikan melalui website kami www.dukcapil.kotamakassar.go.id. Next. Ya, sebagai bahan informasi juga korelasinya terhadap low carbon ini dengan diadakannya layanan melalui online ini, melalui website ini dapat menekan angka datangnya warga untuk ke kantor Dukcapil dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun dokumen pencapil, sehingga warga dapat mengakses di rumah, dan kami mengusung tagline tetap di rumah kami tetap melayani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Kadis. Selanjutnya Dinas Pertanian dan Perikanan. Jangan jalan dulu. Oke, dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perikanan dan Pertanian. Next. Kegiatan yang mendukung visi misi tahun 2023 yaitu uraian, di mana skill training gratis, lorong wisata, dan target. Adapun target, kami sudah melakukan target dan malah melebihi target untuk kegiatan inovasi yang mendukung visi misi. Kegiatan mini farm untuk mendukung lorong wisata kami juga melakukan, di mana kami memberi bantuan berupa bantuan perikanan, pertanian, dan peternakan, di mana selain untuk mendukung lorong wisata, kami juga mendukung penghasilan pendapatan bagi masyarakat lorong, terkhusus bagi kelompok-kelompok yang ingin berusaha. Kegiatan mini farm untuk mendukung lorong wisata tahun 2023 dari bidang perikanan, bidang pertanian, yaitu pemberian bantuan tanaman. Untuk bidang peternakan, kami memberi bantuan ayam buras dan ayam petelur, serta burung puyuh, di mana semua ini untuk menunjang ekonomi masyarakat lorong yang berada di lorong. Kegiatan untuk perikanan yaitu kegiatan budidaya lobster untuk mendukung lorong wisata, kami memberi bantuan berupa sarana budidaya ikan, yang mana selama tahun 2022 sampai 2023 kami sudah memberi banyak bantuan, baik yaitu berupa benih, pakan, kolam bioflok, maupun bibit lobster, yang mana untuk tahun 2024 ini kami berfokus untuk pemberian bantuan berupa udang Paname. Next. Menit terakhir. Kegiatan budidaya lobster untuk mendukung lorong wisata kami sudah lakukan juga, adapun tujuannya untuk peningkatan Perangkat dan kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan dinas kami. Untuk kontribusi terkait dengan low carbon, Dinas Perikanan Pertanian Kota Makassar, kami mempunyai inovasi Gayana, yaitu gabungan budidaya perikanan sederhana dengan menggunakan tenaga surya sebagai sumber energi, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional yang dapat menyebabkan emisi karbon tinggi. Inovasi Gayana diharapkan sebagai solusi
dalam menghadapi permasalahan produksi pangan di Kota Makassar untuk dan mencapai beberapa prinsip SDGs. Selain untuk kontribusi prinsip dan penggunaan energi terbaru, juga memberikan dampak positif pada perubahan iklim yang mendukung visi misi low carbon yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Pertanian dan Perikanan. Selanjutnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk menyampaikan beberapa program terkait acara kita hari ini. Tujuan Restra DPPKB 2001-2026 seperti kita ketahui bahwa menurutnya angka kelahiran atau fertility rate itu dengan meningkatnya kepesertaan atau push dalam ber-KB dan kesehatan reproduksi. Juga menurunnya meningkatnya ketahanan keluarga serta menurunnya unmet need. Untuk kegiatan kita di Dinas KB pada tahun 2023, kami ada beberapa program yang sudah di Metaverse, yaitu pendataan keluarga dengan menggunakan aplikasi PK. Kemarin kita menggunakan sudah sampai PK 23. Kemudian laporan kader TPK dengan aplikasi LC-Mil, elektronik siap hamil, siap nikah, dan LOPIS, lorong pengendali stunting. Kemudian ada aplikasi klinik dan aplikasi SIGA, Sistem Informasi Keluarga serta Manajemen Informasi Keluarga, Sistem Informasi Keluarga. Kemudian laporan risiko stunting, kita juga memiliki aplikasi yaitu Verpa Stunting. Kemudian dalam laporan kinerja kader KB, kita memiliki aplikasi Sikede dan penyaluran alat dan obat kontrasepsi, itu kita memiliki aplikasi Sirika. Semuanya ini diperuntukkan atau diadakan dalam rangka low carbon. Dan terakhir, dalam rangka low carbon, kami menganggap setelah berdiskusi dengan teman-teman di Dinas KB bahwa inti dari low carbon ini adalah pengendalian penduduk. Jadi kalau penduduk tidak terkendali, yakin saja bahwa emisi itu akan banyak. Sehingga kita sangat mengharapkan ke depan ada kinerja yang kita buat yaitu makanja atau memakai kontrasepsi jangka panjang. Jadi memakai kontrasepsi jangka panjang itu yang ada saat ini adalah MOP, MOW, IUD, dan implan. Demikian dari kami Dinas KB. Terima kasih Pak Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana. Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, para tim ahli yang hadir pada rakorsus ini, peserta rakorsus yang saya banggakan. Izinkan untuk menyampaikan paparan singkat terkait inovasi yang kami telah laksanakan. Inovasi yang kami laksanakan, yang pertama yaitu Erojama, Elektronik Report Jaga Makassar, di mana yang kami telah laksanakan pada inovasi ini yaitu ada peningkatan partisipasi kepedulian masyarakat terhadap aduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum terhadap pelanggaran peraturan daerah. Peningkatan jumlah pengaduan karena perkembangan teknologi di mana terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pengguna sosial media dan juga inovasi aplikasi layanan pengaduan masyarakat Erojama yang kami laksanakan.
Terus inovasi yang kedua yaitu Paronda, patroli roda 2, yaitu patroli kendaraan roda 2 baik motor maupun sepeda. Ini ada peningkatan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, di mana tim melaksanakan patroli roda 2 dengan menyisir jalan-jalan pedestrian dan lorong-lorong sempit. Lanjut. Ya, peran Satpol PP dalam mendukung Kota Makassar menuju low carbon city, yaitu kerjasama lintas sektoral. Saat ini sudah kami lakukan bekerjasama dengan NGO, yaitu Hasanuddin Kontak, dalam rangka pengawasan kawasan tanpa rokok. Pengawasan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, pengawasan Perda nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok, patroli roda 2 dengan bersepeda. Ini khususnya di beberapa pedestrian yang kami sudah sampaikan di awal, sehingga mengurangi emisi bahan bakar. Lanjut, rencana aksi yang kami lakukan dalam mendukung Kota Makassar menuju low carbon city, yaitu penegakan hukum yang berkelanjutan tentang kawasan tanpa rokok, pengelolaan sampah, dan penataan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan mengedukasi kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap peraturan daerah yang kami terapkan. Memperkuat kerjasama lintas sektoral saat ini juga sudah dilakukan, dan insya Allah nanti kami akan terus tingkatkan dengan bekerja sama dengan NGO dalam pengawasan KTAR. Membentuk Satgas Perda. Waktu 3 menit. Terima kasih karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dia mulai dengan lagu kayaknya. Assalamualaikum Pak Sekda. Berikut kami akan menyampaikan presentasi BPBD pada Rakorsus kali ini. Next. Berikut ada highlights Rakorsus pada kali ini. Next. Sudah menjadi isu global mengenai proses terjadinya global warming, climate change yang mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Next. Kita sudah merasakan dampak La Nina, bagaimana hujan dengan intensitas tinggi, dengan angin yang begitu kencang, memaksa 4.660 jiwa penduduk Kota Makassar untuk ke tempat-tempat pengungsian karena banjir. Next. Dampak dari El Nino, musim kering yang berkepanjangan, sehingga mengharuskan pemerintah Kota Makassar mendistribusi air bersih sebanyak 13.356.000 liter kepada warga terdampak. Next. Tentu saja kita perlu melakukan upaya-upaya, salah satunya adalah low carbon campaign. Next. Upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai low carbon city adalah pada tahun anggaran 2023 BPBD menganggarkan 12 unit motor listrik dengan mengembangkan 3 buah aplikasi berbasis asesmen. Tentu saja dalam penggunaan kendaraan dan aplikasi ini dapat mereduksi emisi karbon dioksida dan mengurangi penggunaan kertas. Pada tahun anggaran yang sama, BPBD juga mengadakan 2 unit alat berteknologi tinggi. Yang pertama adalah drone thermal dan yang kedua adalah ROV atau Remotely Operated Underwater Vehicle. Dalam penggunaan alat ini dapat memangkas mobilisasi personil, tentu saja dapat mereduksi emisi karbon dan mengurangi resiko personil. Kedua alat ini telah digunakan pada saat pencarian orang tenggelam beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, kedua alat ini juga dapat ditransmit ke gawai para pimpinan sehingga pimpinan dapat mengawasi, memonitor, bahkan juga dapat memimpin operasi pencarian pertolongan. Next. Berikut upaya yang akan dilakukan BPBD sebagai mewujudkan Makassar sebagai low carbon city adalah penggunaan early warning system, pembangunan cluster pulau dengan konsep green building, dan penggunaan solar panel sebagai sumber listrik. Dan dilengkapi dengan pendeteksi ketinggian air laut. Penggunaan wearable device
Ini juga bermanfaat sebagai alat komunikasi, alat edukasi dan notifikasi. Penggunaan mesin tempel listrik pada perahu karet tentu saja ini dapat mengurangi emisi karbon. Peremajaan mobil layanan kami, Husnul dan ambulans dengan menjadi mobil listrik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah optimalisasi war room dengan efisiensi computing tools dan penggunaan cloud computing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Penanggulangan Bencana. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Pimpinan beserta para undangan, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan izin menyampaikan terkait dengan rekorsus pada sore hari ini adalah capaian yang telah kami lakukan terkait dengan beberapa inovasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Yang pertama adalah shelter warga. Shelter warga ini adalah wadah komunitas yang mana melakukan layanan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat. Yang kedua, kami ada inovasi BACE, akronim dari beralamat Carade, Rumah Pintar Perempuan. Yang ketiga, kami ada Labasok Kawin, kolaborasi pencegahan pernikahan anak. Ini bekerja sama dengan beberapa komponen yang ada di Kota Makassar. Yang keempat adalah pacar manis, perlindungan anak pasca perceraian. Mengingat jumlah angka perceraian di Kota Makassar ini cukup tinggi, 1.800 orang yang bercerai dan kemungkinan ada 2 anak. Maka kalau dikalikan 1.800 kali 2 maka ada 3.600 anak yang mungkin terabaikan baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun pemenuhan hak lainnya. Keterkaitan atau kontribusi kami terhadap isu low carbon yang pertama adalah terkait dengan program gender dan isu perubahan lingkungan. Perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan perubahan iklim, maka dampak yang paling dirasakan terkait dengan krisis air bersih, terkait dengan banjir adalah perempuan dan anak. Kenapa perempuan dan anak? Karena bagi perempuan air bersih adalah sumber utama untuk penghidupan, baik untuk menghidupi kebutuhan keluarga, terkait juga pemenuhan gizi anak-anak, semua membutuhkan air bersih. Jadi terkait dengan program gender dan perubahan iklim, maka kami akan merencanakan inovasi terkait dengan Emak Camat. Emak Camat ini singkatan dari perempuan cerdas, sehat, dan hemat. Kenapa perempuan cerdas? Karena di dalam inovasi kami, salah satunya adalah bagaimana perempuan bisa mengedukasi sesama perempuan. Yang kami gunakan nantinya adalah komunitas shelter warga yang ada di 85 kelurahan saat ini. Oleh kelompok perempuan, maka mereka yang akan mengedukasikan terkait dengan isu low carbon ataupun perubahan iklim lainnya. Yang kedua adalah sehat. Kenapa? Karena inovasi yang kami lakukan adalah terkait dengan ramah lingkungan. Bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga ataupun limbah rumah tangga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Misalkan dengan adanya limbah rumah tangga, maka bisa menghasilkan ekoenzim ataupun lubang biopori atau pengolahan sampah lainnya. Sehingga yang dulunya perempuan mengeluarkan budget yang lebih banyak, ini bisa diminimalisir. Terakhir dari kami adalah perempuan cerdas, perempuan sehat, perempuan hemat, suami bahagia. Jagai suami tak esana. Terima kasih Ibu Kadis, spiritnya. Hidup perempuan. Selanjutnya Kecamatan Ujung Pandang, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asisten. Yang kami hormati Pak Sekda, hadirin sekalian yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Ujung Pandang mohon izin memaparkan terkait dengan rekorsus tahun ini. Sesuai tema yang diangkat bahwa Makassar menuju low carbon dengan metaverse, ada beberapa kegiatan atau inovasi yang telah kami lakukan di tahun 2023 kemarin sekaitan dengan digitalisasi. Kecamatan Ujung Pandang memiliki 2 digitalisasi. Yang pertama adalah pembuatan website yang kami namakan Si Janjang.
sistem informasi manajemen Kecamatan Ujung Pandang. Kemudian aplikasi yang kedua kami adalah aplikasi Upata, Ujung Pandang Tanggap Aduan, di mana kedua aplikasi ini kami harapkan dapat mendukung low carbon dengan pengurangan produksi kertas di instansi kami. Kemudian tahun ini kami berencana membuat satu program dengan memanfaatkan revitalisasi lapangan karebosi. Kami mencoba membuat satu program yang kami namakan adalah, ambil, daur ulang, dan manfaatkan, di mana dalam kegiatan ini adalah integrasi dari beberapa program yang akan kami masukkan di dalam, yaitu yang pertama adanya kawasan ekoenzim karebosi, di mana melalui kawasan ekoenzim karebosi ini kami singkat KEMAIKI, nanti kami akan melakukan penyiraman ekoenzim secara rutin untuk mendukung revitalisasi karebosi, yang mana ekoenzimnya itu kami ambil dari daur ulang sampah-sampah organik yang kami lakukan di kawasan adamat tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam kawasan tersebut kami akan budidayakan tanaman anggrek yang kami kerjasamakan dengan beberapa universitas baik itu negeri maupun swasta, yang kami namakan Tabangkah atau Taman Bunga Anggrek Kelurahan. Lokasinya sama di sekitaran lapangan karebosi. Kemudian yang ketiga, adanya pengembangan olah sampah organik dari bubuk maggot, kemudian pupuk cair, kompos, pupuk hayati yang kami ambil dari sampah-sampah organik di sekitar karebosi. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, produksi sampah organik, daun-daun sampah yang ada di karebosi itu sangat banyak, sehingga kami manfaatkan untuk mengolah menjadi bahan yang siap digunakan. Kemudian di dalamnya juga kami manfaatkan untuk membuat budidaya ikan air tawar, di mana nanti terintegrasi dengan budidaya maggot. Maggot menghasilkan makanan untuk ikan air tawar kami, dan ikan air tawar akan diproduksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kami. Mungkin itu saja karena waktu telah habis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Camat Ujung Pandang. Selanjutnya Kecamatan Makassar. Mohon izin Pak Sekda, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Inovasi kami yaitu Bangga Marong, bangkitnya gade-gade Makassar di lorong, di mana ini sebetulnya inovasi baru yang kita lakukan. Ini untuk membangkitkan gade-gade yang ada di lorong lagi kembali, di mana yang kita tahu karena banyaknya tokoh-tokoh modern ini mengajarkan kita untuk membangkitkan lagi kembali gade-gade di lorong. Salah satu inovasi kami ini, next. Oke, salah satu inovasi ini ialah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kategori bisnis berskala kecil. Jadi bagaimana kita mengajarkan masyarakat khususnya di dalam lorong ini untuk memilah sampah dan akhirnya nanti dijual di bank sampah, terus nanti hasil yang dikelola di bank sampah itu menjadi saldo dan dipakai untuk digade-gade. Jadi intinya ini kami melakukan sinkronisasi antara penjual UMKM yang ada di lorong dan di bank sampah. Salah satu hubungan untuk low carbon ialah nantinya di dalam lorong ini nanti kita akan memasang tanaman-tanaman merambat untuk menutupi lorong-lorong di mana atap-atapnya yang panas. Terus di situ kami akan buat lampu-lampu jalan yang sudah memakai solar cell.
solar cell. Mungkin demikian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Selanjutnya Kecamatan Rapocini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin pimpinan Pak Sekda memaparkan kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu Rakorsus khusus dari Kecamatan Rapocini terkait masalah low carbon city. Next. Oke. Ada dua program inovasi kami di Kecamatan Rapocini, dan ini adalah keberlanjutan dengan program yang tahun kemarin, yaitu yang pertama adalah Siampi. Siampi itu bahasa Makassar berarti berdekatan. Siampi ini sehingga pelayanan administrasi yang ada di Kecamatan Rapocini ini dapat dengan mudah dan meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital. Kemudian dalam Siampi ini kami menginformasikan bahwa pelaksanaan Siampi ini ada info pelayanan administrasi sebanyak 178 berkas yang kami telah layani di tahun 2023. Kemudian informasi masyarakat ada 549 berita, dan kemudian pengunjung website itu 16 sampai 612 per berita. Perlu kami juga sampaikan di sini bahwa kami melaksanakan dalam mendukung program low carbon city di Kota Makassar ini, maka program Siampi ini kami mendapatkan pelayanan, memberikan pelayanan kepada warga masyarakat tanpa mendatangi kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Kami akan melayani melalui website, melalui link yang telah kami sebarkan kepada warga masyarakat yang ada di Kecamatan Rapocini. Kemudian dalam pelaksanaannya ini, kedepannya kami akan menggunakan energi matahari atau solar panel. Next. Pelaksanaan program Siampi ini berkaitan dalam aplikasi kami yang selanjutnya, yaitu Sipelor. Sipelor itu adalah sistem informasi pelayanan motor lorong yang nanti kedepannya dalam mendukung low carbon yang ada di Kota Makassar ini, kami akan memanfaatkan motor listrik yang akan mengantarkan segala urusan-urusan atau keterangan-keterangan administrasi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat kepada warga masyarakat yang ada di rumahnya masing-masing. Dan kemudian apabila ada di kelurahan, untuk mengantarkan di kantor kecamatan ini menggunakan Sipelor ini dengan memanfaatkan motor listrik yang akan dilakukan oleh warga kami atau pelayanan kami yang ada di kantor-kantor kelurahan. Kemudian perlu kami juga sampaikan di sini, next. Realisasi keuangan belanja anggaran atau serapan anggaran di tahun 2022 ini pelaksanaannya adalah serapannya 90%. Kemudian di tahun 2023 itu meningkat menjadi 91% dari anggaran yang total anggaran yang diberikan kepada kami, yaitu 50 miliar. Next. Kemudian realisasi keuangan belanja anggaran yang ada di tahun 2024 ini adalah berjumlah 5,4% di bulan Februari. Demikian dari Terima kami. kasih Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat Rapocini. Selanjutnya Perusda BPR. Yang kami hormati Bapak Sekda, SKPD, dan Camat serta Dewan Pengawas dan Direksi BUMD Kota Makassar. Adapun realisasi kami untuk tahun 2023, yaitu di mana aset kami dari 21 miliar, kami targetkan di 2024 itu sekitar 24 miliar. Atau meningkat sebesar 12%. Kemudian kredit yang kami salurkan yaitu dari 15 miliar menjadi 18 miliar atau meningkat 20%. Kemudian dana pihak ketiga kami yaitu meningkat dari 4 miliar menjadi 6,5 miliar. Adapun pendapatan kami yaitu meningkat dari 2 miliar menjadi 3 Operator, miliar. tolong waktunya. Kemudian laba kami dari 400 juta menjadi 600 juta. Kemudian ada pula langkah-langkah peningkatan aset kami, yaitu kerjasama antar bank melalui pola channeling dan executing,
yaitu dari Bank BJB, Bank Banteng, PT Komunal dan BPD. Adapun inovasi kami yaitu melalui peningkatan kualitas layanan kami secara online, yaitu dengan core banking system atau modular, di mana nasabah kami tidak perlu datang ke kantor, hanya melalui online, sehingga menghemat aktivitas kami, sehingga sangat membantu dalam mengurangi aktivitas nasabah, sehingga mengurangi emisi karbon. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Perusda BPR. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Sekda, kami laporkan ke 12 pimpinan SKPD telah menyajikan paparan yang sangat jelas, terstruktur dan bahkan tepat waktu dalam waktu 3 menit, dan semua insya Allah dapat disampaikan dengan baik. Demikian mungkin saya akhiri untuk sesi kedua ini. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih banyak. Kita berikan aplaus yang meriah hadirin sekalian. Sesi kedua kita yaitu sekali lagi mengangkat tema evaluasi SKPD dan inovasi low carbon dengan Metaverse. Betul sekali. Namun sebelum itu mohon berkenan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu untuk kelompok kedua, yang dimana tadi kita sudah mendengarkan ada Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Kemudian juga ada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rapocini, dan Perusda BPR. Dan barusan juga dipimpin oleh Asisten 2 Bapak Haji Fatur Rahim STMT. Baik, momen yang luar biasa kita telah saksikan bersama-sama di sesi kedua di siang hari ini. Sebuah insight yang kembali luar biasa kita dengarkan bersama-sama pastinya. Betul sekali, dan tentunya selanjutnya untuk kelompok ketiga yang akan langsung dipimpin oleh moderator kita. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Detrandes Andi Irwan Bangsawan MSI. Dengan hormat kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Bapak Sekda, teman-teman asisten, staf ahli, tim ahli, teman-teman SKPD, camat dan lurah. Untuk selanjutnya di sesi ketiga, kami akan mencoba menjadi moderator dan saya akan mengundang 12 SKPD dan kecamatan. Pertama, Dinas Komunikasi dan Informatika. Ya. Yang kedua, Dinas Perhubungan. Yang ketiga, Dinas Koperasi dan UKM. Yang keempat, Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Yang kelima, Dinas Pertanahan. Yang keenam, Dinas Perdagangan. Yang ketujuh, Dinas Ketahanan Pangan. Yang kedelapan, Kecamatan Biringkanaya. Yang kesembilan, Kecamatan Tamalandrea. Yang kesepuluh, Kecamatan Manggala. Yang ke-11 Kecamatan Panakukang. Dan terakhir Perusda Parkir Makassar Raya. Kami persilakan ambil tempat masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah duduk. Sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan tadi, masing-masing teman-teman akan memaparkan 3 menit, cukup inovasi, hal-hal yang akan dilaksanakan, dan tentunya kalau ada yang dilaporkan yang penting dapat dilaporkan
dalam waktu 3 menit. Pertama kali, silakan Ibu Kadis Infokom, silakan. Izin Pak Sekda, izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kominfo? Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari Dinas Kominfo akan memaparkan apa yang telah kami capai tahun kemarin, 1 menit. Yaitu kami telah city surveillance itu sudah ada 230 titik, cepat aja data center kita sudah bangun, call center semakin maju karena sekarang saat ini sudah ada 11.803 rata-rata panggilan dalam setahun, ada etle 20 titik yang dikerjasamakan dengan Polda, ada wifi publik di banyak titik, CCTV long ways, lalu ada Makassar fase 1. Kemudian kita di inovasi saat ini, tahun 2024, next innovation. Next slide please. Nah teman-teman, kami sebagai pemilik 2C Kominfo, kami akan membangun AI Analytics City Surveillance yang saat ini sedang kami training, membantu Dinas Perhubungan maupun BPBD, yaitu termasuk dengan menggunakan WiFi dalam early warning system dengan mendeteksi kemacetan. Saat ini sedang training ada 4 CCTV, kemudian 2 CCTV untuk BPBD, mudah-mudahan dalam beberapa bulan AI ini semakin pintar sehingga kami bisa dapat membuktikan tanpa petugas ada di lapangan mereka bisa mengenali kemacetan. Marvek juga ongoing, sudah ada video wall kita di MGC. Kelak tahun ini kita akan membangun Green Data Center yang tentunya menggunakan IoT atau sensor sehingga bisa memadamkan lampu secara otomatis ketika tidak ada orang ataupun AC. Kemudian Integrated Public Wi-Fi seperti yang tadi saya jelaskan, Makassar fase 2 kita akan tetap mengembangkan Metaverse supaya lebih bagus lagi dan lebih bermanfaat tentunya dengan mengedepankan Artificial Intelligence dan juga pengembangan cyber security, dan termasuk juga kita akan mengembangkan AI untuk monitoring aspirasi publik karena kita memiliki tusi informasi komunikasi publik. Dan selanjutnya adalah kami akan memperbaiki super apps Android sehingga akan menjadi Makassar super apps yang lebih berguna, lebih terintegrasi sehingga one hand in your click kita bisa langsung masuk kepada aplikasi-aplikasi atau layanan digital seluruh SKPD. Saat ini memang Kominfo ini memiliki tingkat kekepoan yang luar biasa, tapi kami di sini adalah supporting dari seluruh SKPD. Ketika teman-teman membutuhkan dukungan IT, maka mohon berkomunikasi dengan kami siap membantu kapan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, paslon nomor 1. Seperti paslon nomor 1 ya. Selanjutnya Bapak Kadis Perhubungan, silahkan. Terima kasih Pak Sten. Yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kami akan coba memaparkan program Cokmo seperti yang dikatakan Bapak Wali Kota akan kita laksanakan pada tahun ini 15 unit. Ini akan dilakukan sebagai feeder untuk mendukung pariwisata Kota Makassar. Teknologi yang akan diaplikasikan di dalam Cokmo ini bersifat artificial intelligence, misalnya melihat perilaku pemudi, kemudian wifi, bisa juga kemudian ada kamera di dalam untuk memantau dengan melekatkan dengan aplikasi T-Mobo. Jadi bisa dipantau pergerakan kendaraan tersebut. Lanjut. Kemudian ini juga untuk mendukung low carbon adalah bus listrik. Sekarang di Sub sudah punya 3 mobil listrik dan ini untuk mendukung perbaikan dan regenerasi bus sekolah yang ada sekarang yang ada 5 unit. Nanti kita operasionalkan dan teknologi yang ada di dalam sama dengan ada yang di Cokmo. Ada artificial intelligence, kemudian T-Mobo, Wi-Fi dan sebagainya untuk mendukung metaverse. Lanjut, ini kita juga sudah kembangkan supaya kita bisa aplikasikan di kedua moda transportasi yang ada di Sub.
sudah dikembangkan teman-teman di Dinas Perhubungan, yaitu di sub Metaverse. Lanjut, ya mungkin kita tidak bisa melakukan demo karena waktu. Ya lanjut. Ini coba ada 2 aplikasi yang kita kembangkan di Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung low carbon. Kita tahu bahwa kendaraan yang ada di Makassar sekarang ini 1,9 juta. Itu 38% dari 5 juta kendaraan yang ada di Sulawesi Selatan. Teman-teman di Dinas Perhubungan sekarang mengatur ada 105 titik kemacetan yang ada di Kota Makassar yang parah. Dan 300 personil tiap hari untuk mendukung kelancaran itu. Paling tidak kita mendukung low carbon selama ada kelancaran, paling tidak penggunaan bahan bakar itu dan emisi gas buang kita bisa kurangi. Kalau ada pengurangan sampai 20-25%, berarti tugas teman-teman di Dinas Perhubungan bisa mendukung penurunan low carbon di Kota Makassar. Dan terima kasih kepada Ibu Kadis Kominfo sudah mendukung juga dari sisi CCTV yang memperlancar ini. Paling tidak kita kolaborasi antar SKPD. Lanjut. Kemudian ini juga Paraluta kita sudah kembangkan untuk memperlancar dalam hal seluruh perlengkapan jalan. Karena ini bagian untuk memperlancar arus kendaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kadis Perhubungan. Luar biasa. Selanjutnya kepada Pak Kadis Koperasi dan UKM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda beserta seluruh hadirin yang hadir di ruangan ini. Lanjut. Kami laporkan untuk inovasi tahun kemarin kami fokus pada inkubator UMKM. Alhamdulillah ini sudah sangat berdampak kepada masyarakat, di mana selama setahun itu ada 2.162 UMKM yang bisa masuk. Kemudian yang terinkubasi 510 ini terus berjalan karena keterbatasan ruangan dan SDM sehingga belum bisa terfasilitasi semuanya. Kemudian yang sampai ke tahap akselerasi, ini akselerasi ibaratnya sebuah sekolah sudah sampai tamat dan bisa berkembang sudah sampai 113. Dan untuk kegiatan inkubator ini kami selalu berkolaborasi dengan OJK dan perbankan serta unsur-unsur keuangan lainnya. Dari 411 UMKM ini ada berbagai pelayanan yang kami berikan dan semuanya gratis. Telah menghasilkan bisnis coaching sebanyak 1.768 UMKM. Kemudian UMKM yang masuk di e-katalog dan MBIS dalam hal ini sesuai keinginan pimpinan adalah sebanyak 46 UMKM. Dan inilah yang kita harapkan nanti kami akan membuatkan edaran di mana diharapkan para SKPD bisa belanja melalui e-katalog di UMKM yang sudah kami bina. Dan yang telah kami fasilitasi legalitas, di sini kami berkolaborasi dengan PTSP, ada 51 UMKM. Di sini juga kami berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam hal halal dan HAKI juga dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dari pendampingan ini, dari pendampingan melalui inkubator mini di konter juga, jadi kami memanfaatkan konter-konter yang ada di kelurahan-kelurahan, 143 kelurahan, di mana kami memberdayakan staf kelurahan melalui enumerator. Kami melakukan pendataan real, door to door, dan sudah ada sebanyak 3.534 UMKM. Lanjut. Di sini bisa kita lihat perkembangan data sebaran UMKM, ada kenaikan selama setahun ini sebanyak 45,66%. Dan kemudian penyerapan tenaga kerja juga, kami kolaborasi juga dengan Dinas Tenaga Kerja, ada 28,17% kenaikan, dan pertumbuhan wirausaha baru sebanyak 18,19%. Kerjasama dengan PTSP di sini menghasilkan NIB yang kami capai di tahun 2023 sebanyak 3.258 UMK, SITU, TDP, PRT juga dengan Dinas Kesehatan, sertifikat halal dengan Unhas dan Kementerian Agama bisa mencapai 2.315. Dan ini kita subsidi dan gratis juga. Lanjut. Untuk penerapan low carbon, di sini kami menggunakan 2, yaitu di inkubator kami akan menyampaikan kepada seluruh UMKM untuk tidak menggunakan lagi barang-barang yang
tidak bisa di-reduce atau bisa didaur ulang dan lebih pada penggunaan kertas semacamnya dan aplikasi sudah cukup untuk penggunaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, tepuk tangan untuk Pak Kadis. Ya, selanjutnya untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tepuk tangan dulu. Ini karena ada video, jadi kita tambahkan waktunya sedikit ya. Silakan Baik, Pak Kadis. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda, mohon izin Bapak dan Ibu Tim Ahli. Untuk PTSP sendiri, kami perlu melaporkan bahwa realisasi investasi tahun 2023 di angka 63.642. Kemudian untuk jenis izin ada untuk perizinan berusaha sektor, kita ada peningkatan sebanyak 45.000 lebih dan PB UMKU sebanyak 1.711 dan yang terakhir untuk perizinan non OSS terdapat 16.193 yang kita keluarkan di tahun 2023. Sedangkan untuk proses inovasi di tahun 2023 kemarin kita ada 2 inovasi. Yang pertama untuk Lontara yaitu layanan mobile perizinan terpadu untuk rakyat. Pada tahun 2023 kita mengeluarkan 1.059 INB dan pada 2024 nanti kita berharap untuk 15 kecamatan dan 86 kelurahan kita berkolaborasi dengan teman-teman dari kecamatan, kelurahan serta Dinas Koperasi. Kita menargetkan sebanyak 1.200 INB akan terbit di tahun 2024. Yang selanjutnya berkaitan dengan inovasi tahun 2023, kita ada sistem yang namanya Solata Bos, sistem online, layanan terpadu bukan OSS. Untuk tahun 2023 kemarin, kita sudah mengeluarkan izin reklame, PKKPR non berusaha dan fitur pencabutan SIP atau surat izin praktek. Dan yang selanjutnya, untuk progres inovasi 2023, kita punya Sipanamamo, sistem informasi pengendalian penanaman modal, di mana untuk realisasi investasi Kota Makassar, ini patut kita apresiasi, di mana di tahun 2023 kita ada kenaikan investasi yang dari awalnya di 3,93 triliun, terdapat peningkatan investasi sebanyak 5,89 triliun untuk tahun 2023 kemarin. Kemudian untuk dukungan PTSP terhadap layanan Low Carbon City, kita ada beberapa. Pertama untuk pendaftaran informasi dan persyaratan, kemudian menggunakan sistem verifikasi e-signature, kemudian pendownloadan sistem secara online, layanan konsultasi dan layanan pengaduan. Kemudian tentunya ada paperless untuk mengurangi penggunaan kertas dan yang terakhir layanan online. Kemudian untuk tahun 2024 kita punya inovasi ada 2. Pertama untuk kita akan meluncing mall pelayanan publik yang insya Allah ditargetkan di tahun 2024 ini kita akan launching dan tentu ini akan dibarengi dengan launching MPP digital untuk Kota Makassar. Dan yang kedua, kita ada dua inovasi. Ini awalnya inovasi ini dari Bapeda, kemudian kami bawa ke PTSP karena ini sangat berkaitan juga dengan investasi, yaitu layanan Halo Makassar, layanan digital investasi Kota Makassar. Berikut kami tampilkan videonya. The future is what we prepare for today. Welcome to Makassar, an enchanting city on the southern coast of Sulawesi Island, Indonesia, known as the city of Angin Mamiri. Makassar is one of the largest metropolitan cities in Indonesia, also known as the gateway to Eastern Indonesia. Its strategic location as the center of trade, services, and industry makes Makassar a great place to invest. Makassar City is not only a place, but also a reflection of the rich history, cultural diversity, and culinary tourism destination in Indonesia. With the friendliness of its people and its alluring charm, Makassar City is always ready to welcome anyone who comes to explore its uniqueness and charm. We believe that every step of the way requires great support. Halo Makassar exists as a support and service to welcome investors. Halo Makassar is a platform that connects the government and stakeholders with businesses. In addition, this service also provides data and information related to businesses that have potential investment land for investors.
real estate in Makassar has a green area industry mission integrated with the port and toll road, while property development in residential areas promises competitive selling value. With the presence of Halo Makassar services, increased investment from both domestic and foreign sources is expected to grow rapidly in Makassar City in accordance with the vision and mission of the city of Makassar. Acceleration to realize Makassar as a world city of Sombere and smart city with strong immunity for all. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, Halo ini Makassar. untuk investasi ya. Makasih Pak Kadis. Selanjutnya Kadis Pertanahan atau Dinas Pertanahan. Mana Ibu Kadisnya Bu? Izin pimpinan, kami mewakili Kepala Dinas Pertanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sekda, Bapak Ibu peserta Rakorsus pada hari ini. Dinas Pertanahan Kota Makassar ada 4 program. Program pertama, program penunjang, ada 3 program utama. Next, dalam mendukung kinerjanya, keempat program inilah yang melatar belakangi. Baik, latar belakang dari masalah Dinas Pertanahan yaitu masalah pokok, terdapat aset tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan belum diamankan secara fisik. Solusinya ada 2. Yang pertama, penertiban aset pemerintah Kota Makassar dan pengamanan aset dalam bentuk pensertifikatan. Alhamdulillah di tahun 2023 kinerja Dinas Pertanahan terlihat nyata dengan penerbitan sertifikat HPL. Perjuangan 44 tahun di tahun 2023 bisa terbit. Yang kedua, di tahun 2024 ada aplikasi pada ID pelayanan aset tanah daerah melalui digitalisasi. Next. Baik. Di tahun 2022 aset lahan pemerintah sebesar 4.719 yang disertifikatkan sebesar 339, total 7,2%. Di tahun 2023 total aset sebesar 5.938 yang disertifikatkan sebanyak 464, naik sebesar 125 peningkatan sertifikat di tahun kedua. Next. Penerbitan aset pemerintah Kota Makassar dalam bentuk pensertifikatan, inilah kinerja dari Dinas Pertanahan dalam melakukan penertiban aset, yaitu turun ke lokasi melakukan pendataan di awal-awal tahun, nanti di triwulan kedua lalu kami melakukan pensertifikatan berkoordinasi dengan BPN. Next. Ini ada aplikasi pada ID yang ada 4 layanan yang disediakan. Yang pertama yaitu layanan pensertifikatan, yang kedua sewa BMD barang milik daerah, yang ketiga sewa tanah SGMT, dan yang keempat adalah pelepasan tanah SGMT. Next. Dinas Pertanahan dalam mendukung Makassar Low Carbon City with Metaverse. Yang pertama, pengolahan lahan BMD yang ramah lingkungan dengan konsep low carbon. Yang kedua, pengurangan penggunaan kertas melalui sistem digitalisasi akan diterapkan di kantor Dinas Pertanahan. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan BMD yang berhubungan dengan konsep low carbon city. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dinas Pertanahan. Terima kasih Bu Sekdis. Selanjutnya untuk Dinas Pak Kadis Perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selalu melakukan adaptasi, inisiatif dan kontribusi dalam rangka isu-isu strategis baik di pemerintah daerah maupun secara nasional. Tahun 2023 kami melakukan tugas-tugas dalam rangka pengendalian inflasi, di mana pada bulan Januari tahun 2023 itu inflasi kita menyentuh 5,93%,
dan di Januari tahun 2024 di bawah rata-rata nasional 2,11%. Selanjutnya tahun 2023 realisasi anggaran kami mencapai 93,88%. Itu dilakukan untuk menunjang program strategis daerah, diantaranya melakukan pembangunan atau revitalisasi 2 pasar tradisional yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya monitoring dan evaluasi pelaku usaha dan tertib niaga. Itu kita lakukan terus dan melakukan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan pangan. Selanjutnya dalam rangka menunjang isu low carbon city, maka Dinas Perdagangan Kota Makassar melalui inovasi sistem informasi industri dan perdagangan, kita melakukan melakukan identifikasi pelaku industri berbasis web JIS dan melakukan pemenuhan atau penyampaian komitmen dan kesadaran para pelaku usaha bagaimana ikut serta berkontribusi dengan isu low carbon city ini. Selanjutnya bagaimana melakukan sinergi dalam hal anggaran. Silakan dilanjut dulu slide-nya. Melakukan sinergi terhadap anggaran dan dana. Begitu juga terkait dengan penggunaan teknologi low carbon city itu terus dilakukan. Silakan dilanjut aja. Terus lanjut. Antisipasi dengan beberapa indikator, kita akan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Karena ini tidak bisa dilakukan begitu saja. Bagaimana pemahaman dan kesadaran, bagaimana penyusunan regulasi dan kebijakan, bagaimana penyiapan anggaran dan dana, serta adaptasi teknologi, serta melakukan kerjasama dan koordinasi. Tentu ini tidak mudah, tapi atas kolaborasi, atas dukungan dan support kita semua, baik jajaran pemerintah daerah dan pihak swasta, maka insya Allah kita dapat melaksanakan apa yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kadis Perdagangan. Ya, selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan. Silakan Pak. Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pak Sekda yang kami hormati, staf ahli, para pimpinan KPD, seluruh peserta Rakorsus yang hadir pada sore hari ini. Izinkan kami dari Dinas Ketahanan Pangan, next. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2003 ada beberapa kegiatan yang terkait dengan program maupun aplikasi. Yang pertama itu Smart Urban Farming. Next. Kegiatan ini merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, di mana telah terbentuk sekitar 1.111 kelompok wanita tani yang dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan intervensi dan stimulan bantuan yang turun. Harapan kami dengan kegiatan ini akan berlanjut untuk terus melakukan edukasi dan kegiatan tanam-menanam dalam lorong. Kemudian ada ITATA. ITATA ini merupakan kegiatan identifikasi peta pangan, di mana ini hasilnya adalah suatu dokumen yang telah dilaksanakan di tahun 2023 dan insya Allah siap untuk dibagikan kepada seluruh SKPD sebagai peta rentang pangan yang ada di Kota Makassar. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan ASIPA. Kegiatan ASIPA ini adalah suatu aplikasi yang merupakan informasi pangan yang ada di Kota Makassar. Kegiatan ini kami tempatkan di pasar-pasar dan insya Allah setiap hari kita bisa mendapatkan informasi tentang kesiapan pangan yang ada di pasar-pasar. Dengan terakhir ini adalah kegiatan Amoli. Amoli ini merupakan kegiatan pemeriksaan hasil pangan yang ada di lorong-lorong wisata dan di pasar-pasar, di mana
kita sudah bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat kita dengan adanya mobil laboratorium ini. Kemudian sekaitan dengan low carbon di tahun 2024 ini, yang pertama yang akan kami lakukan adalah edukasi terus kegiatan menanam, termasuk mengawal program Bapak Wali Kota bersama Bapak Gubernur sekaitan dengan penanaman cabai 5 juta cabai yang akan terus dilakukan di dalam lorong wisata, termasuk keikutsertaan seluruh pejabat dan staf yang ada di Pemerintah Kota Makassar. Jadi 5 juta cabai ini adalah program kita bersama. Kemudian yang kedua, gerakan food waste, di mana kita akan memberikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kedesaman. Lanjut, Kecamatan Biring Kanaya. Begini. Izin Bapak Pimpinan, Pak Sekda, Bapak Ibu staf ahli Pemerintah Kota Makassar, teman-teman dari SKPD, seluruh sahabat-sahabat saya dari Kecamatan Biring Kanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Kecamatan Biring Kanaya memaparkan beberapa program kegiatan terkait inovasi dan juga sekaitan dengan program-program yang kita laksanakan terkait yang berhubungan dengan low carbon. Yang pertama, barangkali Kecamatan Biring Kanaya melaksanakan dua program kegiatan. Program kegiatan ini kita telah launching setahun yang lalu dari Pak Camat yang lalu, dan kami terus melakukan pengembangan tentang fitur yang ada di inovasi program atau aplikasi yang ada di Kecamatan Biring Kanaya, yaitu yang pertama aplikasi Sanang, yang mana aplikasi Sanang ini merangkum informasi kegiatan kecamatan dan kelurahan, dan yang kedua juga menyangkut terkait pelayanan aduan masyarakat, dan yang ketiga pelayanan administrasi kependudukan secara online, dan selanjutnya menjadi portal utama informasi kecamatan serta pelayanan himbauan dan pengumuman kegiatan-kegiatan kecamatan dan kelurahan. Dan yang kedua yaitu aplikasi Sadarma, yang mana di aplikasi Sadarma ini terdapat fitur-fitur terkait pembayaran non tunai melalui QRIS dinamis, yang rencana pada awalnya pada tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan pembayaran secara QRIS utamanya terhadap usaha-usaha yang ada di wilayah Kecamatan Biring Kanaya, dan selanjutnya nantinya akan dilaksanakan di setiap rumah tangga yang ada di Kecamatan Biring Kanaya. Yang selanjutnya fitur-fitur yang ada itu termasuk informasi tentang pelayanan pengangkutan sampah, manajemen data retribusi sampah, yang mana dalam pelaksanaan manajemen data retribusi sampah ini kita nantinya tidak akan menggunakan kertas atau menyampaikan jumlah tagihan retribusi persampahan, tapi akan disampaikan secara online. Dan selanjutnya dalam aplikasi Sadarma ini terdapat kontrol rekapitulasi pendapatan oleh setiap stakeholder. Jadi setiap stakeholder dapat memantau dan juga melihat data-data yang ada di Kecamatan Biring Kanaya, terutama dalam penanganan persampahan terkait retribusi yang masuk setiap harinya. Next. Dan dalam controlling low carbon city di Kecamatan Biring Kanaya, salah satu aplikasi yang akan kami luncurkan yaitu Asona, aplikasi persampahan terpadu Biring Kanaya. Dan yang kedua gerakan Sabtu Bersih, dan yang ketiga Bajik Kilino atau Biring Kanaya wajib pakai tumbler air untuk cegah karbon. Sudah habis barangkali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Camat. Bagus ini, Sadarma. Lanjut, Tamal Andrea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja izin melaporkan unsur pimpinan kami dari Kecamatan Tamlandrea pada tahun 2023 ada inovasi yang namanya Siporan Nuta. Siporan Nuta ini merupakan layanan untuk memudahkan warga untuk mengurus administrasi secara online. Yang kedua, di akhir tahun 2023 ada aplikasi Patang Kasata. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembayaran sampah secara non tunai.
Kalau mobil tangkasa itu menyisir sampahnya, maka aplikasi Patangkasata menyisir pembayarannya. Inovasi kami di tahun 2024 dalam rangka mendukung Kota Makassar, mewujudkan Kota Makassar yang menjadi low carbon city, kami melaksanakan restorasi objek ekoturism di Kelurahan Bira dan Padangloi. Di situ ada pemeliharaan mangrove. Itu bisa mewujudkan Makassar menjadi low carbon city. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, limbah rumah tangga itu, sampah rumah tangga itu tanpa kita sadari sebagai penyumbang terbesar sampah di Kota Makassar. Dan juga kita ketahui kalau sampah itu dapat menimbulkan gas metan, dapat mencemarkan udara. Untuk itu kami dari Kecamatan Tamanan Rea memperkenalkan gerakan ekoenzim dan biopori di setiap RT RW. Jadi sampai saat ini kami sudah mengambil sampel satu rumah di Kelurahan Tamanan Rea Jaya. Jadi kami itu mengumpulkan sampah-sampah buah-buahan, difermentasi, dijadikan sabun, Pak. Dijadikan sabun. Dan kami juga mengambil sampel satu rumah di Kelurahan Tamanan Rea Jaya terkait biopori. Jadi kami satu rumah itu di halamannya dibuat biopori, pakai bor tangan, dan itu di situ nanti dapat melembabkan tanah yang ada di situ. Selain itu biopori juga nanti itu limbahnya bisa menjadi kompos. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk Kecamatan Tamanan Rea. Ya, selanjutnya Kecamatan Manggala. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, para staf ahli, para kepala SKPD yang saya hormati, para rekan-rekan camat dan lurah, izinkan saya dari Kecamatan Manggala, Rakorsus di tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar, Low Carbon City Metaverse. Yang kami lakukan untuk tahun ini adalah web induk sifatnya Manggala, sistem pemerintahan data berbasis website Kecamatan Manggala itu sendiri. Ada beberapa hal, yaitu data kependudukan, data warga miskin, data kesehatan, data retribusi, data profil kelurahan, data rumah makan enak yang ada di Kecamatan Manggala, data penerima bansos dan data UMKM. Itu kita akan scan barcode langsung kita lihat semua apa yang ada di Kecamatan Manggala. Next. Mata B yaitu Manggala tanggap bencana yang tahun 2023 sampai saat ini itu kita masih laksanakan dengan posko-posko yang ada di masing-masing kelurahan. Next. Nah, ini posko-posko yang ada di masing-masing kelurahan. Oke, next. Kontribusi Kecamatan Manggala terkait low carbon yaitu salah satu cara terbaik untuk memiliki gaya hidup rendah karbon, yaitu dengan menghemat energi dan menjalani hidup zero website, minim sampah agar dapat menjaga jejak karbon yang rendah. Yang dimana salah satunya yaitu lifestyle tanpa plastik menggunakan tumbler, sedotan dari kertas. Yang kedua yaitu mempromosikan budaya tanpa kertas menuju Makassar Kota Metaverse. Manggala juga menggunakan sistem aplikasi yang mana tidak menggunakan kertas lagi. Dan yang ketiga, pemasangan lampu sensor gerak yang akan memadamkan lampu secara otomatis saat tidak digunakan. Next. Yang terakhir Mareso, yaitu Manggala retribusi sampah yang online, yang mana pada saat sekarang kita bekerja sama dengan Dana, OVO, GoPay, serta KRIS untuk bagaimana pembayaran sampah yang ada di Kecamatan Manggala itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Pak Camat Manggala.
Selanjutnya Kecamatan Panakukang. Terima kasih, mohon izin Pak Sekda sekaligus teman-teman peserta Rakorsus pada sore hari ini. Mohon izin, Rakorsus tahun 2024 ini mengambil dua tema penting. Yang pertama mengenai low carbon, yang kedua mengenai metaverse. Khusus untuk di Kecamatan Panakukang mengenai metaverse, kami sudah membangun website berbasis aplikasi namanya Sikaranuang atau Sistem Informasi Kecamatan Panakukang. Di dalamnya memuat beberapa konten-konten aplikasi. Yang pertama pelayanan secara mobile, yang kedua retribusi sampah, pembayarannya secara online atau menggunakan kuris, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya, kependudukan dan lain sebagainya yang ada di dalamnya. Khusus untuk low carbon di Kecamatan Panakukang, kami bukan lagi menjadi SKPD yang hanya berbasis konsepsi, tetapi kami sudah menyelenggarakan kegiatan Car Free Day tiap harinya di Boulevard untuk memberikan ruang-ruang publik kepada masyarakat untuk berolahraga dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, kami di Kecamatan Panakukang juga sudah memberikan dan menyampaikan kepada seluruh satgas kebersihan kami untuk mengurangi penggunaan plastik sampah ketika mengangkut sampah-sampah yang ada di Kecamatan Panakukang. Yang ketiga, kami sudah menghimbau kepada RT dan RW untuk mengadopsi kegiatan ekonomi sirkular dengan pembuatan bank-bank sampah berbasis RT dan RW di Kecamatan Panakukang. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Pak Camat Panakukang. Dan yang terakhir untuk perusahaan daerah parkir Makassar Raya. Kami persilakan Pak Dir. Izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Pak Sekda dan sama-sama peserta Rakorsus pada sore hari ini. Ya, kami dari Perumda Parkir Makassar Raya izin mengambil waktu. Perumda Parkir Makassar Raya merupakan salah satu BUMD dari Pemerintah Kota Makassar yang berspesialisasi mengurus tentang perparkiran dan melakukan pelayanan perparkiran di Kota Makassar. Tidak elok juga kalau kami tidak menyampaikan tentang pencapaian kinerja kami 2023 secara keuangan. Pada tahun 2023 sendiri, Perumda Parkir Makassar Raya telah insya Allah akan membukukan sharing dividen sebesar Rp2.299.041 pada tahun 2023, yaitu kenaikan sekitar 294,5% dari pencapaian dividen kami pada tahun 2022. Insya Allah 2024 dan 2025 dan tahun-tahun berikutnya, insya Allah dengan kerjasama semua pihak kami akan melakukan kenaikan kinerja berupa penyetoran dividen kepada pemerintah Kota Makassar. Next, saya nggak kelihatan di sini blank sinyalnya. Ya, Perumda Parkir Makassar Raya sebenarnya dari sejak tahun 2023 telah menyiapkan 3 inovasi digital yang untuk sebenarnya menjawab keinginan Bapak Wali Kota. Bagaimana penggunaan smart city diterapkan terhadap sistem perparkiran di Kota Makassar. Salah satunya adalah kami telah menyiapkan official website, ini sudah berjalan resmi pada saat ini, yaitu pdparkir.id. Pada official website ini, masyarakat bisa mengakses semua informasi dan profil tentang Perumda Parkir Makassar Raya itu sendiri. Di dalam website itu ada sebuah fitur terbaru, yaitu salah satu mapping. Mapping itu tentang bagaimana penyebaran potensi dan titik parkir di seluruh Kota Makassar. Dan berikutnya, kami juga pada tahun 2023 sebenarnya sudah menyiapkan IMS, Integrated Management System. IMS atau biasa juga bahasa kerennya dikenal sebagai Corporate Management System. Ini merupakan perubahan tata kelola bersifat modern. Bagaimana sebuah pengelolaan perusahaan kita buat dalam sebuah teknologi. Jadi dalam IMS ini semua pekerjaan, hampir seluruh nanti pekerjaan di Perumda Parkir Makassar Raya terintegrasi dengan menggunakan teknologi. Baik absensi, baik keuangan, dana yang masuk, pelaporan, perpajakan, akuntansi, rekapitulasi, dan semuanya akan terintegrated di IMS. Ini juga sebenarnya mempermudah dan mempercepat program pekerjaan kami
hingga dapat meredus waktu yang mungkin dalam satu hari kami bekerja hanya 2-3 pekerjaan, proyek. Dengan menggunakan AMS kita bisa bekerja yang lebih banyak. Insya Allah 2024 kami akan menampilkan aplikasi ini sudah siap 80%, kami tinggal menunggu dan akan meminta Bapak Wali Kota untuk memberikan nama pada aplikasi ini. Sebenarnya aplikasi ini sudah muncul di Apple Play Store, cuman karena masih menunggu nama, kami meminta Bapak Wali Kota agar kiranya akan memberikan nama pada aplikasi ini. Ketika aplikasinya sudah ada, nanti kami akan launching bersama-sama dengan Bapak Wali Kota. Terima kasih, sekian dari Permuda Tepuk tangan Makassar kita Raya. semua, luar biasa teman-teman. Demikianlah paparan daripada sesi ketiga. Barangkali kita izin foto bersama teman-teman. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita, Bapak Detrandes Andi Irwan Bangsawan, MSI. Boleh kita minta tepuk tangan yang beri untuk Anda semuanya. Semakin sore yang pasti kita pun juga semakin berisi ya. Yang pasti ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang pastinya menjadi ide dari pemerintah Kota Makassar, di mana juga melibatkan stakeholders dan juga pastinya masyarakat yang berada di Kota Makassar khususnya. Betul sekali. Sekali lagi mengucapkan terima kasih khususnya juga untuk yang telah memberikan evaluasi SKPD dan inovasi. Betul. Ada Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian Dinas Perhubungan. Dinas Koperasi dan UKM. Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dinas Pertahanan. Dinas Perdagangan. Maksud saya Dinas Pertanahan. Ya. Juga disusul ada Dinas Ketahanan Pangan. Betul, dan kemudian Kecamatan Biringkanaya. Ada Kecamatan Tamalanrea. Dan juga ada Kecamatan Manggala. Kecamatan Panakukang. Dan terakhir adalah Perusda Parkir Makassar Raya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Semakin sore yang pasti semangatnya akan terus dijaga sampai malam nanti. Karena pasti Rakorsus untuk 2024 ini memang akan menjadi satu momen sekali lagi di awal tahun ini menjadi momen yang luar biasa untuk kita semuanya. Sekali lagi yang tujuan membangun Kota Makassar agar lebih maju lagi dengan mengedepankan yang namanya teknologi lewat metaverse dan juga lingkungan lewat emisi karbon sampai nol pokoknya. Betul sekali, tentu ini juga menjadi harapan dari masyarakat untuk bagaimana Kota Makassar menjadi ekonomi hijau. Yes, yang pasti untuk sore ini sekali lagi untuk Anda hadirin sekalian kita masih akan bersama dengan Anda. Tapi akan ada teman yang lain akan memandu acara ini, namun yang pasti event ini akan terus berjalan sampai malam nanti. Betul sekali, tentunya untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta dari Rakorsus untuk bisa melakukan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Betul. Juga bisa makan malam atau menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan tentunya akan kembali berkumpul di sini. Saya akan memberikan pantun untuk Bapak Ibu yang akan Aku juga punya pantun. Kamu dulu kalau gitu. Saya dulu, enggak, boleh. Dulu deh. Oke, silakan ladies first. Oke, baik. Si putri dukun beranak. Oke, cakep. Putrinya umur 30. Cakep. Bapak Ibu, kita break sejenak. Kita kembali pukul 19.30. Saya lagi ya. Boleh. Kalau ada jarum yang patah, cakep. Jangan simpan di dalam laci. Cakep. Kalau ada salah-salah kata, cakep. Jangan simpan di dalam hati. Baik. Saya Irfan Ince. Saya Stefani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan hadirin inilah dia yang akan menemani Anda untuk break time kali ini. Kita persembahkan Radio Band. Selamat menyaksikan. Check, mic 1, 2, 3. Check, mic 1, 2.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari Radio Band. Have enjoy this evening. Suasana lagi hujan di luar. Waktu istirahat. Semoga kita semua menikmati acara ini dengan hari-hari menikmati hanya sendiri tanpa kekasih. Ini tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tanda terapi. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari.
terima kasih semuanya. Bersama Radio BN di sini ya semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menuju Makassar yang lebih baik untuk pemerintah Kota Makassar dan juga stakeholder yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh tim dan seluruh jajaran yang telah mengundang dan berpartisipasi, berkontribusi sangat baik dari pagi hingga sore hari, bahkan sampai malam nanti. Itu kita ucapkan banyak terima kasih dan semoga kalian tetap semangat semuanya ya. Oke, lagu selanjutnya ya. Sebelumnya kita juga terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di sini ya. Yang sudah undang kita radio. Semoga kalian semuanya terhibur. Bapak-bapak, ibu-ibu juga terhibur di sesi yang sangat istirahat paling terbaik. Lancar-lancar semua urusan.
Torbang. Bias indah di matamu, indah tebarkan cinta, semerbak kasihmu, luluhkan relung kita. Oh melati mekar mewangi, menebarkan seri, masa indah, masa biru, masa sama-sama yang kamu punya teman. Takkan seribu menangis, takkan bulan tertawa, bayangmu kan selalu bersinar walau waktu berjalan. Oh melati mekar mewangi, menebarkan seri, masa indah, masa biru, masa
terus berpikir bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu
membuka asa begitu indah, mengukir hatiku, menyentuh jiwaku, hapuskan semua. Cintaku, bukan pujaanku, datang padaku, tetap di sampingku. Sayang, aku menantinya, terang saja. Aku mendamanya, terang saja. Aku merindunya, karena dia, pujaan hatiku, peluk diriku, dekaplah jiwaku, bawa ragaku, melayang memeluk cinta. Terang saja, aku menantinya, terang saja, aku mendamanya, terang saja, aku merindunya, karena dia begitu indah, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, apa kabar? Kita kembali lagi di sini ya. Selamat malam semuanya. Halo Pak Rum, apa kabar? Wah, sehat selalu Pak ya. Kita jumpa lagi di sini. Spesial Pak.
sampaikan untuk teman-teman rekan-rekan semuanya juga yang telah hadir ya, stakeholder dari Pemerintah Kota Makassar. Semoga apa yang dilakukan hari ini, Rakorsus ini, low carbon ini menambah daya imajinasi, motivasi kuat untuk pembangunan di Kota Makassar yang ramah lingkungan ya tentunya. Selamat bekerja. Nyanyi sama-sama lagi, masih ingat dengan ini ya, mungkin bisa nyanyi sama-sama. Dalam benakku lama tertanam sejuta bayangan dirimu, meredup terasa cahaya hati, mengingat yang telah kau berikan. Waktu berjalan lambat mengiring dalam impian takdir hidupku. Cukup sudah aku tertahan dalam persimpangan masa silam. Coba untuk melawan ketiak terus ku kejar, meresap ke dalam relung seluruhku. Coba untuk sekitar aman nafas mengalir isi layu darahku. Semua tak sama, tak masalah. Apa yang ku sentuh, apa yang ku tuju, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satu pun yang mampu hilang sepertimu. Apalah arti hidupku ini, mengapa ku dalam ketiadaan. Segalanya luruh, gembang tak bertumbuh, hanya bersandar pada dirimu. Ku tak bisa, sungguh tak bisa mengganti dirimu dengan indah. Coba untuk melawan yang terus ku kejar ke dalam relung seluruhku. Coba untuk sekitar nafas tubuhmu, mengalir mengisi layu semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku tuju, sehangat pelukmu, selembut belaimu. Tak ada satu pun yang mampu menyayangi sepertimu. Taufik, come on.
2010 memang banyak musik-musik yang everlasting ya bagi kita semua. Betul. Kenangan-kenangan dulu selalu bisa terungkap lagi. Untuk Bapak Ibu juga yang masih di luar sekalinya ingin menikmati sajian musik dari Radio B, mungkin bisa masuk. Dengar bersama kita di sini. Oke? Yang ini kita masa-masa sing-along nyanyi sama-sama. It's hard for me to say the things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me. And then I broke the street, lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you are these cry forms to you. Come on.
apa Kak? Boleh Kak lagu apa ya? Ya, gimana? Dangdut. Reggae boleh Kak, reggae. Nyanyi sama-sama lagi Kak ya, boleh ya. Sebelah kiri saya sana. Halo, angkat tangannya dulu. Halo. Yang sebelah kanan halo, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Alhamdulillah. Yang sebelah sana halo, apa kabarnya? Semoga sehat semuanya. Kembalilah padaku, kembali
Oke, terima kasih. Kayaknya baru panas ya. Lagi lah. Oke. Nyanyi sama-sama, oke. Boleh? Ada yang hafal lagunya? Namaku Bento, rumah realistis, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya. Asik! Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjaga, jagalah apa saja yang penting. Aku senang, aku menang, berserta orang susah. Karena aku yang penting hasilnya. Jagalah apa saja yang penting aku senang. Aku berserta orang susah. Karena aku yang penting oh masalah moral, bukan keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu lebih
sudah mulai panas situasinya. Lagi ya? Oke, lanjut. Kita briefing dulu sejenak ini untuk lagu-lagu yang asik ya. Sedikit berdiskusi. Semoga bisa. Kita ngerok-ngerok lagi. Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hei kau yang manis hingga ada ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan manisku tak membuatku jadi gelap. Bagai seorang diplomat dulu, engkau menghilang. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku cari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Iya lebih baik daripada engkau menangis. Penguasa, penguasa, beri hamba uang, beri hamba uang, beri hamba uang. Sekali lagi kamu. Penguasa, penguasa, beri hamba uang, beri hamba uang, buat bayar utang. Beri hamba uang, beri hamba Oh ya, andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang akan makan biaya. Oh ya, andai kata dana perang buat diriku, tentu kau mau singgah, bukan hanya sebentar. Kalau hanya senyum yang engkau berikan, seperti pun tak senyum. Kau singgahlah sayang, pesawat terkutuk, mendarat tulus di dalam satu hariku.
suaranya, come on. Penguasa, Berilah hambamu, beri hamba uang, buat bayar hutang. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba uang, beri hamba uang. penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hamba 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 uang. Terima kasih seluruh jajaran SKP dari Pemerintah Kota Makassar. Kalian semua keren-kerennya. Dan langka semuanya keren sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, terima kasih atas antusiasnya. Energinya sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Rakorsusnya sukses. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Radio Band. Dan pastinya sesaat lagi seluruh rangkaian acara dari Rakorsus kita pada malam hari ini akan segera dimulai. Kami persilakan untuk seluruh hadirin dan tamu undangan para peserta untuk dapat memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta, seluruh hadirin dan tamu undangan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan karena sesaat lagi rangkaian acara akan segera dimulai. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan tentunya salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh minta tepuk tangan yang sangat meriah untuk malam hari ini. Untuk seluruh yang masih betah dan pastinya masih semangat ya. Tadi sebenarnya kita berdua, Rani dan juga Yuda, ingin ngajak untuk ice breaking ya. Yes. Tapi kayaknya suasana sudah begitu sangat pecah. Sudah dipanaskan ya. Betul, dari penampilan radio band dan juga dari musik yang ini di request khusus loh untuk menambah semangat kita di malam hari ini. Kembali kami mengucapkan selamat datang Wali Kota Makassar. Kita penuh semangat sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali, tetap hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Banyak sekali yang ingin disampaikan dan juga ingin dibahas pada satu harian ini. Mungkin memang ada yang sedikit lelah ya, tapi semoga lelahnya itu terbayarkan dengan apa yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Sama seperti juga dari Bapak Sekretaris Daerah juga telah hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Dan pastinya ingin untuk lanjut meneruskan pembahasan-pembahasan dari sekali. Sesi-sesi berikutnya. Dan pastinya Rakorsus ini adalah sebuah atau rekonstruksi untuk Pemerintah Kota Makassar 2024. Senang sekali saya Yuda Hasta. Dan saya Rani. Selamat datang kami ucapkan kembali dalam Rakorsus, Rapat Kordinasi Khusus Pemerintah Kota Makassar. Luar biasa sekali juga tentunya tema kita pada malam hari ini, yaitu Makassar Low Carbon City with Metaverse. Dimana pastinya banyak yang udah warna hijau ya, kita agak menyatu dengan panggung kita hari menyatu dengan panggung. Betul. Jadi ya. Tapi ini adalah komitmen kita semuanya untuk Makassar Low Carbon City with Metaverse. Betul Jadi sekali. kalau tahun lalu Makassar mengeluarkan tagline-nya Makassar Kota Makan Enak, hari ini ada kejutan lagi buat kita semuanya. Ini sebagai upaya untuk Makassar benar-benar dikenal bukan hanya di kancah nasional. Tapi Makassar berkomitmen untuk bersama-sama menjadi Makassar Kota Dunia. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa sekali dan pasti poin yang sangat ingin dicapai juga pada hari ini dari pembahasan kita terkait dengan tema adalah bukan hanya untuk masyarakatnya saja, tapi tentunya ingin juga menyelamatkan bumi kita. Betul. Untuk bisa dipakai hingga anak cucu nanti. Itu yang paling penting Ren ya. Betul sekali. Jadi bukan hanya keindahan, kecantikan dari Kota Makassar ini bukan hanya dinikmati oleh kita saja. Betul. Tapi semua generasi nanti akan menikmati. Bahkan Makassar akan terus bertumbuh, terus berkembang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk semangat Bapak Ibu sekalian. Saya ngelihat semua kepala dinas hadir di sini. Betul sekali karena Semua- pemikiran-pemikiran dari yang hadir itu adalah sebuah berkah juga ya untuk masyarakat. Pastinya untuk pembahasan kali ini adalah untuk dunia. Untuk Baik, itu, Yuda, kita akan langsung saja untuk memulai agenda pertama pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan sebuah arahan dan diselipkan sebuah surprise. surprise. Mungkin Jadi akan ada peluncuran. Iya, betul. Untuk peluncuran apa kita tahan dulu ya. Betul, nanti akan langsung dibawakan kepada yang bersangkutan ya. Langsung saja kita akan mengundang dengan hormat untuk dapat hadir bersama-sama di tengah kita di atas panggung. Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Kami persilakan. Hadirin sekalian, kita bersama menyambut Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di momen yang luar biasa ini, bukan sekadar kita berkumpul untuk koordinasi khusus dalam Rakorsus, tetapi juga memperingati 3 tahun pemerintahan Adama. Pada momen yang baik ini,
saya ingin menambah satu peran penting dari keistimewaan yang Allah berikan kepada Kota Makassar. Sebagai kota waterfront city di Indonesia, tidak ada kota di Indonesia, terkhusus kota besar, yang memiliki downtown atau pusat kotanya berada pada pesisir barat. Kenapa penting pesisir barat? Karena di situ ada sunset. Ada kota, tapi pesisir timur. Maka keistimewaan itu kita mengisi keberkahan dari Allah. Kita berikhtiar dengan menambah peran Kota Makassar menjadi kota festival tepian air. Apa bentuknya? Yang paling nyata. Insya Allah di tahun ini pula, sebelum bulan Juli, kita akan merevitalisasi satu segmen di Losari menjadi kawasan kuliner 24 jam dengan semua 40 makanan enaknya Makassar. Kita belum pernah ada punya kawasan 24 jam, belum pernah ada. Tapi di kota-kota di dunia, di Shanghai, di Beijing, di Tokyo, selalu ada kawasan koridor 24 jam. Inilah peran-peran dunia memanfaatkan tepian air, memanfaatkan waterfront, memanfaatkan makanan enak kita, dan itu tidak pakai uang negara, tapi pakai CSR. Saya lagi mendesain, dan insya Allah kaki lima sekitar Losari kita akan ajak masuk, memanfaatkan 85 gerobak dari koperasi UMKM yang kita akan tambah lewat CSR sampai 150, dan kita akan memperbaiki manajemennya menjadi salah satu tempat yang diminati bukan hanya di Makassar tapi insya Allah di Indonesia. Kota festival tepian air ini, kalau kita analogikan, ini adalah suami dan istrinya kota makan enak. Ini suami istri. Maka pada malam yang berbahagia ini disaksikan oleh lebih 1.000 peserta, kecuali yang pulang. Kecuali yang pulang, dan di kelurahan sudah tidur semua, saya lihat dia. Ya. Karena kalau yang bertahan inilah pejuang-pejuang. Ya. Masa diskusi yang baik-baik saja kita tidak bisa tahan dalam satu hari. Dan ini sudah jadi tradisi kita, yang tidak ada tradisi seperti ini dimanapun di Indonesia. Dan tadi Pak Gubernur sudah sampaikan sebagai dirjen, beliau keliling Indonesia, belum ada seperti ini. Kita harus bangga dengan itu. Maka dengan itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap keridhaan Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh kita semua, izinkan saya meluncurkan satu peran penting dari positioning Kota Makassar, melengkapi peran-peran yang sudah ada. Kota makan enak, resilient city, low carbon, kota 2 kali tambah baik, kota untuk semua, kota dunia. Maka tahun ini kita akan menambah produktivitas Kota Makassar dengan meluncurkan Makassar Kota Festival Tepian Air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sejarah F8 ini adalah yang kelima kali. Pada saat
kali pertama kita langsung menduduki top 10 Indonesia. Inilah yang ketiga kali kita masuk top 10 Indonesia. Akan menembus dan menghancurkan. Mari kita mengisi Kota Festival Tepian Air dari berbagai aspek SKPD kita. Makassar boleh kekeringan kalau musim kemarau, tapi kita tidak boleh kekeringan ide untuk membuat Makassar tetap menjadi daerah yang diminati semua orang. Makassar baik untuk semua. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk peluncuran Makassar Kota Festival Tepian Air. Nah, itu tadi sebuah ide yang begitu sangat kreatif. Seperti kita ketahui bahwa dia tiap tahunnya kegiatan-kegiatan yang penuh dengan inspirasi itu ada di tepian air. Tepian air. Makassar Jadi, sebagai waterfront city. Betul sekali. Ini adalah upaya juga untuk khususnya Dinas Pariwisata ya. Untuk Betul. meningkatkan dari segmen parekraf pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagaimana tadi Bapak Wali Kota Makassar menyebutkan pemanfaatan dari pedagang kaki lima akhirnya diberikan ruang selebar-lebarnya untuk bisa meningkatkan UMKM juga. Betul, pastinya kita tidak sabar terkait ide-ide kreatif apalagi yang pastinya akan memberikan kita kenyamanan luar biasa sebagai warga Kota Makassar. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan untuk Wali Kota Makassar yang harus mengerjakan satu pekerjaan lagi, tapi beliau akan kembali lagi bersama kita semua di sini. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Semangat pastinya ya. Baik, kita akan bersama-sama memulai rangkaian untuk Rakorsus sesi ketiga pada malam hari ini, yaitu adalah evaluasi SKPD dan inovasi low carbon dengan Makaverse. Kita akan masuk ke kelompok keempat dan langsung saja yang akan memandu seluruh rangkaian diskusi ini kami mengundang moderator kita. Beliau adalah staf ahli 1 Pemerintah Kota Makassar. Dengan bangga kami mengundang Bapak Haji Muhammad Mario Said SIP MSI. Kepada Bapak Muhammad Mario disilahkan. Jadi untuk sesi ketiga pada malam hari ini akan ada 12 SKPD yang akan ikut memberikan ide-idenya, akan memberikan gagasan-gagasannya. Di mana pada kesempatan kali ini moderator yang akan memandu sesi ketiga yaitu staf ahli 2. Baik, sekali lagi untuk Anda semua kita bakal mengundang SKPD yang akan hadir bersama kita semuanya. Staf ahli 3 ya. Ibu Dr. Ariati Puspasari Abadi SPI MSI. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Yang akan menjadi moderator kita adalah staf ahli 3. Ibu Dr. Ariati Puspasari Abadi SPI MSI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Pejabat Sekretaris Daerah,
Bapak Ibu, tim ahli, teman-teman SKPD yang masih hadir pada malam hari ini. Baik, saya diberikan amanah untuk memandu sesi pada hari ini atau pada sesi keempat. Saya langsung saja mengundang untuk yang pertama Dinas Pariwisata. Silakan. Untuk yang kedua Dinas Pemuda dan Olahraga. Yang ketiga Dinas Kebudayaan. Silakan. Selanjutnya yang keempat Dinas Perpustakaan. Yang kelima Dinas Kearsipan. Selanjutnya yang keenam Sekretariat DPRD. Yang ketujuh Kecamatan Talok. Selanjutnya Kecamatan Bontoala. Selanjutnya Kecamatan Ujung Tanah. Ya, disusul oleh Kecamatan Wajo. Yang ke-10 Kecamatan Kepulauan Sangkarang. Yang terakhir Prusda RPH. Silahkan Pak. Ya. Kursinya kayaknya panitia tolong ditambah. Tambah 2 ya.